ada kemudian yang melakukan eksekusi penyaliban terhadap yang mereka tuhankan hari ini, yang mereka sebut Kristus Yesus. Nah, ini menarik untuk kita gali. Apa dosa Nabi Adam? Apa yang orang tua kita yang mulia Adam alaihissalam yang diwariskan kepada keturunannya? Dan itu bisa kita temukan di mana? Sahabat-sahabat yang di YouTube gimana? Aman ya? Salam serta taslim senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan kita mengetahui segala fitnah yang terjadi terhadap para nabi, sehingga kita membersihkan para nabi dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tak bertanggung jawab, melemparkan kemudian fitnah, tetapi tidak mampu membuktikan titik kebenaran asal usul fitnah itu muncul, selain tuduhan yang tak berdasar. Malam ini sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kita mengajak siapapun di kalangan non-muslim yang bisa membuktikan atau memberikan kemudian alasan valid bahwa Nabi Adam itu mewariskan dosa kepada kita keturunannya, sehingga dibutuhkan penebus, di mana penebusnya harus menyerahkan nyawa demi untuk membebaskan manusia dari kutuk yang dialami oleh Adam dan kita sebagai keturunan. Di YouTube masih ada suara kresek ya? Aman ya? Oke. Masya Allah Bunda, syukran. Oke teman-teman sekalian, Bunda sehat ya Bun, panjang umur, bahagia selalu. Silakan teman-teman yang ingin membahas tema ini, nanti arahnya pasti berujung kepada penyaliban. Ya, jadi teman-teman Kristen kita undang untuk menjelaskan apa kemudian dosa Adam ini, sampai Tuhan kalian harus turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, lalu taat sampai mati di atas salib. Sahabat Jenderal Barakallahu Fik. Silakan yang mau berdiskusi tentang tema ini silakan naik, nggak usah malu-malu ya. Kita diskusinya insya Allah baik. Yang penting jangan menghujat. Kita berdiskusi dengan sopan, memberikan data. Halo saudara beradab. Ya, halo. Selamat malam Bang. Selamat malam juga. Dari Katolik Protestan? Protestan saya. Oke. Mohon buka kamera Bang ya, biar kita diskusinya agak. Belum bisa kamera. Sudah bisa itu, saya sudah kirimkan permintaan. Tinggal diterima Bang.
tinggal diterima, buka kamera, kita diskusi ringan membahas tema yang sangat menarik ini. Adam alaihissalam kemudian mewariskan dosa kepada kita. Silakan. Ayo, Bang beradab. Bisa, Bang? Nggak bisa loh. Nggak tahu kenapa deh. Kita undang teman kita Joni. Turun. Kok nggak bisa ya? Padahal undangan sudah saya layangkan, Bang. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Undangan untuk mengaktifkan agar diterima. Nah, itu sudah saya kirim lagi. Nggak Coba bisa. diterima. Nggak bisa terbuka dia, nggak tahu ya. Oh, iya. Baik, saudara, sambil menunggu teman Kristen yang lain yang mungkin nanti bisa buka kamera ya. Kalau kita lihat kami di agama kami nih, di Islam, Al-Quran berbicara tentang Adam alaihissalam. Kemudian Kristen juga mengambil kitabnya agama Yahudi, lalu menempelkan di kitabnya Kristen, sehingga Kristen juga mengenal Adam alaihissalam. Bisa musiknya dimatikan, abangku. Nah, kalau di kami, Adam ketika khilaf kemudian dikasih perintah lalu lalai menjalankan perintah itu, akhirnya dia melakukan sesuatu kehilafan di hadapan pencipta. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam itu dimaafkan oleh Allah. Jadi sebelum Nabi Adam punya keturunan, Nabi Adam itu sudah diampuni kesalahannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Adam alaihissalam menerima kemudian beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu bertaubat, kemudian Tuhannya mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, kalau di abang ini, di agama abang, dosa apa yang kemudian diwariskan Adam dan itu tertulis di mana? Silakan. Santai aja, Bang. Silakan cari datanya. Dosa apa? Iya. Kalau saya tahu itu kan ketika Adam berdosa, iblisnya masuk menguasai Adam. Yang tadinya tidak berdosa dikuasai Adam. Gitu loh. Enggak, maksud saya dosa apa yang diwariskan Adam? Jadi ketidaktaatan itu memunculkan ketidaktaatan, gitu maksudnya. Akhirnya generasi seterusnya juga menjadi tidak taat, begitu mungkin, Bang. Ada dalilnya enggak, abangku? Dalil tentang dosa waris ini? Tidak tereksplisit mungkin ya di dalam Bible ya, tidak tereksplisit. Hanya peristiwanya itu menjelaskan seperti Habel kemudian Kain membunuh Habel. Jadi sifat yang diwariskan mungkin itu, sifat dosa itu, artinya ketidaktaatan itu. Nah di situ. Tapi kalau secara eksplisit tidak dijelaskan, memang tidak ada. Oh, jadi tidak ada data kalau Adam itu mewariskan dosa
Padahal endingnya Yesus harus menebus dosa gitu di atas salib. Padahal data tidak ada. Dosa diwariskan itu datanya nggak ada. Jadi Yesus ini mati sia-sia berarti karena nggak ada dosa waris yang harus dia tebus. Enggak, kalau penebusan itu kan Bang, itu kan hukum Taurat Bang. Oh, jadi Yesus mati itu bukan untuk menghapus dosa waris. Yesus menggenapi Taurat Bang. Bang Indra, syukran. Menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat. Kalau menggenapi Taurat itu tidak ada dalam hukum Taurat menebus dosa dengan mengorbankan manusia. Ada imamat tentang darah Bang. Iya, imamat saat itu darah hewan Bang, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Nah itu sebenarnya hanya bayangan Bang, untuk menggantikan manusia itu sendiri, karena kalau manusia itu yang korban pasti mati binasa Bang, gitu. Itu yang mengatakan bayangan itu siapa? Itu bayangan, hakikat. Iya, maksud saya Anda menjangkali firman Tuhan dengan mengatakan bayangan tanpa ada legitimasi dari Tuhan itu sendiri. Kan yang menebus Yesus. Ya, dari mana datanya bahwasanya hukum Taurat itu ketika dilanggar, maka caranya untuk menghapus dosa itu adalah mengorbankan manusia yang benar. Nah, karena menggenapi Taurat itu termasuk korban, Bang. Menggenapi Taurat, menggenapi itu kan artinya melengkapi, Bang. Bukan salah, Bang. Jadi menggenapi itu maksudnya menghapuskan, menghilangkan gitu. Bukan. Jadi begini, kalau dia tidak menggenapi Taurat itu, maka hukum itu berlaku untuk seluruh manusia. di mana dalilnya itu, Bang? Iya kan, penggenapan Taurat kan tidak ada yang Ya, selamat. maksud saya di mana dalilnya kalau Taurat itu untuk semua manusia? Lah hukum Taurat itu berlaku sebentar. Hukum Taurat pertama-tama itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Israel itu akan menjadi kerajaan imamat. Jadi semua orang akan datang kepada Israel dan mempelajari Taurat. Itu maksudnya. Di mana dalilnya itu, abangku? Ada Bang, itu kerajaan Silakan. imamat. Kalau di dalam Pemazmur Daud dia berkata, menjadikan Israel sebagai bangsa yang rajani, bangsa yang imamat dan rajani. Iya, maksudnya dalilnya, maksudku dalil bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh manusia itu di mana? Itu kan hukum Taurat itu diberikan kepada seluruh manusia sebenarnya, tetapi Dalilnya, abangku, dalil. Kita jangan jadi penyesat dong, bicara pakai data. Jadi kalau ada orang berbicara, Bang, apalagi ini terkait dengan aturan Tuhan, berbicara tanpa dalil itu menjangkali Tuhan. Artinya seharusnya Anda yang jadi Tuhan, karena Anda lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan sendiri nggak ada menyatakan itu. Anda menyatakan itu apa dasarnya? Anda yang harus sebenarnya disembah oleh saudara Kristen kalau gitu, karena Anda lebih tahu daripada Tuhan. Ada nggak Tuhan berfirman seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa Anda mengucapkan sesuatu yang Tuhan pun tidak berfirmankan? nah, karena Dasar Anda berbicara itu apa gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Begitu juga di dalam kitabnya Yahudi Amsal 3. Tidak boleh bersandar kepada manusia, pikiran manusia, tetapi harus bersandar kepada firman Tuhan. Nah, Anda ngomong dari tadi ini sudah berapa menit, tak ada satupun data terkait dosanya Adam. Apa dosa Adam? Tak ada dalil. Lalu Yesus kemudian dikatakan untuk menggenapi Taurat, yaitu menghapuskan Taurat, tak ada dalil. Yang ketiga, manusia harus ditebus, karena kalau tidak maka manusia akan berdosa, karena Taurat itu untuk seluruh manusia. Tak ada dalil juga. kan di dalam Bang, di dalam Matius
5 ayat 27, aku datang untuk menggenapi Taurat. Ya. Enggak apa-apa. Tapi Taurat itu untuk siapa? Oke, begini Bang. Rencana Allah itu pertama adalah Israel dulu, semua Nah, itu kan karangan Anda. bukan semua manusia. Mana dalil? Semua manusia di dunia kan berdosa, Bang. Ya, mana dalilnya semua manusia berdosa, abangku? Ada itu, Bang. Loh, ya tadi yang tadi saya minta data itu. Iya. Ya, mana dalilnya seluruh manusia sudah berdosa karena Adam? Mana dalilnya? Bang, dosa warisan itu kan diturunkan, Bang. Itulah yang saya minta dalilnya. Bang, perilaku dosa itu turun tidak, Bang? Misalnya kalau orang tuanya mencuri, berzina, apakah ini anaknya tidak kemungkinan, apakah anaknya tidak berdosa, tidak juga menipu dan mencuri? Enggak. Kan katanya. Enggak. Kalau orang tuanya yang berdosa, orang tuanya aja. Iya, maksudnya itu hukuman. Tetapi apakah sifat itu kalau di dalam biologi, Bang, sifat itu diturunkan, Bang? Ya, memang kita diciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia. Berarti tabiat Adam akan sama seperti manusia-manusia lainnya. Bukan Adam mewariskan kepada keturunan. Enggak. Memang sifat manusia telah diciptakan seperti itu. Tabiat namanya, karakteristik. Bahwa kita manusia ini memiliki 3 komponen. Intelijensi, free will, dan juga diuji, dicoba. Nah, sekarang data yang Anda sajikan kepada saya, data mana yang harus kemudian saya kaji? Ada mewariskan dosa. Di Islam enggak. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu maha pengasih. Tidak mungkin satu orang manusia berdosa, lalu seluruh manusia menanggung akibatnya. Itu Tuhan bukan maha kasih itu. Jahat itu namanya. Itu jahat namanya. Nah, inilah yang pondasi awal yang harus kemudian diperbaiki lagi dari tatanan agama, saudara. Konsep yang menyesatkan, ya saya katakan itu adalah bukan dosa waris, tapi bohong waris. Bohong yang diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Kayak abangku inilah. Anda beradab, tapi memfitnah Adam, membabi buta. Anda mengatakan dialah yang menyebabkan berapa banyak manusia di bumi ini yang menanggung dosa Adam alaihissalam. Sementara Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Dia keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Terus mana dosa waris itu? Ini cuma buatan gereja. Buatan gereja untuk melegalkan ajaran Kristus yang keluar dari kubur, yang ingin menggantikan posisi Elohim, supaya Elohim tidak lagi disembah, tapi dia yang disembah. Memakai nama Yesus. Yesus jadi kambing hitam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Semua orang terperdaya, terperangah. Oh, ada mewariskan dosa ternyata kepada kita ya. Mana dalilnya? Langak pelongok. Ternyata itu cuman fitnah. Ada nggak bang dalilnya? Ada mewariskan dosa. Bang, setelah manusia jatuh ke dalam dosa di kejadian Adam. Adam bang. Adam. Jangan manusia, Adam. Ia menghalau manusia itu dari di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub. Jadi Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana bumi. Dia diambil. Ya. Jadi dari bumi. Ya, oke. Ketika berdosa dia diusir dari hadirat Allah. Nah, diusir dari Gan Eden. Iya, Eden itu hadirat Allah. Kemudian ketika Kain juga membunuh Habel adiknya, itu di ayatnya di Kejadian 4. Dia berkata begini, Kain berkata kepada Tuhan,
hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Nah itu kan dosa toh bang, yang terus Mana ada itu dosa? Mana ada dosa diwariskan? Adam itu, tunggu dulu. Adam itu dicipta untuk memenuhi apa? Eden atau bumi? untuk dia berada dalam kekudusan di Taman Eden bang. Aduh, abangku inilah. Marilah kita menciptakan manusia setara dengan gambar dan rupa kami, supaya dia menjadi berkuasa di bumi, baik ikan-ikan di laut, hewan yang ada di darat, dan burung-burung yang ada di udara. Kita memang khusus dicipta untuk di bumi ini, untuk diuji. Bukan dicipta untuk Adam di Eden. Itu nggak ada dalilnya, abang. Jadi semua yang Anda pahami sebagai seorang Kristen ini buta. Nggak ada dalil sama sekali. Itu ada tuh dia ditempatkan di Taman Eden toh. Iya, dia dicipta memang. Pertama dicipta di Jannah. Kalau kami di Jannah dicipta di sebuah taman yang ada di Jannah. Jannah tuh di mana bang? Taman itu di surga, bang. Jannah itu sebuah taman yang bukan di bumi ini. Nanti setelah kemudian sudah, wah ini pas ini, manusia yang saya ciptakan ini betul-betul sudah sempurna, maka diturunkanlah ke bumi. Bukan karena dia berdosa bang? Enggak ada hubungannya itu. Kan kalau dia tidak berdosa, dia tidak diturunkan ke bumi. Lalu Kejadian 1:26 sebelum dicipta dia dibuat untuk bumi. Bukan dicipta untuk di Eden. Kalau di ajaran abang tuh kan ketika manusia berdosa dia dilemparkan ke bumi kan, karena dia digodam. Karena memang dia harus ke bumi. Dia diciptakan itu untuk di bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum dicipta Adam, Tuhan sudah mengatakan, aku hendak menciptakan sosok makhluk di bumi namanya manusia untuk menjadi pemimpin. Itu belum diciptakan Adam, itu belum. Begitu juga di Bible, Kejadian 1:26 itu. Belum diciptakan Adam, Tuhan sudah rancang untuk di bumi menjadi seorang pemimpin. Maka ketika dia dicipta di Ganbi Eden, maksudnya apa itu? Taman di Eden. Eden itu bukan taman. Eden itu adalah nama tempat. Nah, di dalam Itu taman, ada pohon, kan ada pohon kehidupan. iya, tahu, tapi seperti di bumi ini ada Ragunan, ada Taman Safari. Tapi itu bukan di bumi. Itu di alam yang namanya Eden. Itu abangku. Jadi memang kita mengharapkan ada Kristen yang bisa menjelaskan ini. Karena kalau tidak ada dosa yang diwariskan, maka rekayasa penyaliban kebangkitan jadi Tuhan itu semuanya hancur. Karena fitnahan pertamanya itu di situ. Oke, Bang Suma, saya kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang menguasai manusia? Iblis kan? Iblis. Nah, berarti Iblis menguasai. Iya, berarti ketika anak-anak lahir, iblis terus menguasai karena dia sudah menguasai manusia. bukan Bang. Iya, Bang. Di Kejadian 3 nomor 15, tidak ada yang menguasai satu sama lain, bermusuhan. Tapi masing-masing keturunan Adam ini berusaha untuk menguasai. Manusia berusaha untuk menguasai iblis. Iblis berusaha untuk menguasai manusia. Itu sudah dirancang. Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan yang mengadakan. Itu dalam Kejadian itu jelas itu, Bang. Jadi kita bukan dikuasai setan. Yang dikuasai setan itu yang meninggalkan perintah-perintah Nabi, perintah Tuhan. Itu yang dikuasai setan. Setan datang memanipulasi kemudian perintah Tuhan, supaya perintah Tuhan itu ditinggalkan. Ketika Adam diperintahkan jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya datang. Dekati aja, makan, kau akan hidup selamanya di sini. Begitu Adam makan, ternyata lain dari kenyataan. Begitulah juga orang yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah,
babi itu halal, padahal perintahnya haram. Dirubah sama iblis. Apa yang diperintahkan Tuhan dirubah sama iblis. Oke, Itu Pak. yang terjadi. Berarti peradaban manusia itu pertama kali dimulai oleh Adam, Bang. Yes, Oke. betul. Peradaban manusia yang pertama dimulai oleh Adam. Nah, ketika Adam ini berhasil dikuasai oleh iblis, maka seluruh peradaban itu telah dikuasai oleh iblis. Karena makanya tidak. Cuma pernah berkata bahwa menjadi penguasa itu adalah di bumi adalah iblis. Betul. Yes, iya, memang betul. Tapi yang sabar Bang. Tapi yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin iblis atau manusia? Yang ditunjuk untuk menguasai langit, bumi semesta ini sebenarnya dirancang oleh Allah adalah manusia. Itu dia. Tetapi ketika tadi Adam itu ada tiga. Dia intelijensi, dia Yes. juga diuji. Oke. Nah, ketika dia diuji pertama kali, itulah peradaban manusia dimulai. Ketika dia menang atas iblis, peradaban itu terus berlangsung sebagai pemenang, Bang. Tetapi ketika peradaban itu dimulai dengan kejatuhan Adam dan Hawa, Adam di dalam dosa dan Hawa, maka peradaban manusia akan masuk ke dalam dosa karena dia sudah ditaklukkan oleh iblis, Bang, oleh dosa. Kan begitu. Maka peradaban itu dimulai dengan dosa. Karena iblis kan yang penggoda, yang pembuat dosa, kan? Begini, saudaraku. Bisa tidak manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi ini tanpa nafsu? Nah, yang saya tadi bilang, Bang, Itu dulu. Iya, peradaban itu dimulai dari Adam, Bang. Ketika ada Iya, saya sudah mengiyakan itu. Iya. Makanya malaikat tidak bisa menguasai bumi. Iblis tidak bisa menguasai bumi. Kenapa? Karena mereka tidak seimbang antara free will yang ada pada dirinya berupa akal dan nafsu. Ketika Tuhan menciptakan Adam dalam bentuk sempurna, Adam diciptakan dua potensi, bisa jahat, bisa baik. Itu potensi itu. Maka Adam begitu diciptakan, apa yang menjadi alat deteksi yang ada pada dirinya, yaitu nafsu, itu adalah sinyal untuk iblis yang ada pada manusia Adam. Tapi akal yang ada pada Adam sebagai penyeimbang untuk menyelaraskan nafsunya. Maka kebenaran dan kejahatan itu berjalan seimbang. Nafsu dan juga akal. Itu yang ada pada diri Adam. Bukan nafsu melulu, ada akalnya. Maka ketika iblis berhasil menjerat Adam alaihissalam, itulah bukti bahwa manusia benar-benar makhluk yang sempurna. Bisa nggak iblis menggoda malaikat? Nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Ketika Adam dicipta begitu unik, dicipta dengan nafsu, maka iblis datang kemudian membantai itu, menjadikan sinyal yang ada pada Adam ini sebagai titik kelemahan untuk iblis masuk. Diujilah dia. Datanglah iblis, betul kena. Maka dia jatuh, dia makan buah tersebut. Maka Tuhan melihat, oh ciptaanku begitu sempurna, cocok untuk jadi pemimpin. Maka diturunkanlah Adam ke bumi menjadi pemimpin. Kalau Adam tidak mengerti baik dan buruk, apa bedanya dengan kera? Bisa nggak kera memimpin? Dia punya tangan loh, dia punya mata, dia punya kepala, dia punya seluruh tubuh itu mirip dengan kita. Bahkan fisiknya lebih kuat. King Kong itu lebih kuat. Bisa jadi pemimpin? Tak bisa. Kenapa? Karena dia tidak disetting memiliki akal dan syahwat nafsu. Jadi tidak ada di situ dikatakan, wah karena Adam jatuh dalam dosa maka keturunan. Enggak ada. Justru nampak terlihat ketika Adam itu terlihat melakukan sesuatu tindakan manusiawi, yaitu khilaf, lalai, tetapi memperbaiki diri kembali. Itu cerminan bahwa ciptaan Tuhan berupa Adam itu sudah sempurna, benar-benar sempurna. Kenapa? Adam bisa jadi malaikat, Adam bisa jadi setan. Nah sekarang akal dikasih. Setelah dikasih akal, turunlah petunjuk. Dibawa oleh para nabi. Masa Nabi Abraham, masa Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lot, Sulaiman, Salomo, Daud.
Nabi Musa, Harun, turun sampai kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena itu tadi, lepas kendali dari pengajaran Tuhan, maka kamu akan diremukkan oleh iblis. Makanya umat Islam itu bang, ibadahnya selalu minta petunjuk. Bukan tak ada petunjuk, sudah dikatakan sholat, puasa, jangan berzina, jangan mencuri, jangan begini dan begini. Sudah ada perintah-perintah itu, sudah. Tapi apakah dengan adanya perintah itu manusia sudah taat? Tidak. Kenapa? Karena iblis setiap saat menjejal manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya selalu minta dibimbing, minta selalu diberi petunjuk. Artinya apa? Dikuatkan, dihindarkan dari godaan syaitan. Makanya kami umat Islam itu selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukan kita diwariskan dosa, enggak. Kita oleh Adam, justru yang diwariskan Adam adalah pengetahuan antara baik dan jahat. Kalau kita tidak tahu pengetahuan itu, apa yang terjadi? Kita sama seperti kera. Bayangkan, sebelum makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, sadar nggak Adam kalau dia telanjang? Nggak sadar. Berarti belum ada pengetahuan baik dan jahat. Oh ini baik, ini jahat. Tentu dia melihat dirinya tidak menggunakan pakaian. Tapi apakah ada pikiran, oh ini buruk? Enggak kan? Begitu makan buah, dia melihat diri mereka telanjang dan tersadar ini jahat, maka dia menggunakan pakaian. Sebelumnya telanjang coy. Sadar dia itu kalau itu aib, sadar kalau itu harusnya malu, enggak. Jadi sebenarnya kalau pola Kristen yang kita pakai, harusnya Kristen itu berterima kasih kepada Adam, bukan memfitnahnya. Sekarang bisa enggak manusia menciptakan pesawat? Bisa enggak manusia memiliki peradaban sampai sama seperti sekarang? Kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak bisa. Maka berterima kasihlah kepada Adam yang telah makan buah pengetahuan itu. Nah ini kesalahan fatal yang dilakukan sudah 2000 tahun. Fitnahan terhadap Adam alaihissalam yang telah memberikan kita ilmu, sampai kita bisa buat komputer, bisa main WA, bisa main TikTok. Ya kalau Adam tidak makan buah pengetahuan itu, boro-boro main TikTok bang. Tahu kita telanjang aja tidak, berarti kita sama kera persis. Tidak ada peradaban, tidak ada sama sekali peradaban. Mungkin mana kita membuat sesuatu yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, sementara kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dulu sebelum zaman sekarang, binatang buas itu ada di mana-mana. Bagaimana mau jadi pemimpin? Menjinakkan binatang buas kalau tidak tahu baik dan buruk. Bagaimana kemudian buaya bisa kita jinakkan, harimau bisa kita jinakkan, anjing bisa kita tundukkan kalau kita tidak tahu baik dan buruk? Orang telanjang aja kita tidak sadar. Jadi harusnya Adam itu kita sanjung. Makanya di Islam itu paling tepat setiap menyebut namanya Adam diikuti alaihis salam, atasnya kedamaian, atasnya keselamatan. Itu baru tepat, bukan dikutuk. Ini gara-gara Adam ini saya sampai ini nih. Ketika diminta dalilnya mana, bingung kan? Karena itu hanya dogma. Apa tujuannya Adam difitnah oleh Paulus di dalam Roma 5 itu? Tujuannya apa Paulus memfitnah kemudian Adam? Supaya dia bisa meloloskan oknum Kristus yang datang untuk dituhankan. Ketika kemudian Kristus datang kepada Paulus, bisa nggak dia disembah kalau dia tidak memfitnah Adam? Nggak bisa. Nggak bisa. Kristus itu, sedikit lagi, Kristus itu disembah karena penuh dengan fitnah yang luar biasa terhadap para nabi, fitnah terhadap Tuhan itu sendiri, dan juga fitnah terhadap kalimat-kalimat Tuhan yang datang para nabi-nabi sebelumnya. Itu bang. Nah sekarang Kristen ini suatu lembaga besar, agama besar, dianut oleh profesor, pakar, orang-orang hebat di dunia ini. Tapi ada nggak yang bisa menemukan dalil di sini? Ada mewariskan dosa. Dalilnya di mana? Oke, saya pakai narasi abang tadi. Saya masih fokus ya. Abang berkata bahwa justru karena ketika dia belum berdosa, dia tidak melihat ketelanjangan.
berarti dia kudus. Tetapi ketika dia berdosa, dia menyadari bahwa dia telanjang. Nah, disinilah sifat buruk itu masuk ke dalam diri manusia. Maka peradaban manusia kan sifat buruk sudah masuk. Makanya ada sekarang sifat buruk. Tadi abang mengatakan manusia telah mengetahui yang baik dan yang jahat, ya kan? Karena ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia mengenal dosa. Berarti sifat dosa ini bukan dosa ya sebenarnya. Sifat dosa ini, sifat yang jahat ini, mengenal yang jahat ini sudah ada di dalam diri manusia. Nah, mengapa manusia tidak bisa, kadang manusia tahu kebenaran tapi dia tidak bisa melakukan? Karena ada sifat dosa yang dia wariskan. Nah, sifat dosa ini yang berkuasa. Makanya pada zaman Nuh semua manusia itu dilenyapkan oleh air bah, kecuali Nuh. Nah, sifat buruk, sifat jahat, sifat dosa manusia ini bisa dilawan, tergantung kepada manusia itu sendiri, tapi sifat itu sudah diwariskan. Makanya Nuh masih pada zaman Nuh dan ke anak-anaknya bisa hidup berkenan di hadapan Allah, mereka diselamatkan. Sementara seluruh penduduk bumi semuanya dibinasakan. Jadi ada sifat buruk, sifat dosa itu yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Jadi tadi abang berkata bahwa manusia sudah mengenal yang baik dan yang jahat. Berarti sifat jahat inilah yang penyebab terjadinya dosa, bang. Ini yang diwariskan, sifat jahat ini ada terus di dalam diri manusia. Nah, bagaimana manusia melawan sifat jahatnya itu? Itu yang saya bilang, abang sudah menariskan dia dari awal dengan baik itu. Itu yang maksudnya benar itu. Apa yang abang nariskan itu benar itu. Kalau itu yang diwariskan Adam, potensi berarti. Potensi itu sudah ada. Dia dicipta. Allah bisa murka. Tuhan pencipta alam semesta bisa menghantam orang dengan kejahatan. Menurunkan wabah penyakit. Membuat gempa di mana-mana. Musibah di mana-mana. Tula di mana-mana. Itu sisi gelap dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menguasai segalanya. Dia berkuasa mendatangkan musibah. Dia berkuasa mendatangkan kebaikan, keselamatan. Dia menciptakan Adam, memiliki setitik daripada sifat Tuhan itu sendiri. Maka Adam diwariskan sifat bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa berkarya, bisa mencipta. Kalau Anda mengatakan dia kemudian bisa melakukan satu kesalahan, yes, itulah manusia. Karena dia seturut dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Maka manusia bisa mendatangkan bencana, manusia bisa mendatangkan kebaikan. Jadi Adam bukan hanya mewariskan potensi berdosa, tetapi Adam juga mewariskan potensi menjadi manusia yang sempurna. Itu bukan sesuatu yang harus disandarkan kepada Adam. Enggak, itu kodrat. Kita dicipta dengan kodrat itu, punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk menjadi buruk. Maka supaya kita manusia tidak dikuasai oleh iblis, maka Tuhan yang Maha Pengasih mengutus para utusannya, nabi-nabi, lengkap dengan buku-buku sebagai tuntunan. Itu, bang. Jadi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Coba Anda bayangkan, Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah dia sudah tahu baik dan jahat? Tidak. Sekarang permasalahannya, kalau kita lihat Adam melihat dirinya telanjang aja kagak, tidak sadar. Seorang bayi kecil tahu nggak kalau dirinya telanjang? Enggak. Sekarang kalau bayi kecil yang tidak tahu baik dan buruk, kita kasih aturan, hei bom-bom, usiamu baru 3 hari, awas lu ya, awas kalau lu nggak mandi, awas lu kalau nggak minum susu sebentar sore. Kira-kira kena gak? Kalau begitu keadaannya, orang tuanya yang gila alias Tuhannya yang tidak maha tahu. Jadi aspek yang terjadi di Ganbi Eden, di Jannah, itu adalah skenario sang pencipta. Anak kecil ketika melanggar, awas kau jangan sentuh, ini bubur masih panas baru turun dari panci. Kamu sentuh melepuh tanganmu. Bayi mana tahu itu, Pak. Tiba-tiba aja dia bergoyang, kena tangannya, ditampar sama emaknya, emaknya gila. Adam makan buah itu karena memang dia nggak tahu. Karena dia dikatakan pohon baik dan buruk katanya, baik dan jahat.
Nanti kamu tahu baik dan jahat setelah kau makan buah itu. Sekarang, analogi yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Adam, Kejadian 1 nomor 26. Baiklah marilah kami hendak menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Dicipta, tidak makan buah ilmu pengetahuan, tapi diturunkan ke bumi, diciptakan ke bumi untuk menjadi pemimpin. Anda bayangkan, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, apa yang dia mau pimpin? Apa yang dia mau pimpin? Apa yang dia mau bikin? Sedangkan dirinya sadar telanjang ataupun tidak, enggak sadar. Boro-boro mau menaklukkan. Paling-paling begitu melihat kupu-kupu dia lari sembunyi di dalam gua. Begitu dia melihat harimau apalagi lari terkencing-kencingnya. Maka di bumi beserta dengan binatang yang buas, justru dia yang dipimpin oleh kera. Bisa jadi dia makan kera yang kasih dia pisang. Gimana mau menaklukkan bumi? Menaklukkan ikan di laut, binatang di daratan, burung-burung di udara. Kayak mana ceritanya, Pak? Kayak mana? Jadi Adam setelah makan buah itu benar-benar diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Nah, ini sudah bisa jadi pemimpin. Kenapa? Pada dirinya sudah terbuka dua potensi. Apa itu? Dia bisa jahat, dia bisa buruk. Coba Bapak, pencapaian manusia di atas muka bumi ini itu tidak lepas dari syahwat, nafsu. Orang belajar karena nafsu, ingin mencapai satu kedudukan. Seorang belajar bahasa Inggris karena ingin mencapai satu kedudukan, nafsu. Orang meninggalkan rumah tangganya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya menuju kantor karena nafsu. Ingin, mau, nafsu. Apa yang terjadi? Jadilah profesor, berdirilah perusahaan, adalah jembatan, adalah pesawat, adalah mobil, karena nafsu. Maka tergenapilah perintah Tuhan, turun ke bumi menjadi pemimpin. Nah, kita jadi pemimpin kan sekarang. Kita taklukkan alam semesta ini. Jarak Amerika cuma berapa jam kita lalui. Takluk semuanya. Tapi coba kalau Anda mengatakan dosa waris hapus, berarti kembalikan, ambil kembali buah dari tenggorokan Adam, simpan kembali di pohonnya. Nah, lihat Adam turun ke bumi, mau jadi apa dia? Ngomong saja tidak. Saya yakin itu. Itu aja yang dibikin. Kenapa? Tidak ada unsur pengetahuan yang ada pada dirinya. Tapi ada kelamin, ada. Wanita punya kelamin juga, ada. Berarti dia cuman gini aja terus bikin keturunan yang tak bisa berpikir. Maka kita tak ubahnya seperti kera. Jadi yang harus kita lakukan ini adalah berterima kasih kepada Adam alaihissalam. Memang dia pernah melakukan satu pelanggaran, betul. Tapi pelanggaran yang dilakukan itu justru untuk melihat bahwa dia ini benar-benar akalnya berfungsi, ada syahwatnya. Maka Adam dikatakan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ketika engkau bertobat kepadaku, dosamu ku ampuni. Bukan cuma Adam, Pak. Yesus mengajarkan bertobatlah. Kenapa? Pencipta kita Maha mengampuni tobat. Nah ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Adam mewarisi dosa, fitnah apalagi yang lebih keras daripada itu? Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita. Oh enggak, kita ini karena dia kita berdosa. Karena dia kita mengalami kematian. Karena dia kita sulit mencari nafkah. Tanah kemudian kita harus cari, kita mengais-ngais untuk bisa makan. Wanita melahirkan susah payah kemudian. Oh gitu, itu kutukannya. Yes. Lalu apa yang kita butuhkan? Kita butuh penembus. Siapa itu? Yesus. Terus kalau Yesus datang kenapa? Dia akan menebus dosa Adam. Wow, benarkah terjadi? Begitu Yesus mati di atas tiang salib, wanita masih sakit, Pak, melahirkan. Orang masih susah payah bertani untuk makan.
Nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Malah mendatangkan kebingungan, kebohongan yang dahsyat kepada manusia. Andai saja fitnah besar yang dilakukan oleh orang barat terhadap Adam alaihissalam itu betul, maka bukan fitnah namanya. Tapi kita lihat efeknya. Begitu Kristus mati di atas salib, teradang, wanita tak ada lagi sakit melahirkan. Orang tak ada lagi susah mencari nafkah. Kita membuat tanah semakin nyaman, keluar sendiri buah-buahan. Kita nggak tanam padi, kita cuma mengatakan padi tumbuh, tumbuh. Nggak perlu orang mencangkul, nggak perlu. Tapi faktanya beda nggak antara sebelum Yesus mati di salib dengan setelahnya? Sama doang. Nggak ada efeknya sedikit pun. Cuman imam buta. Oh, dosa kita sudah dosa dari mana? Itulah makanya selalu saya katakan nenekmu kiper. Tidak ada unsur kebenaran di situ. Harusnya kita bersyukur terhadap nabi kita, kakek kita Adam alaihissalam. Berkat dia kita gagah menjadi pemimpin, menjadi perkasa. Kita taklukkan alam semesta ini. Besi, baja bertonton, beribu ton bisa kita layangkan dari Makassar sampai ke Jakarta hanya 2 jam. Berkat apa? Berkat Adam. Memberikan warisan yang begitu luhur, yaitu pengetahuan baik dan buruk. Kalau misalnya nih, Anda mengatakan, oh harusnya yang diwariskan itu yang baik aja. Oh, sudah hancur dunia ini. Hancur dunia ini. Kalau kebaikan aja yang diwariskan, tidak ada kejahatan, dunia ini hancur. Kenapa? Siapa yang mau bekerja? Loh, maksudnya bang, kalau kita hanya ada kebaikan, berarti tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kemudian hal-hal yang negatif, tidak ada mati lampu, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada rumah sakit, semuanya yang jelek-jelek tidak ada. Lalu yang mau bekerja siapa? Apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada kejahatan? Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Thank you. Terima kasih ya Rabb, karena Engkau telah menciptakan kejahatan. Kalau kejahatan itu tidak diciptakan, mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa kita manusia ini? Kalau tidak ada kejahatan diciptakan, mau jadi apa? Jadi binatang kita. Karena tidak ada kejahatan. Kenapa anjing tidurnya di luar? Kenapa harimau tidurnya di luar? Kenapa kerbau tidurnya kemudian di lumpur? Karena bagi mereka nggak ada kejahatan. Kalau pada manusia tidak ada kejahatan, kita hidup seperti itik. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan itu. Sekarang tugas kita, ketika Allah memberikan kita akal, fungsinya kita pakai akal itu untuk memisahkan ini jahat, ini baik. Karena potensi itu ada pada diri kita. Kita dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam kesempurnaan yang memiliki kehendak bebas. Mau jadi Kristen silakan, mau jadi Islam silakan. Sekarang ini yang bekerja. Mana yang benar di antara keduanya? Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sudah ada Tuhan, yaitu hakikat yang maha besar pencipta langit dan bumi. Kenapa sih harus ditambahi lagi Tuhan baru? Apa nggak kurang Tuhan kita menciptakan alam semesta ini? Sebelum kita lahir, miliaran tahun sebelumnya, alam ini sudah sempurna dan Tuhannya sudah ada. Kenapa sih harus nambah-nambah Tuhan baru lagi dalam rupa daging, dalam burung merpati? Nggak ada kerjaan apa? Tuhan itu sudah ada, tinggal kita panggil, ya Rob, wahai Tuhan pencipta alam semesta, lihatlah aku. Udah, Tuhan kita melihat, Tuhan kita mendengar. Ngapain? Tuhan kau di mana? Aku lagi cari buah ara. Apa itu? Enggak kayak begitu, Pak. Kejahatan diciptakan oleh pencipta kita. Tapi jangan salah, Tuhan kita juga menciptakan kebaikan. Kita berada di tengah nih, jahat, baik, jahat, baik. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Quran. Kebenaran telah kutumpahkan semuanya. Siapa yang mau taat kepadaku silakan. Siapa yang mau ingkar kepadaku silakan. Tapi ingat,
aku akan minta pertanggungjawab atas apa yang kau lakukan ketika kau hidup di dunia ini. Gitu saudaraku. Jadi karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi bahwa Adam alaihissalam mewariskan dosa waris kepada keturunannya, maka mari kita renungkan saudara-saudaraku Kristen. Kalau dosa waris itu tak ada, maka penyaliban itu ada tapi tidak ada gunanya. Kebangkitan itu ada tapi tak ada gunanya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan dengan perbuatan kita masing-masing. Bukan karena perbuatan Adam alaihissalam. Saya coba. Silakan. Malam Zuma. Malam saudara. Kok saya ini saya Kristen juga bang. Saya. Sebentar nanti. Oh iya, oke siap. Nah, satu ini saja. Saya menanggapi ini setelah itu abang. Saya menanggapi dari narasi abang saja. Saya masih tetap fokus kepada dosa waris. Nah, narasi abang benar bahwa sebelumnya Adam tidak mengenal dosa, ya kan? Tetapi ketika dia makan, dia mengenal dosa. Lalu tadi narasi abang berkembang terus dan abang berkata kita berterima kasih kepada Adam. Karena apa? Karena dia mewariskan sifat baik dan sifat buruk kepada kita. Berarti kan peradaban itu dimulai oleh Adam, kejahatan itu. Tadi abang berkata bahwa sifat itu diwariskan, sifat baik dan sifat buruk. Berarti sifat dosa itu juga diwariskan, sifat baik juga diwariskan. Karena manusia sudah berada pada dua posisi. Yang tadinya dia tidak mengenal dosa, dia sudah menjadi mengenal dosa, mengenal yang jahat. Nah, berarti dua sifat ini diwariskan. Berarti mau dan tidak mau, abang Sumai yang menjawab dia. Tadi kan narasi abang sangat baik. Kita berterima kasih kepada Adam yang telah mewariskan sifat baik dan sifat buruk, sifat jahat. Nah, inilah dosa itu. Kan kita diwariskan. Itu bukan dosa yang diwariskan. Bedakan dosa yang diwariskan berarti begitu kita lahir dari rahim ibu sudah bawa dosa. Bedakan itu bang. Dengan potensi yang diwariskan, potensi berdosa, potensi menjadi baik. Bedakan. Kalau Anda mengatakan dosa diwariskan, berarti anak bayi yang masih ada dalam kandungan sudah memiliki dosa. Kalau potensi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita punya potensi untuk memukul orang nih. Punya potensi. Boleh enggak kita dikatakan memukul sebelum kita memukul? Enggak boleh. Tapi potensi itu ada. Berarti tetapi kita nggak dihukum sebagai orang yang telah memukul meskipun potensi itu ada. Kenapa? Karena kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak lakukan pemukulan? Karena potensi baik itu menguasai potensi jahat. Tuh. Jadi potensi ini yang diwariskan. Itulah yang dikatakan bahwa kita harus berterima kasih sebab potensi itu diwariskan. Andai saja Adam tidak mewariskan itu, maka kita sama seperti kera. Sekarang apa yang Anda pilih? Adam tidak tahu baik dan buruk lalu turun ke bumi jadi kera, atau Adam kemudian makan buah ilmu pengetahuan, kita turun ke bumi dengan memiliki dua potensi tersebut? Mana yang Anda pilih? Jadi kera atau jadi manusia kayak sekarang nih? Oke, saya bang. Silakan Anda pilih. Mau jadi kera atau jadi manusia? Bang, apakah makan itu perbuatan jahat atau tidak? Makan itu perbuatan baik, itu adalah kodrat bang. Kita makhluk biologis itu makan itu. Makan yang buruk, makan pengetahuan yang tidak baik itu. Makan saja. Adam ketika diperintah apakah sudah tahu baik dan buruk? Dia diuji di situ, belum. Kok ada orang diuji? Diuji gimana bang? Diuji gimana? Dia tidak tahu baik dan buruk. Iya, Tuhan itu. Gimana? Lanjut. Silakan. Dia kan dalam kekudusan. Nah, sementara Allah menguji dia, ketaatan dia, dengan memberikan dia boleh makan semua buah, tetapi yang pengetahuan yang baik dan buruk jangan. Nah, di situ hanya dengan memakan buah pengetahuan yang buruk, dia berdosa, enggak berdosa kan? Berarti dosa itu bukan saja perbuatan, itu akibat dari dia makan buah pohon itu yang buruk. Jadi ketika yang dikatakan buruk itu adalah hal-hal yang berdosa bang. Kan dia tidak melakukan pekerjaan yang lain, cuma memakan buah pengetahuan yang buruk itu, sehingga dia berdosa kan. Berarti dosa itu masuk di dalam kita, diwariskan. Tadi seperti abang bilang,
cuma makan saja pengetahuan yang buruk. Jadi yang buruk itu yang menimbulkan dosa, Bang. Itu yang terwariskan dari Adam. Kalau saja Adam dia tidak mengambil keputusan tidak memakan, berarti tidak diwariskan yang buruk kepada manusia, sehingga tidak terjadi berdosa itu. Nah, itu narasi Abang yang bagus sekali. Saya mengambil dari narasi Abang saja. Terus Nah Bang sekarang Yori yang diwariskan Adam potensi atau dosa? enggak, Bang. Itu yang buruk itu dosa, Bang. Yang buruk. Yang baik itu tidak. Iya kan, Bang? Yang Nanti diwariskan cuma makan ini yang buruk. potensi atau memang dia mewariskan kemudian dosa? Iya, waris sifat dosa. Iya, sifat dosa itu. Sifat buruk itu sifat dosa, Bang. Kalau Itu belum yang terwariskan dilakukan, apakah juga. sudah berdosa? Itu kan sudah terwariskan. Sifat dosa itu nanti muncul, Bang. Memang kalau Abang tidak melakukan seperti anak-anak, dia kan belum tahu ya, Bang. Ketika dia sudah dewasa, sifat buruk itulah yang berkuasa, sehingga dia kadang-kadang sifat buruk itu yang menguasai kita, sehingga kita misalnya jangan menipu. Tapi Itu kadang bukan menipu. dosa yang diwariskan, Bang. Itu potensi yang diwariskan. Kan buruk, Bang, buruk. Dia Apa kan cuma makan. buruknya? Apa Dia makan buruknya? saja, Bang. Dia tidak Sekarang lakukan begini. apa-apa, Bang. Oke, Wah. sekarang begini. Kera itu ada potensi berdosa enggak? Dia binatang, dia tidak ada, dia tidak. Makanya dia tidak ada potensi, makanya dia disebut binatang. Orang gila nih, Bang. Orang gila kalau dia membunuh orang dihukum enggak? Orang gila kalau dia mau membunuh kan tidak, kecuali dia sudah Sekarang membunuh. kalau ada orang gila membunuh dihukum Orang enggak? gila membunuh. Iya. Di dalam KUHP tidak mengatur orang gila. Tetapi Iya, semua kenapa orang gila kalau membunuh tidak dihukum? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Berarti dihukum juga. Tetapi mereka tidak mau hukum orang gila karena sama aja. Kan berlaku hukum tidak itu dihukum semua. orang gila itu, Bang, karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Kalau Anda ingin seperti orang gila, silakan. Tapi kami umat Islam tidak mau. Nah, kalau Jadi begitu, abang menegakkan seibarat abangku, mohon maaf ini. Saya kan udah mengatakan dalam konsep kaidah ini artinya kerangka yang harus ada pada satu permasalahan. Adam tidak tahu baik dan buruk, tapi punya tangan, punya kaki, punya perut yang harus diisi. Maka akal tidak berfungsi kan, Abang? Kalau orang tidak tahu baik dan buruk, akal berfungsi enggak? Ya tidak bisa. Enggak bisa. Berarti ketika Adam tidak makan buah itu, sama enggak kita dengan kera? Enggak, Bang. Itu dalam Tunggu dulu, Abangku, tunggu. Kita berbicara mengenai kaidah ini. kaidah. Kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, sama enggak kita dengan kera? Enggak. Kita hidup Kok enggak? bahagia. Kenapa? Kenapa enggak? Apakah Abang pernah lihat kemudian kera itu berduka? Pernah Anda lihat kera itu bersedih? Aku sedih, anakku mati. Pernah? Cuma kok saya jadi patung di sini loh. Aduh gimana Oke, sih? abang saya tadi saya mengatakan. Maaf ya, udah saya potong nih. Bang Yoris Silakan, masuk. silakan. Saya diam ya, Bang Yoris masuk. Mohon maaf dulu, udah saya potong soalnya ini enak juga ya. Ini Bang Zuma saya lihat di Facebook, di YouTube sama di TikTok ya, memang terkenal saya lihat ya. Memang ini saya orang awam, saya Kristen Bang Zuma. Sedikit saya juga ya. Ini saya lihat Bang Zuma ini agak gimana dari Islam ya. Kita bisa bilang ya dia itu orangnya yang cerdas gitu. Nah, cuma di sini Bang saya mengenai topi di sini tadi apa dosa Adam as. Tapi saya nggak masuk di situ. Paling saya kalau setahu saya itu ya karena Adam itu telah melanggar aturan dari Tuhan itu sendiri. Tapi yang saya bingung begini Bang Juma. Mungkin kita ini sudah meyakini Tuhan kita masing-masing dan percaya. Saya seperti Kristen, saya meyakini Tuhan saya, mengimani Tuhan saya itu benar. Begitu juga dengan Bang Zuma meyakini Allahnya itu yang benar. Dan saya lihat di Indonesia ini ada beragam agama ya.
Jadi mengklaim itu masing-masing bahwa Tuhannya benar, Tuhannya yang ini, yang pencipta langit dan bumi. Tapi saya kira itu tidak semua itu. Tuhan itu satu, Bang. Ya, Tuhan itu satu. Jadi cuman saya bingung di sini. Di mana ya Tuhan yang benar ini? Karena Hindu juga mengatakan Tuhan yang benar. Ya, masalahnya begini. Untuk apa kita masuk memperdalam lebih lanjut kalau dari awal aja nggak jelas kan? Ya, ini yang sebagai yang apa saya di sini. Kenapa saya untuk sementara ini kenapa saya meyakini Tuhan saya yang benar? Karena Tuhan saya itu nyata ada. Karena Tuhan saya itu memiliki firman dan roh. Jadi firman-Nya inilah yang menjadi manusia untuk menyatakan dirinya lewat perantara Maria. Itu namanya Yesus. Karena setahu saya Allah itu pada hakikatnya tidak kelihatan sesuai dengan Kolose 1 ayat 1. Tuhan itu kelihatan. Tapi kalau kita baca Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya saya percaya di situ. Nah, jadi cuman sebagai pertanyaan saya di sini, Bang. Gimana? Apa bukti? Apakah di Islam juga ada? Apakah ada bukti Allah itu nyata ada? Takutnya ini cuma hanya klaim aja, Bang. Kalau tidak ada bukti, ya untuk apa kita memperdalam dulu? Oke. Yang ini sampai itu dia. Oke. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik, izinkan saya membuka cakrawala berpikir saudara. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ya, oke, Bang. Saya ingin gali pengetahuan Anda tentang Tuhan. Sebelum Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pencipta alam semesta ini sudah ada atau belum? Ya, sudah ada. Kenapa Anda mengatakan ada sementara Anda tidak melihatnya? Ya kan pada hakikatnya kan Tuhan itu Allah itu tidak bisa kita lihat. Lah, Dengan enggak, saya kembalikan pertanyaan Anda tadi, pernyataan Anda tadi. Sebelum Tuhan Anda keluar dari rahim ibunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Kan sudah ada, saya jawab. Mana Tuhannya? Tolong tunjukkan. Ya, buktinya kan dia itu menciptakan saya, langit dan bumi. Nah, terus sebagai pembuktian sekarang, makanya saya katakan tadi sebagai pembuktian. Tunggu dulu. Anda mengakui Tuhan itu ada, meski Yesus tidak ada kan? Enggak, Bang. Berarti harus ada Yesus. Enggak, kan sebelum itu Yesus ada, kan dia itu firman Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus itu ada, apakah Tuhan Anda itu sudah ada? Sudah ada, yang saya yakini ya, Tuhan Oke, saya ada tinggalkan sebelumnya. Yesus dulu. Tinggalkan Yesus. Sebelum Ya, Yesus oke. ada, mana Tuhan Anda? Ya, kalau tanya itu mana Tuhan Anda, kan secara esensinya Tuhan kita nggak bisa lihat, Bang. Berarti Tuhan itu ada tanpa memperlihatkan diri, betul? Betul, tapi karena saya masih ragu, kan masih saya ragu di sini. Makanya saya katakan tadi, saya itu ragu. Kenapa? Kalau hanya mengklaim aja saya Tuhan, tapi nggak ada buktinya, untuk apa? Baik. Sekarang begini. Anda mengatakan Tuhan Anda ada karena ada anak manusia. Enggak, Yang gini, Bang. Tuhan sebelum- saya ada Karena Tuhan saya ada karena dia itu memiliki firman. Dia itu menyatakan mana dirinya itu firmannya? lewat Tolong firmannya. tunjukkan. Yohanes 1 ayat 14. Itu ada nanti di tahun Yohanes itu tahun 90 baru ada tertulis. Enggak, Bang. Enggak, iya, kan dia itu menyatakan dirinya Sebelum di situ. tertulis firman itu mana? Lah, kan dia itu sebelumnya kan apakah Allah itu bisa dilihat? Nggak bisa. Jelas tidak kan? Oke, makanya dia itu menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Sekarang Makanya saya katakan tadi Yohanes 1, Sabar. Kolose 1. Sekarang ketika Tuhan Anda tidak bisa Anda lihat, apakah Tuhan Anda nggak ada? Iya, makanya saya nggak percaya kalau saya tidak ini pernah dia itu menyatakan dirinya. Oh, jadi Anda mau Oke. Jadi sebelum ada Yesus, Tuhan itu Anda nggak percaya? Saya percaya tapi masih ragu. Lalu yang menciptakan alam semesta sebelum ada Yesus itu siapa? Iya, untuk saya imani sebentar bahwa dia itu Tuhan saya, bahwa Allah itu. Jadi Belum ada makanya saya Yesus. percaya. Belum ada Benar. Yesus. Belum Iya, ada betul. Yesus. Iya, Bang, sekarang benar. yang menciptakan alam semesta sebelum Yesus ada siapa? Itu firman itu. Dari mana Anda Yohanes tahu? 1 ayat 1. Dari mana Anda Yohanes tahu? Anda 1 lihat? ayat 1. Anda lihat?
Enggak, saya nggak lihat, tapi saya meyakini, percaya. Ya itu kan setelah jadi Tuhan, setelah jadi manusia, Cak Ayu. Yang saya tanya sebelum jadi manusia, sebelum jadi tulisan, apakah Begini, sudah Bang. ada alam semesta? Apakah sudah ada alam semesta? Sudah ada. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Anda lihat menciptakan. Ya, kalau saya tanya balik, pasti abang juga nggak bisa lihat kan? Tuhan itu Kan memang makanya tidak kita bisa percaya. dilihat. Yesus sendiri yang Benar. mengatakan, Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37. Saya percaya bang, kan makanya begini bang. Makanya kalau Terus kita baca, apa yang Anda bentar permasalahkan? dulu. Apa yang Yang Anda saya permasalahan permasalahkan? begini, kan udah saya bilang dari awal, kan kita kasih contoh di Indonesia ini kan ada 6 agama, kan mengklaim itu Tuhannya benar. Tapi kan saya ragu di sini mana yang benar, kan kita nggak ini, kan Sudah jelas benar Tuhan Anda Tuhannya. tidak benar. Sudah pasti Enggak, itu. begini bang, sebentar Sudah dulu pasti. lah. Saya buktikan Sebentar ya. dulu, Saya Bang. buktikan. Saya buktikan. Kalau Tuhan Anda Oke, itu nggak siap. benar, saya buktikan. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini bisa berhenti menjadi Tuhan? Kutanya dulu saudara. Pencipta kita Ya bisa kan, nggak berhenti? karena Tuhan itu tidak terbatas bang. Bukan masalah Tuhan tidak terbatas. Yesus Tuhan Anda terbatas nggak? Tidak. Enggak, Tuhan bentar dulu bang. Makanya saya jelasin dari awal begini. Saudara, Anda mengatakan Bentar Yesus dulu, tidak Bang. terbatas. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa bisa dia mengatakan Iya begitu? bang. Oke, bisa jelaskan. Kenapa dia bisa Bentar dulu mengatakan kan, begitu? dengarkan dulu bang. Nah, kenapa? Kan dengarkan dulu kan biar Kenapa? mengedukasi yang kita di sini ya. Iya. Oke, Kenapa kan udah saya Tuhan katakan Anda dari mengatakan awal. dia tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Iya, dengarkan. Karena udah saya katakan dari awal bahwa Tuhan saya itu yang Esa itu memiliki firman dan roh. Firman inilah yang menjadi manusia lewat perantara Maria yaitu Yesus. Oke. Ya, kenapa Ya, dikatakan itu bahwa Tuhan Anda. saya Itu Tuhan Anda. tidak buat benar? Itu bentar Tuhan dulu. Anda. Saya jawab itu. Itu Tuhan Anda. Saya bentar begini bang. Iya bentar. Saya Kenapa jawab. Tuhan Anda Kenapa terbatas? Yesus mengatakan? Kenapa bentar Tuhan dulu. Anda terbatas? Kan Tuhan saya itu firmannya itu yang menjadi Saya manusia tidak seperti mau saya. tahu Tuhan Anda itu ragi, tape, singkong, lame-lame, saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, Enggak. kenapa Tuhan Anda terbatas? Oke bang, di sini abang kan bertanya terus kepada saya kan, makanya saya jelasin, dengarkan dulu. Anda yang Kan biar mengatakan, mengedukasi. Anda yang mengatakan Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak bisa Iya, menjadi bukan benar. Tuhan. Nah, sekarang Ya, kenapa makanya Tuhan Anda dengarkan, menjadi Bang. bukan Tuhan? Kenapa Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Enggak, makanya dengarkan dulu penjelasan. Bagaimana bisa saya jelasin kalau nggak dengar dulu gitu. Anda Wah, tidak begini kan, menjawab harus saya- pertanyaan. Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda hanya menjelaskan Iya, konsep kan. gereja. Iya kan saya jawab. Dengarkan Enggak, pertanyaan sesuai saya. dalil. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Ya kan ketika firman itu menjadi manusia kan dia itu udah jelas firman itu telah menjadi manusia Ini itu kita adalah berbicara mengenai kemanusiaan. Tuhan. Kita berbicara mengenai Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan Oke. saya. Apakah Tuhan itu bisa terbatas? Tidak. Kenapa Tuhan Anda terbatas? Terbatasnya di mana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ketika dia itu mengambil rupa manusia untuk Bukan, saya menyatakan tidak dirinya. mengatakan dia menjadi tempe, Lah, menjadi dompet. Saya bertanya begini. kenapa Tuhan Anda terbatas? Begini bang, dengarkan dulu, kan Kan saya dengar. biar mengedukasi. Saya kan mendengar. Justru karena saya Ya, mendengar makanya saya bertanya. Iya Lucu kan ini. kamu bertanya terus kan santai, maksud saya santai kan. Hei, saudara, Anda sadar nggak Bisa tadi nggak bahwa santai? Anda sedang membohongi diri Anda sendiri? Tidak. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas. Iya kan buktinya. Kenapa dia tidak bisa Dia- berbuat apa-apa? Tuhan saya, waduh, makanya dengarkan karena dia itu mengambil rupa manusia, Berarti wujud dia manusia. terbatas, kopla Anda turun. Kok Berarti dia Tuhan. takut? Kok takut sih bang? Loh, Saya kok tidak bisa takut? diskusi dengan orang gila. Kau mengatakan Tuhanmu tidak terbatas. Giliran ditanya kenapa dia tidak bisa berbuat? Karena dia manusia. Berarti terbatas kan? Ya terbatas lah, bonyok. Aduh, gila ya. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berdiri? Ya karena dia mengambil rupa ayam. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berlari? Karena dia mengambil rupa bola. Kenapa Tuhan Anda tidak bisa berenang? Karena dia mengambil rupa kucing.
Kenapa Tuhan Anda nggak bisa terbang? Karena dia mengambil rupa harimau. Anda sudah mengatakan Tuhan Anda terbatas karena dia sudah menjadi terbatas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketika Tuhan Anda menjadi makhluk, Tuhan Anda menjadi terbatas. Anda yang membatasinya. Hah? Jangan ajari saya ilmu mantik kalau logika Anda masih cacat. Silakan Saudara Harponamon. Silakan Bang. Waduh, lagi-lagi nggak bisa buka kamera. Oke, silakan. Saya tahu saudara-saudara Kristen sengaja pakai akun yang bisa buka kamera. Silakan Bang. Tema kita ini menarik. Dosa apa yang diwariskan kemudian Adam alaihissalam sampai Tuhan Anda harus separah itu turun ke bumi, diarak seperti maling ayam, dibunuh untuk dosa-dosa Adam dan keturunannya. Silakan. Oh, ternyata orang penyakit sakit ayan. Halo, selamat malam Saudara Yori. Ya, semalam malam. Ini Bang, kenapa main ki Bang? Kan kita mengedukasi di sini loh. Apa Kan yang saya kau tidak menghujat. Saudara, ku tanya dulu Kalau sama. saya menghujat nggak apa-apa, turunin saya. Saudaraku, bukan cuman menghujat yang kita tidak inginkan. Enggak, Pembodohan kan. yang kita tidak inginkan. Sekarang ini diskusi kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Ku tanya dulu kamu. Apakah manusia itu punya keterbatasan? Kalau manusia terbatas, Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? ya kan dia itu maha kuasa. Kalau Tuhan Berarti menjadi dia manusia, menjadi salahnya tidak di mana? Berarti Masalahnya Tuhan... sih. Gila benar ini. Bentar dulu bang. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa kalau tidak dia menjadi manusia? Ketika Apa bukti? Ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ketika iya, memang kalau manusia kan udah jelas bang, terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi tidak terbatas. Oke, enggak maksudnya untuk menyatakan dirinya. Kan tuh kau udah saya katakan dari awal. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan bang. Gue tanya dulu kamu. Yang menciptakan laut yang begitu luas itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kenapa harus dia turun jadi kodok? Iya makanya saya katakan dari awal. Tuhan, Kan udah saya katakan dari awal. kamu sendiri abang aja mengatakan. tidak percaya. Tuhan, kamu sendiri yang mengatakan. Siapa yang menciptakan laut yang kau lihat itu? Tuhan. Berarti Iya, kau sudah tahu kan- Tuhan itu ada kan? Iya bang, masalahnya sekarang kan udah saya bilang tadi saya masih ragu kalau begini bang. Saya kasih analoginya begini ya, bentar ya. Saya kasih analoginya. Ketika seseorang mengatakan dia hebat, dia itu kebal, dia itu tahan pacu segala macam. Kalau tidak ada pembuktian, bagaimana? Apakah Anda bisa percaya? Saya Tuhanku, abangku, Nah. saudaraku, Tuhanku itu Nah, itu maha dia. kuasa. Tuhanku Ya itu buktinya maha apa? kuasa. Menciptakan alam kalau semesta memang ini. Tuhanmu yang benar, apa bukti? Apakah dia itu pernah menghidupkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Buktikan Ini pada alam saya. semesta, ini alam semesta diciptakan oleh Allah. Iya, Manusia iya. menciptakan segala-galanya. Iya saya tahu bang, karena agama lain juga mengatakan demikian. Silakan aja dengan mereka. Mereka menuhankan Iya. kemudian Siddhartha Gautama, silakan. Mereka menuhankan Krishna, silakan. Mereka menuhankan kemudian anak Maria, silakan. Silakan aja. Iya, Bang. Tapi Tuhanku Kemudian yang sekarang- menciptakan alam semesta. Sekarang begini. Oke, Buktinya apa, saya ikuti iramamu. Tuhanmu maha kuasa turun menjadi Yesus. Coba. Betul. Oke, saya Untuk tanya. menyatakan dirinya bahwa Oke. Tuhan itu benar. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus setelah turun ke bumi menjadi manusia, dia menyatakan hidup kekal itu mengimani dirinya, percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Saya Kristen mengimani Yesus itu utusan Tuhan, Nabi dan sebagainya. Selesai Itu dia. kan? Selesai bukan? Apa selesai bang? Ya Yesus- makanya karena Yesus begini, Bang. turun ke bumi
melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan. Karena di diri Yesus itu kan udah jelas Saya tadi, dia tidak itu tanya firman. kenapa. Saya tidak Dia itu tanya firman, kenapa. Saya Allah tidak yang tanya menjadi manusia. kenapa. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, untuk membuktikan Betul. dirinya, untuk membuktikan. Anda turun. Nah, takut. Kenapa Iya. takut? Saya takut Kenapa sama orang takut? gila. Saya takut sama orang gila. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang Kristen itu lucu. Dia ingin membuktikan Tuhan itu ada dengan dia turun ke bumi, katanya jadi bayi. Wah, ini Tuhan kita nih. Ada pampers gak? Tuhan kita lagi Tuh, gangguan jiwa. Tuhan maha kuasa katanya. Yes. Manusia kuasa enggak? Enggak. Tuhan maha kuasa, manusia tidak kuasa. Tuhannya turun menjadi tidak kuasa. Kalau Anda punya intelektual tinggi, belajar lagi. Jangan cuma modal congor. Dinda naik Kak dulu, kasih kamu moderator baru dibawa. Oh iya, sorry Bang Ade, sorry. Kalau yang tidak pakai akal ndak usah naik ya. Nanti akan kusepak lagi turun. Kalau Anda cuma pakai nikah? doktrin, tunggu. Kalau Anda pakai doktrin gereja, ke gereja, jangan ke sini. Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Udah selesai. Terus kenapa kau anggap Tuhan? Doktrin itu jangan kau bawa ke sini, enggak make sama saya doktrin. Dibawa Kak lagi nah. Siap kan, dah siap. Naikkan yang agak berilmu, jangan yang penjual tahu tadi itu, penjual tahu yang tidak ada tahunya, dia jual sendal jepit keliling kompleks teriak tahu. Manusia dibilang Tuhan. Dompala. Kurangi makan babi bro, biar otakmu bisa berfungsi dengan sehat. Manusia Tuhan tidak mengkuasa, Tuhan maha kuasa. Yesus datang untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Kenapa kau anggap Tuhan? Kan dompala kardoba. Ya tapi memang sih, mana ada yang bisa berakal. Ini naik lagi nih, weh. Blokir aja itu tadi Bang Handi yang barusan naik. Itu sepele itu namanya. Naik di atas ngorok, padahal baru-baru diturunkan. Kamu saudara Yori, kalau kau naik ke sini pakai dogma gereja nggak cocok Bang. Percuma kau minta permintaan kalau kau pakai doktrin. Doktrin oke, final kita. Doktrin Tuhanmu Yesus itu doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bang Zulman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, jangan kau pakai doktrin. Bang, sehat? Dari tadi saya Bang diskusi di sini, wah sehat kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku Islam Bang. Oh iya. Cuma Makasih ya Bang. ini. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Enggak, cuma mau dengar kabar Abang aja. Aku orang Sulawesi Selatan Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kalau sehat Bang. Siap. Semangat Bang ya. Oh iya, semangat dari tadi. Masya Allah. Tetap ada di belakang Abang. Oh jangan di belakang dong. Mati duluan saya, baru kalian. Harus di depan. Kami di depan. Jangan di belakang. Ngapain di belakang abangku? Di depan dong. Di belakang atau di depan nih? Ya enggak boleh sejajar juga sama Abang. Di depan mau di belakang mau paling. Bikin lagi dulu kopi. Iya, bikin kopi mungkin saja sama anak-anak yang lain. Bikin pisang goreng toh sama ongol-ongol.
Halo saudara Namui. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat Bang Zuma itu jadi rindu paman saya orang Bugis, Makassar. Masya Allah. Makasih abangku. Jadi saya pengen Bang Zuma tolong nasihati saya biar saya lebih rajin lagi sholatnya. Soalnya yang nasihati saya sudah almarhum sekarang. Jadi, Masya Allah, alhamdulillah. udah agak kendor ini. Ini saya sering buka TikTok, nampak Bang Zuma, jadi saya nengok terus Bang Zuma kan. Alhamdulillah udah mulai ini juga, udah mulai rajin lagi. Jadi saya minta nasihat lagi dari Bang Zuma. Udah, itu aja Bang Zuma. Iya bang. Ya. Pembeda Makasih, Bang kita. Zuma, ya. Iya. Pembeda kita dengan orang kafir itu sholat. Kenapa kemudian orang-orang Israel dikutuk oleh Allah karena mereka mengingkari perjanjian untuk sholat. Ya, jadi sujudkan badan kita kepada Allah supaya kita tidak segolongan dengan iblis. Ingat, iblis itu jatuh karena dia enggan untuk bersujud atas perintah Tuhan. Jadi ya sebanyak apapun maksiat yang Anda lakukan, jangan tinggalkan sholat. Tetap sholat. Halo saudara Dino. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Sangir ini Bang. Dari Sangir, Jawa Barat. Iya. Enggak, Sulawesi Utara. Dari Manado naik kapal lagi semalam. Oh, siap. Kepulauan. Iya, Kepulauan. siap. Ya Bang, saya Muslim Bang. Cuma lihat-lihat abang aja. Alhamdulillah dapat masukan juga ilmu begitu Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang, sehat-sehat selalu Bang. Siap, Insya Allah. Ya Bang, salam dari Sangir Bang. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara abadi Sembiring. Assalamualaikum Bang Juma. Ini Bang Andi naikin saya enggak saya muslim. Salam hormat abangku, Masya Allah. Ya nanti mudah-mudahan kita jumpa di Jakarta waktu Baik, api. siap. Saya akan hadir. Insya Allah bang, Insya Allah. Ya, Makasih sehat bang ya. selalu, Bang Juma. Abangku juga sehat. Abang juga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iori naik lah. Kenapa sih bandel kali? Mau dapat hidayah kayaknya orang ini. Iya bang, makanya kalau Anda baik-baik kepada saya, mungkin kan saya mencari kebenaran. Tapi kenapa mesti main kick begini? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal. Jangan kau bentak saya, jangan kau bentak saya. Jangan bentak saya. Saya tidak suka orang kafir bentak saya. Lah kan dari ngomong aja udah ini bilang Ya, orang jangan kafir. bentak saya. Kan kebencian. Lah, kafir itu artinya apa? Iya begini bang, Alah, begitulah kalau agamamu suka mencuri. tidak mungkin orang tua mengkafirkan anaknya ya. Apa itu kafir artinya? Iya. Artinya ini kafir jawab apa? ini. Artinya tidak kafir mungkin itu. Artinya ada orang kafir tua itu apa? memiliki anak nggak mungkin Ayo, mengkafirkan kau- anaknya. kau Tuh itu takut. Kenapa mesti takut? Saya tidak Kan takut. santai. Saya tidak Ya udah suka santai. orang yang tidak berakal. Paham enggak? Oke. Saya nggak suka sama orang yang tidak berakal. Oke, saya ikutin abang Orang Zuma. Bagaimana? bodoh tapi sombong itu paling anti. Saya tidak suka. Oke, yang penting jangan turunin saya bang. Saya ini pendidik. Saya lemparkan kau ke neraka malahan kalau kau tidak gunakan otakmu. Lah, Saya ini pendidik bang. Saya nggak suka siswa Iya, yang saya. bodoh tapi sombong. Ngerti nggak? Saya cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu. iya saya mau itu bang. Tapi Nah, jangan makanya. main kick saya. Saya kick kalau orang goblok tapi sombong. Paham? Loh, lah dari ngomongnya aja udah ini kan seharusnya kan mencerminkan Islam itu loh. Itu sudah rumus.
Saya lebih baik berdiskusi dengan 1 juta orang pintar daripada seekor kera bodoh yang sombong. Paham? Aku nggak suka. Kalau kau itu bawa doktrin ke sini, tapi masih berfungsi inimu, tidak sombong, oke. 1000 sejuta orang kafir saya ladeni. Saya sudah puluhan tahun diskusi dengan orang Kristen. Paham? Tapi saya tidak suka orang yang goblok, tolol, bahlul, bermental kera, tapi sombong kayak Fir'aun. Saya orang yang tegas. Kalau kau cerdas, mau belajar, jangan memperbodoh diri. Diskusi kita itu jangan pakai doktrin. Ketika Anda pakai doktrin, saya pakai dalil, makan itu dalilmu, lepaskan doktrinmu. Jangan kau sombong. Jangan sombong sama saya. Saya nggak suka. Saya itu pecinta ilmu. Jadi kalau ada orang, coba saya diskusi dengan orang tadi. Berapa orang yang saya diskusi dari tadi berjam-jam. Saya minta dalil, tidak dikasih dalil. Ya saya sadar orang ini tidak memahami kitabnya sendiri. Saya maklum. Anda sombong, sudah tak ada ilmu. Sombongnya mulutnya lebar sampai kuping. Kepala besar, otak cuman merica. Saya tuh paling suka orang cerdas. Kenapa saya tidak suka diskusi sama Edis? Karena dia bahlul. Sombong tapi bahlul. Tak ada ilmu. Sudah bukan saatnya kita jago-jagoan sok paten. Enggak, saatnya kita ini mencerdaskan anak bangsa. Tema saya ini enggak main-main loh. Ini membongkar agama Islam dan agama Anda. Kenapa Kristen menganut dosa waris? Jelaskan. Kenapa di Islam tidak ada dosa waris? Saya sudah jelaskan. Dalilnya Al-Quranul Karim. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kesalahan Adam sudah dimaafkan oleh Allah. Dan yang diwariskan adalah free will, kemampuan jahat, potensi jahat dan potensi baik. Itu yang diwariskan, bukan dosa. Saudara Iping, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bisa bertanya Bang tentang tema di atas? Dari mana ini? Katolik Protestan? Saya Islam Bang, Islam. Cuma mau bertanya tentang tema di atas, tentang pernyataan Siori tadi. Apa pernyataannya Bang? Silakan. Siori tadi itu menyatakan kalau Adam tidak berdosa, maka tidak ada dosa waris. Pertanyaan saya Bang, tolong jelaskan dulu mana itu Adam dicipta daripada neraka. Apa gunanya itu neraka? Demikian Bang, tolong penjelasannya. Tolong diturunkan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan surga daripada Adam alaihissalam. Ketika surga sudah dicipta, berarti neraka sudah dicipta. Adam belakangan. Gitu saudara Iping. Ini saudara Yori, kalau kau sombong modal KW-KW jangan kau kesini. Iya, dengan kata lain kan sudah membantah pernyataannya Siori tentang dosa waris. Iya. Saudara Erfurt. Ya Bang, makasih Bang. Makasih. Saudara Erfurt, semangat malam. Halo. Saudara Erfurt, selamat malam. Halo. Makasih Bang ya. Mudah-mudahan Anda sehat. Oke saudara-saudara sekalian dimanapun berada, silakan di tap-tap layarnya lagi. Mudah-mudahan ada saudara Kristen kita yang sedikit agak berilmu ya. Minimal kalau mereka tidak berilmu, mereka mau mendengarkan, bukan mau mengajarkan doktrin, dogma, pembodohan di sini. Semisal tadi ya, anak sekolah minggu, kayaknya bukan anak sekolah minggu juga itu. Tukang parkir kayaknya di gereja, gak ada ilmunya, cuma doktrin aja.
Ya, silakan saudara Kristen yang sedikit agak berilmu, yang paham tentang isi Bible, yang mengerti tentang konsep, meskipun ada doktrin tapi mau mendengarkan terkait dengan data yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya denai Bang Andi terus. Saya Muslim, Bang. Siap. Saya sudah 5 tahun ikut ini. Alhamdulillah. Ya sudah ya, saya turun dulu Bang ya. Iya. Makasih. Iya, makasih abangku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara Kristen. Minta permintaan, kita bahas tema ini. Ya, dan saya berharap teman-teman semuanya bisa memberikan edukasi dua arah ya. Boleh bertanya tentang materi yang terkait dengan dosa, kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kedua kalinya. Siap Bang Dedi. Saya Islam dari Kalimantan Tengah, Bang Juma. Siap. Gimana Bang? Saya ya. Gimana? Dia itu nggak bisa membedakan, sama Yori tadi nggak bisa membedakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhannya lah. Kalau kita kembali ke zaman Fir'aun kan pernah mengaku Tuhan. Terus ditanya sama iblis. Iblis itu kan bapaknya setan. Kok berani-beraninya kamu ngaku Tuhan, katanya. Aku ini pernah hidup di surga, pernah diusir sama Tuhan. Kok kamu berani-beraninya ngaku Tuhan? Itu aja sebenarnya untuk gambaran si Yori itu, Bang. Siap. Ya, semangat terus Bang Juma. Makasih ya Bangku, makasih. Kami di depan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya, betul ini. Betul, di depan, jangan di belakang. Ya Bang, makasih, turunkan Bang. Iya, makasih abangku, sehat selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di YouTube, makasih banyak ya. Ayo teman-teman non-muslim, ketik 1 Bang. Ketik 3. Nanti dinaikkan sama moderator kita. Karena ada konsep yang keliru. Kalau dikatakan Adam mewariskan dosa, berarti Yesus juga berdosa dong. Coba Anda baca dalam Matius 1. Dia adalah keturunan Abraham sampai Adam. Berarti dia mewarisi dosa juga. Bahaya itu, Tuhan mewarisi dosa. Berarti dia sebagai Waalaikumsalam. Berarti dia sebagai domba yang tidak sempurna karena mewarisi dosa dari Adam, gitu. Karena mamanya yaitu Maria itu adalah keturunan Adam alaihissalam. Oke, saudara Oberto. Iya Bang, salam dari Madura Bang. Siap. Ya. Izin turun Bang. Terima kasih. Iya. Ya. Kirain mau iya mau siap. Apaan sama Bang Zuma. Tadi kupikir ini abangku bawa onde-onde lami-lami, ternyata cuma mau nyapa-nyapa. Bawa sate Bang. Oh iya sate Madura. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit melonggarkan tema yang semalam itu kan temanya masih hangat-hangatnya. Tapi kita turunkan dulu, kita cari akarnya dulu, dari mana kemudian mereka punya konsep,
orang berdosa ini adalah pahlawan, atau pahlawan mereka ini adalah orang berdosa. Apa sih? Oh, ternyata awalnya itu karena mereka berpikir Adam alaihissalam itu makhluk sempurna yang diberkati oleh pencipta, malah difitnah mengatakan mewariskan dosa. Naik lagi anak ini. Ya Allah ya Karim. Apa sih lu Yori? Bang, kenapa mesti main ya bang? Saya udah bilang bos, saya tidak suka orang yang bodoh tapi sombong. Jelas kan? Tegas saya memang. Oke. Kan saya cuman ini kan pembuktian yang saya ini sekarang bang. Sekarang kan udah saya bilang tadi. Anda ingin mengatakan pembuktian sesuatu itu ada kalau nampak jasadnya gitu? Begini dulu bang, kan abang kan masalahnya nggak ngasih saya ngomong dikit, itu masalahnya. Yaudah Anda ngomong. Oke, begini kan seseorang kalau dia mengatakan dia itu hebat, kan harus itu ada buktinya bang. Makanya saya analogikan dengan Allah tadi. Kan karena kita di Indonesia itu kan banyak agama bang, makanya saya ragu ini mana yang benar. Jangan main turun-turun dulu kan. Siapa tahu kan saya nanti ya umat ini yang benar, Islam ini kan. Ya setidaknya kan abang ini mengedukasi saya begini-begini, jangan main kayak begitu. Kecuali kalau saya menghujat ya nggak apa-apa, turunin saya bang. Nah itu yang saya tanyakan begini kan, agama Indonesia kan ada mengaku bahwa Tuhan yang benar. Nah, tapi kenapa saat ini dulu saya percaya dengan ketuhanan saya? Karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu Tuhan yang benar. Dia itu firman-Nya menjadi manusia. Dia itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya percaya itu Yesus itu utusan, Yesus itu guru Tuhan. Karena itu dia firman Allah itu sendiri. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apa bukti Allah itu ada di iman Kristen, di iman Islam? Karena kalau cuma menyatakan dia itu pencipta langit dan bumi, ya Tuhan saya juga mengatakan demikian, tapi ada bukti. Di mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Kan dia firman Allah, Yohanes 1 ayat 3. Saya tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya. Oke, kalau Anda menyatakan di mana Yesus Tuhan, berarti Yohanes 13 di ayat 13. mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi itu di mana? Kan udah saya katakan dari awal. Kan dia itu sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman bang. Kata siapa? Lah Yohanes 1 ayat 1. Kata Yesus atau bukan? Waduh, saya itu tidak ngarang bang. Yang mana Tuhanmu Silakan sebenarnya? baca Yohanes 1 ayat 1. Yang mana Tuhanmu, Yohanes apa Yesus? Dikatakan Yesus ketika dia itu menjadi manusia. Yang mengatakan di Astagfirullahaladzim. Kau bilang bentak lagi sama saya, kau tahu nggak? Kau itu, saya bertanya loh, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Kan Yesus Yohanes itu menuliskan apa yang Yang saya tanya, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Tuhan saya Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Ya kan sebelum dia datang ke dunia itu loh. Itu firman. Yang mengatakan itu siapa? Kan ilham dari Allah itu dia menyatakan kepada Yohanes. Yesus Yohanes itu yang menuliskan. Yesus bisu. Kan ketika itu kan dia belum datang ke dunia, Bang. Duluan mana Yohanes penulis Bibelmu daripada Yesus? Oke, saya jawab begini. Kan sebelum Yesus ada, dia tuh firman. Dan firman Allah saudaraku, ini mengilhamkan kepada Yohanes. Dengarkan saya. Astaga. Siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Kan saya baru lahir, Bang. Kan itu zaman dulu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Ya, untuk dulu ya berarti Yesus jelas. Terus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan macam apa nih? Siapa Yesus menurut Yesus? Iya. Begini, saya jawab. Kan udah saya bilang Yesus ini sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman. Kau lama-lama kutusuk matamu pulpen ya. Terus saya jawab tanya apa? Siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut kau.
Oke, Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, dia itu guru dan Tuhan karena muridnya bertanya kepadanya, kamu itu siapa? Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Silakan dibuka. Saya itu adalah guru dan Tuhan. Yesus bahasa Ibrani saat itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Kalau Yunani Kurios. Kurios artinya apa? Tuhan. Terus kenapa bilang Tuhan? Terus kalau Rob itu apa? Kenapa bisa Rob dibilang itu Tuhan. sama Rob itu Ya. Tuhan. Tuhan? Berarti Allah itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Allah. Terus berarti Allahmu itu Tuhan atau apa? Tuhan. Nenekmu kiper. Saya juga Tuhan. Nah, Bang, terus apa salahnya kalau kenapa Anda mengotot ketika dikatakan Allah itu Tuhan? Sekarang. Tuhan saya itu. Awas kok saya tampar nanti kau nggak usah ini kita mengedukasi, saya nggak menghujat. Saya Tuhan. Terus Allah juga Tuhan. Terus salahnya di mana? Allah Tuhan untuk siapa? Tuhan itu manusia tahu apa? Tuhan untuk siapa? Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan itu Allah untuk alam semesta. Oke, berarti sama dong. Saya di mana Yesus mengaku Tuhan alam semesta? Kan Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus itu Yesus atau Yohanes? Aduh, kenapa mesti marah-marah, Bang? Ini kan saya sudah bilang saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Oke, ketika Anda mengatakan Allah itu Tuhan, kenapa masih kamu itu? Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Dia itu Tuhan alam semesta. Sama juga, Yesus itu Tuhan alam semesta. Salahnya di mana? Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan itu siapa? Kan itu Yohanes yang menuliskan, ilham Yohanes. Allah mengilhamkan kepada Yohanes. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta di mana dikatakan itu? Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Silakan baca. Di mana Yesus katakan? Di mana Yesus Yohanes mengatakan? 13 ayat 13, Bang. Kalau Anda tidak percaya lagi, ada malaikat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah Lukas pasal 2 ayat 11. Apa itu dikatakan di situ? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan. Tapi malaikat. Kamu percaya itu? Ya, kan saya percaya. Untuk apa kalau kita percaya kalau ini? Untuk apa kita imani kalau tidak percaya? Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Betul. Kristus itu artinya apa? Kristus. Ya, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Ya, dia itu penyelamat, Bang. Kutanya. Yang diurapi apa? Yang diurapi apa? Yang diurapi apa di situ? Enggak, kan abang tadi bertanya terus. Kan buktikan kepada saya dulu, biar saya percaya Tunggu. Yang diurapi di situ apa? Dia itu yang diurapi kemanusiaan. Apa yang diurapi di situ? Apa yang diurapi di situ? Apa yang diurapi di situ? Kok nanya kayak gitu sih? Kan santai aja. Yang diurapi di situ apa? Dodol. Ya, dia itu yang diurapi, penyelamat. Apa di situ yang diurapi? Karena Yesus mengatakan, aku yang diurapi di situ apa? Kucing, ayam, sapi, dan hidup. Yang diurapi di situ oleh Tuhan apa? Kucing, sapi atau manusia? Kan Yesus itu kan manusia, masa kucing sih, Bang? Pintar. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tertulis Tuhan, Bang. Nama-nama, Bang. Memang Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Kristus artinya apa? Iya, Tuhan itu yang diurapi kan ketika dia menjadi manusia kan? Astagfirullahaladzim, Tuhan begini, diurapi. Bang, saya bisa ngomong sebentar. Boleh? Saya tanya kau terakhir ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Kenapa? Kan udah saya bilang tadi. Kristus itu kalau Tuhan atau manusia? Kan udah saya bilang kan yang diurapi. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Iya, tuh. Yang diurapi Tuhan atau manusia?
Kenapa Nini Allah? Janganlah, kan kita mengedukasi, jangan. Kau tidak kau tidak mengedukasi, Dodol. Lah, kau itu menipu. Saya aja belum bertanya sama abang udah ini. Bilang aja abang takut. Saya bertanya. Tanya samamu, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Begini bang, kan udah saya katakan dari bentar ya. Saya ngomong sebentar kan, kasih. Kenapa takut? Kenapa mesti? Kenapa takut? Ditanya yang diurapi Tuhan atau manusia, begini bang. Kamu di gereja aja, Yori. Kamu di gereja sana, jangan kau di sini. Di sini tugasku memanusiakan hewan, bukan menghewankan manusia. Jangan kau di sini. Jangan kau di sini, Dek. Kau pergi di sana jauh-jauh dari komalku, Dek. Kau sudah bodoh, tolol, bengek lagi, bau lagi ketekmu, bau babi. Halo saudara Riki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Sehat. Ini pen Bang Juma nih, maaf nih. Dari YouTube nih baru ini main TikTok. Iya bang, Masya Allah. Saya seneng banget nih Bang Juma, lihat Bang Juma. Iya bang, makasih ya bang ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat selalu bang. Mau tanya Bang, kalian dikit. Maksudnya, apakah saudara-saudara ini nggak malu di hadapan ribuan manusia lain? Nggak malu sama manusia lain, ribuan, mana yang ada di YouTube, mana yang ada di TikTok, hanya untuk datang naik ke atas tanya-tanya begitu. Pada saat kita lagi membutuhkan, kemudian saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Cobalah, 2000-an lebih manusia, tiba-tiba saudaraku yang saya kasihi, yang saya sayangi naik, cuman hanya sekedar tanya kayak gitu. Bukan saya tidak mau diperhatikan, bukan. Tapi kalau yang di bawah semua teriak turun, kan malu bang. Malu tau. Kita naik bicara di atas, sehat bang, oh mantap sekali. Itu adalah bentuk kepedulian. Tapi abang nggak malu naik di sini, tapi yang di bawah semuanya ngetik turun. Saya sendiri rada-rada nggak enak loh melihat tulisan di bawah itu. Pada saat saudaraku naik di atas, terus yang di bawah ngetik semua turun. Padahal kita muslim kan? Kita muslim. Kenapa bisa begitu teman-teman kita yang lain? Karena mereka sedang ingin mendengarkan kita diskusi Islam Kristen. Itu loh abangku. Kalau naik, ini Bang Suma, saya ada di belakangmu Bang Suma, saya pendukung muslim. Iya tahu, kalau nggak dukung saya nggak mungkin tetap di sini, nggak mungkin YouTube tetap kemudian nonton. Kan gitu sahabatku ya. Saya menghargai, sangat menghargai dan sangat sayang sama kalian. Tapi masalahnya teman kita di bawah itu begadang hanya untuk ingin melihat kita berdebat, berdiskusi, mengedukasi non muslim. Kalau dibilang hanya naik mengatakan saya mendukung Suma, apa dipikir yang 2000-an ini nggak mendukung? Kan mendukung juga kan? Nah bayangkan kalau semuanya minta naik mengatakan mendukung. Nggak diskusi kita sampai 2 tahun. Begitu abangku. Bukan saya melarang loh, enggak. Anda naik mendoakan saya itu saya sangat bangga gitu. Pada saat kemudian suasana lagi memanas, tiba-tiba datang, Assalamualaikum Bang Suma, itu sangat membantu saya, sangat membantu. Tapi yang di bawah ini loh, turun, itu yang nggak enak dibaca. Itunya, kalau naik terus yang di bawah itu, ya mantap. Ini enggak. Semuanya bilang turun. Sayang tidak naik lagi nih. Apa sih? Bisa nggak diblokir aja orang ini Bang Andi? Diblokir aja si Yori ini. Sombong, nggak ada ilmu. Gimana caranya diblokir ya? Kalau dia mau belajar nggak masalah.
Sudah gitu ngotot, bahlul lagi. Coba dia mau belajar, tidak masalah. Ini bukan mau belajar, mau bantah-bantahan dengan ilmu kipas angin. Ayo saudara-saudara non-muslim, silakan naik. Yori, nanti kamu di ujung aja ya, Dek. Kau bersihkan semua tuh panci, cuci piring, ya, nyapu, ngepel. Bersihkan tisu-tisu yang ada, bekas kopi yang penonton ini, oke? Tunggu aja di bawah. Atau kau belajar dulu 500 tahun, setelah itu kau kesini. Baik, saudara-saudara Kristen, silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Tema ini sangat menarik. Atau jangan-jangan tema ini sangat menakutkan gitu. Jangan-jangan tema ini sangat menakutkan karena tidak ada dalilnya, tidak ada datanya di dalam kitabnya orang Yahudi kalau Adam itu mewariskan kemudian dosa. Jangan-jangan memang tema ini sangat menakutkan, saudara-saudara. Saya khawatirnya itu. Saya curiganya itu, ya teman-teman. Karena memang tak ada data. Adam mewariskan dosa itu hanya ada di dalam ucapan siapa? Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Paulus saja yang mengatakan itu. Tapi sebenarnya di kitabnya orang Yahudi itu enggak ada. Kalau dosa waris itu ada, maka setiap kali Yesus itu diajarkan, ditanyai, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka setiap kali Yesus ditanya seperti itu, maka bisa jadi jawabannya, "Bunuhlah aku, salibkanlah aku, supaya kalian memperoleh hidup yang kekal." Tapi enggak pernah. Yesus justru memerintahkan taat kepada Tuhan, kepada Elohim yang datang berfirman kepada Nabi Musa. Berarti dosa waris itu kemana arahnya? Kok enggak ada pernah diajarkan oleh Yesus? Bahkan kitabnya orang Yahudi bertaburan dalil yang mengatakan bahwa manusia itu dihakimi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing, bukan karena perbuatan orang, bukan karena perbuatan orang lain. Banyak dalil di kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu, bahwa tidak ada manusia menganut dosa waris dari Adam. Itu enggak ada dalilnya di Bible. Malah kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 nomor 14, jelas di sana dikatakan kalau hambaku Israel kembali dari dosa-dosanya lalu mencari namaku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi? Nah, itu tidak ada dasar pijakannya itu. Nah, kita membutuhkan saudara-saudara kita non-muslim yang bisa menjelaskan. Dia lagi. Gimana teman-teman? Kita naikkan nggak ini? Anak cumi-cumi ini. Kita naikkan si Yori atau gimana? Atau yang lainnya aja? Tapi yang lainnya juga nggak ada, pada takut. Yori itu benar mungkin karena memang tidak stabil. Ada kekurangan kayaknya. Maka dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Piti ambak-ambaki. Nah, ini dari sekte apa ini? Selamat malam saudaraku Situmorang. Apa kabar? Halo Saudara Deli. Halo. Ada suara jadi. Halo, assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Saya dari Kalbar. Kalbar, ya. Ya, kebetulan ayah saya itu sangat mengidolakan Bang Zuma. Oh. Sering kali dia dengar ceramahnya Bang Zuma. Cuman ayah?
seperti yang saat ini, tapi sekarang ayah saya sudah almarhum. Kita Banyak baca yang Al-Fatihah didapat untuk beliau, Masya ilmu-ilmunya Allah. dari Bang Zuma. Amin. Masya Allah. Ya, insya Allah amal jariah beliau diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Zuma doanya. Sama-sama. Saya senang bisa bergabung hari ini. Selama ini saya pengen masuk, pengen ngomong sama Bang Zuma. Siap. Bahasanya ayah saya sangat mengidolakan Bang Zuma. Amin. Banyak yang dia dengar ceramah-ceramah Bang Zuma. Alhamdulillah walaupun dia seorang haji, tapi dia masih ingin belajar tentang ilmu agama lebih banyak. Masya Allah. Jadi cuman Bapak aja yang suka. Mbak Deli nggak suka. Materi-materi Gimana? apologet. Materi apologet maksudnya. Cuman Ya, Bapak aja yang suka. Saya suka juga Oh, dengarnya. suka juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Saya memang bukan asli bukan mualaf, tapi memang Islam pada dasarnya dari ayah dan ibu. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Mudah-mudahan nanti lebih berkembang lagi ilmu-ilmunya ya Bang Zuma. Saya Amin. juga, banyak pengen saya ini manusia yang tidak sempurna, saya pengen lebih banyak menambah ilmu tentang agama Islam. Masya Allah. Siap. Terutama Insya Allah. tentang itu tadi. Baik. Kadang-kadang ini di tempat saya kerja ini ada seorang pendeta Bang Zuma. Dia selalu Siap. mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang terbelakang. Dia mengatakan bahwasanya Yesuslah yang benar. Seringkali dia ingin mengurangi supaya iman kita ini luluh, tapi alhamdulillah walaupun dia Sampaikan berkata aja seperti nanti. apapun saya tetap yakin sama agama saya. Nanti sampaikan aja Mbak. Satu-satunya agama yang menemukan akal itu cuman Islam. Agama Anda tidak sampai kepada kebenaran akal. Sampaikan aja Sudah kayak saya gitu. jelaskan Bang Zuma bahwa di dalam Al-Quran sudah ada benar ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan beranak. Ya kan Bang Zuma? Ada lagi bahwa di surat apa itu ya? Lupa saya. Qulhuwallahu ahad. Bahwa Allah Al-Ikhlas. itu satu. Surah Al-Ikhlas, bahwa Allah itu satu. Dan dia selalu mengatakan itu katanya salah, katanya bilang bahwa yang benar sebenarnya 3. kitab kalian itu pun kitab kalian Al-Quran itu kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir itu kitab yang tidak benar, katanya. Selalu menyatakan bahwa agama dialah yang paling benar di antara agama yang lain, begitu sepertinya. Tidak intoleransinya kuat, ismenya kuat dengan agama kita gitu. Di dalam satu tim gitu. Kadang saya tidak enak gitu. Iya, sampaikan Kebetulan aja. dia seorang pendeta gitu. Di dalam satu pendeta. tim itu dia seorang pendeta. Sampaikan aja, diskusi aja dengan Bang Zuma, bilang gitu. Kalau Anda merasa benar, coba hadapi Bang Zuma tuh. Kalau berani Pak. Pernah saya bilang gitu, coba ikuti diskusi Bang Zuma, tapi dia bilang itu orang yang tidak benar, orang yang suka menjelek-jelekkan agama. Katanya. Nah, tadi dia barusan percaya. dia sendiri menjelekkan agama kita, gimana dong? Dia meyakinkan saya supaya saya itu tidak percaya Islam. Oh, memang Bahwasanya- kerjanya yang gitu. Iya. Iblis memang gitu, iblis dari sejak Adam dicipta memang kerjanya begitu. Mengajak orang lain untuk ingkar kepada Tuhan. Maksudnya dia ini mau ngajak Mbak ini untuk menyembah kepada makhluk. Yesus. Makhluk dong.
jangan mau. Ya iyalah. Siapa yang mau menyembah makhluk? Doraemon aja nggak mau. Tapi wawasan dia sih lebih banyak lah dibandingkan saya. Jadi kadang-kadang kalau yang tidak saya tahu, saya bilang itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Ya. Iya. Kalau Bapak ingin jelas, ikuti ini diskusi Bang Zuma. Di situ sangat jelas semuanya mengenai Yesus, Alkitab, Al-Quran, semuanya ada. Saya bilang. Mantap. Itu alasan yang tepat sekali. Jangan mau digiring. Jangan mau digiring. Karena untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan tahunan untuk mengkajinya sampai kita menyimpulkan satu hukum. Kalau pendeta baca kitabnya aja dia jarang, dia mau menyimpulkan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang dipertanyakan orang tentang Al-Quran, jangan melemparkan bahwa Al-Quran itu salah. Tapi lemparkan kepada diri kita bahwa ya saya memang ilmunya kurang tentang kitab suci saya. Yang penting saya nyembah kepada Tuhan saya. Tapi kalau mau tahu lebih dalam tentang Al-Quran, datanglah kepada para ulama kami. Saya memang lemah pengetahuan Al-Quran, tapi bukan berarti lemahnya saya menandakan kekurangan daripada Al-Quran. Karena saya aja yang kurang ilmu, tapi Al-Quran itu benar. Nah, kalau mau tahu isi dalamnya, belajar, bertanya pada ulama, jangan ke saya. Itu udah betul. Iya. Nah, kalau pendeta, kemudian Bang Zuma dia juga suka ngolok-ngolok kayak Nabi Muhammad, tukang kawin dan lain sebagainya kayak gitu. Lah, Yesus sendiri kalau tidak tukang kawin Daud, bisa nggak dia ada? Ayo, Daud itu punya istri banyak, sampai 600 orang loh istrinya. Nah sekarang dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Bingung sendiri. Iya. Mungkin karena saya kurang ilmu tentang agama ya Bang Zuma, jadi saya tuh kalau jawab pertanyaan dia tuh kadang-kadang itulah jawaban saya tadi. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan hal ini. Kalau Bapak ingin lebih mendetailnya, boleh tanyakan ulama, ustadz, kata saya. Iya. Masya Allah. Itu udah benar itu Mbak. Sampaikan, tanya ke ustadz. Itu bukan kapasitas saya. Gitu ya. Oke? Iya. Oke, Bang Zuma. Makasih. Salam kenal ya. Sama-sama. Tetap pegang akidah. Iya. Amin. Yakin Amin. saya Bang Zuma tidak akan pernah luluh iman saya. Amin. Allahu Akbar. Karena saya tahu Masya Allah Allah. cinta sama saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Oke Bang Zuma, saya turun ya Bang Zuma. Makasih Mbak. Iya. Salam kenal juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatorku mungkin lagi minum kopi di bawah. Waalaikumsalam Bang. Ketemu tanggal 13 insya Allah ya. Siap. Baik abangku. Abang di mana ini? Ya di Cibinong. Oh siap. Api Jabodetabek. Oke. Baik. Kita ketemu sekali di Jakarta Timur tuh Pasar Ginjring ya. 2024 ya. Siap. Ada Bang Kores waktu sekolah waktu itu. Oke. Iya. Baik abangku. Ramai kayaknya tanggal 13 ya. Insya Allah. Banyak bintang tamunya ya. Saya lihat tuh. Iya. Insya Allah bang. Ya, Bang lanjut Bang, itu aja deh. Iya, siap. Makasih. Kalau ketemu ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan saya ini pas giliran laki-laki aja ngetiknya turun. Pas tadi yang cewek nggak ngetik turun. Ini kasih. Mana dong? Kalau kayak gitu cewek cowok teriak juga, bilang juga turun.
Jangan giliran laki aja disuruh turun. Oke, saudara-saudara, silakan minta permintaan. Aduh, ini lagi yang muncul ini. Gimana nih saudara-saudara nih? Si Ori minta lagi naik. Gimana orang ini? Si Ori ini gimana, mau diapain dia ini anak? Minta lagi dia. Minta lagi naik. Bunda Mila, selamat bergabung. Minta lagi naik dia. Benar-benar manusia saat ini bebal. Bebalnya minta ampun. Naik ke sini kusunat nanti kau. Di YouTube juga lagi panas. Wih, naik dia. Gila. Naik lagi, ya Allah. Iyalah, Bang. Halo, bahasa Lontara. Selamat malam. Selamat malam, sepuku. Iya. Dari mana? Dari Makassar juga, bosku. Oh, mantap. Katolik, Protestan? Siapa? Dari Katolik atau Protestan? Islam, bosku. Islam. Oh, Islam, tahu. Satu. Sama-sama aja gitu balik, Kang. Masya Allah. Ya? Oh, enggak ada. Gimana Mantang di Makassar? Di Samata, bosku. Samata. Oh, iya. Mantap. Niat musik. Oke, Pak, bosku. Oke, Pak. Iya, oke. Thank you. Waalaikumsalam. Bang Zuma, kenapa mesti main-main ki Bang Zuma? Kan saya belum menghujat. Kan kita mengedukasi di sini. Kalau kamu aja belum. Saudara mengedukasi saya bertanya. itu, kalau menggunakan akal sehat, itu namanya edukasi. Kalau doktrin itu bukan edukasi, itu pembodohan. Seibarat kau mengatakan ini adalah uang, itu pembodohan namanya. Kau katakan ini cincin, baru edukasi. Manusia kau bilang Tuhan, itu pembodohan sudah, itu kau ngotot. Halo saudara Edwin. Halo. Iya, dari sekte mana bang? Islam. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kabar baik mungkin dari rumah? Salam kenal aja. Oh iya. Makasih. Makasih abangku. Sehat kan, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan aja ini, tolonglah umat muslim yang di bawah jangan naik-naik lagi lah. Capek lah kita melihatnya begini. Kita mau dengar Bang Zuma edukasi. Oke bang, makasih bang. Kita mau turun bang. I love you full my brother. Thank you. Dia lagi minta naik. Apa sih anak ini? Kau cari jodoh aja lah, nikah kau nikah. Iya, masalahnya kan saya belum bertanya, kamu udah main ki. Kenapa takut ditanya bang? Kau saya kasih kesempatan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, beranikah menjawab? Saya pasti jawab. Sekarang saya tanya dulu kau satu kali supaya deteksi akal. Kan ku tanya dulu kau satu kali, habis itu saya tanya. Abang takut ditanya, udah Ya gitu aja. Udah kau bertanya 1000 pertanyaan, silakan kau bertanya. Oh ini mantap. Oke. Giliran bertanya ini mantap. Giliran udah bang. Ya udah nggak usah ini, santai aja bang. Saya nggak maksa kok. Cuman saya hanya minta pembuktian saja biar saya. Apa kau mau bukti apa? Kau sudah ada di situ, itu bukti Tuhanku ada. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Tuhanku yang menciptakan kau, bukan Yesusmu. Yesusmu aja itu diciptakan sama Tuhanku, paham kau?
Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Kau nggak tahu itu? Kau pula yang sok jagoan. Kau mau tanya apa? Muslim aja yang naik katanya. Longor. Ku kasih kau 1000 pertanyaan. Yang penting otakmu bagus. Sampainya robek mulutmu bertanya. Otak sudah tidak berfungsi, masih bertanya. Halo saudara Ade Wiliansa, apa kabar? Assalamualaikum bang. Maaf bang, request bang, waktu hari Sabtu kemarin abang ngaji, ya Allah bang, saat meneteskan air mata saya bang. Jadi maksud saya gini bang, abang bikin videonya sih bang, atau audionya lah, buat saya setel di masjid bang. Merinding saya bang, sampai saya duduk dulu mau berangkat kerja bang, dengerin abang. Insya Allah. Dramanya bang, tolong ya bang, itu aja. Salam sukses. Insya Allah, insya Allah. Makasih ya. Siap bang. Allahu Akbar. Wah, ada moderator di bawah. Allahu Akbar. Silakan non muslim ketik 3 biar dinaikkan. Ada misalnya ini. Kenapa Anda takut Kenapa Anda takut ditanya? Saya sudah kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. 1000 loh. Bukan 1, 1000. Sayangnya moderatorku sudah tidak menginginkan kau ada di bumi. Itu masalahnya. Seribu loh pertanyaan, silakan. Saya udah sandar-sandar pun kayak gini. Tapi moderator sudah tidak menginginkan kau masih ada di bumi ini. Kau diusulkan kepada Tuhan untuk segera dipindah tugaskan ke alam kubur. Halo saudara Sadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bang, yang anak tuyul tadi itu kalau mau jauh seropon kan banyak bang. Anak tuyul. Jangan. Kita jinakkan dulu. Jinakkan, nanti ada saatnya dia jinak. Ya, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian tuh udah takut loh. Ya. Benar-benar kalian udah takut. Ditanya satu aja belum saya bertanya aja udah diturunin kan? Seharusnya kasihan deh lu. Itu artinya alam ini sudah tidak mau lagi melihat jasad lo. Alam sudah tidak nerima. Bumi sudah tidak mau dipijak samamu. Itu artinya. Kalau Anda takut ditanya, biar saya jawab apa pertanyaan Anda. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Salam kenal dari penggemar. Oh iya Bang, makasih. Ya, udah Masya lama Allah. kenal di TikTok. Siap. Iya. Abang di mana? Abang sekarang asli Jawa lagi di Pontianak. Oh gitu. Iya, gini aja, kalau kalian takut ditanya silakan tanya kepada saya. Saya kan udah bilang samamu, kamu bertanya samaku 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, berani? Oke. Kurang ajar Nek. Saya sudah bilang pemain kick. 1000 pertanyaan masih bertanya berani. Kurang ajar memang ini. Anak tuyul ini. Salam kenal Bang Zuma. Kalau boleh tahu Bang Zuma asli mana? Saya orang Makassar Bugis Bang.
Oh Bugis, orang Bugis. Iya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Di Makassar bang, di Makassar. Usia 46 tahun bang. Anak 3. Pekerjaan saya ini di kerja di tempat teman di gunung. Ya mungkin kalau nggak salah begitu sih. Iya. Oh iya, tahun kemarin saya di Dubai jadi RT di sana 3 tahun. Ada lagi bang yang mau ditanya? Oh ya, makasih bang ya. Salam kenal. Masya Allah. Halo, saudara Pace. Halo Bang. Ya. Udah makan abang? Bang? Udah makan? Di dapur saya sudah siapkan padi bang. Ini komal kita jadi komal lawakan ini. Iya dong. Kan jadi ini komal apa? Karena nggak ada kualitas lagi kan ketika saya masuk. Sudah miskin literasi, ilmu nihil, mulutnya sombong kali lah. Kalau dia kemudian berilmu, bantah-bantahan itu asik. Ini kita membantah sama halnya kita diskusi sama meja, tak ada isinya. Kenapa mesti takut bang? Kok jadi saya takut samamu? Kenapa Terus kenapa dikik kalau nggak takut? Moderator itu, bukan aku. Ya kan bilangin sama moderator kan, kamu malu loh kalau kayak gini. Kok malu pula ngapain? Kalau kau berilmu nggak apa-apa. Ini double kosong malu. Tuhan aja kalian bunuh kok. Ngapain kau takut sama aku? Aku manusia biasa. Tuhanmu aja kau bunuh. Mana ada rasa takutmu? Bisa buka kamera nggak kau ini? Yori, kau bisa buka kamera nggak? Bukan mesti itu. Kan saya tidak menghujat di sini. Kalau saya menghujat silakan turunin. Tapi kan kamu longor, kau sombong. Longor gimana? Kan kita belum diskusi aja udah kamu takut sama saya. Nah itu kan kau sombong itu, kau bilang saya takut. Saya nggak suka. Ya udah oke. Ya udah oke siap. Saya nggak takut sama Kristen manapun. Meskipun kalian itu pemakan binatang buas, saya nggak ada takut sama kalian. Dan kau ucapkan bahasa itu. Jangan kau ucapkan kepada Islam bahwa kami Islam takut sama Karisteng. Hah? Karisteng datang dengan senjata lengkap aja kami bisa usir. Apalagi kau cuma datang dengan mulut yang panjang 1,5 meter itu. Jangan sopan kau ngomong. Jaga bahasamu. Gak ada saya takut sama kalian. Bodoh memang anak ini. So paten. Meskipun anusmu itu ada 2, saya nggak takut sama kau. Halo bang, Bang John. Assalamualaikum Bang Jumah. Waalaikumsalam. Yes. Itu kalau saya lihat dari suara Sior itu kayaknya orangnya gay itu Bang. Gak usah dilayani lah itu. Betul itu. Analisa suara saya itu. Abang pakar dengan Bang Juma pakar itu. Psikologi juga ya? Iya. Oh. Saya tahu itu. Jadi nggak usah dilayani deh itu. Biasa dia. Orang gay kan LGBT kan dinikahi kalau di gereja sana kan. Iya. Kalau ditanya mencela-mencela. Begitu Bang. Saya pasti jawaban dia itu Bang Juma. Kita di sini kan mengedukasi. Bentar dulu. Ya. Diam dulu kau gay. Kok kayak gini? Ini kalian tuh mencerminkan Islam ini loh. Ketika Janganlah, kita kan sesama manusia loh. Sebagai Tuhan,
Masih jauh sebagai Tuhan. Ketika Kenapa mesti takut, Bang? Itu bahasanya. Kenapa mesti takut? Nah, ketika Yesus tidak tahu kapan musim buara, dia bilang, oh itu sebagai manusia. Ya seperti gitu. Pelintat-pelintat tuh Bang Juma. Ketika dia aja lah, nete, Bang Juma. Ya, capek. ketika dia nete, Lanjut Bang Juma. bukan Tuhan. Itu sebagai manusia. Aduh, betul. Oke, lanjut Bang Juma. Siap, makasih abangku. Saya turun. Tinggal ini aja Bang. Kamu bisa saya bertanya atau tidak, gitu aja. Saya kan udah bilang, kamu boleh bertanya sama saya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya. Kan udah saya bilang tadi, kan di Indonesia ini ada berapa agama. Iya. Apa bukti? Bukan aku ini, tanganku ada di sini. Tanganku ada di sini. Bukan aku. Dunia sudah tidak mau melihat jasadmu lagi. Udara tidak mau lagi kau hirup. Air tidak mau lagi masuk ke dalam lambungmu. Dan tanah sudah tidak mau lagi kau pijak. Karena kau sombong. Gimana dong? Coba kau tidak sombong. Kau dikasih pertanyaan, kau bisa bertanya 1000 pertanyaan, ku bilang. Kan begini kan, Anda kan saya mau jadi masuk Islam kan? Enggak, Islam itu tempatnya orang cerdas, bukan orang bodoh. Siapa yang mau kau masuk Islam? Kenapa sampai kayak gini loh? Kualitasnya begini Bang. Tadi ada suara loh. Ada suara aku dengar. Itu suara dari mana? Memang tadi ada orang naik? Kayak ada suara jin pohon. Saya lagi ngetik WA. Di tap-tap layarnya teman-teman, supaya bisa sampai ke mimbar gereja teman-teman kita, sehingga orang-orang yang berilmu di antara mereka bisa datang ke sini untuk kita berdiskusi baik-baik. Halo saudara Piang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Sesuai permintaan Bang Zuma, suruh diskusi sama Bapak Haji Bolot kalau ngeyel. Oh iya. Teori suruh diskusi sama Haji Bolot aja Bang. Iya bagus. Iya, masalahnya yang ngele siapa? Yang takut ditanya siapa sekarang? Itu baru naik sudah sombong. Kan gini tak sopan. Ya, kenapa main kayak gitu masalahnya? Kenapa? Kan, tuh gimana ceritanya? Kenapa main kick? Caramu berdiskusi yang tidak bagus, orang tidak suka. Kalau kau berisik tidak apa-apa. Maaf Bang Zuma, saya mau bertanya. Tolong jangan di-kick ya. Nah, coba kau naik minta maaf. Pasti moderator kita turunkan. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma, sehat selalu. Sehat Abang, Masya Allah, makasih. Dari Surabaya ini. Siap. Ya. Ilah Yori kamu ikut aku aja Yori sini Yori. Ya. Ngapain kamu gangguin di sini Yori? Kesel banget lihat ini Bang, maaf Bang Juma. Iya siap. Tadi merhatiin. Oke. Ya. Oke deh, saya maaf Bang Zuma. Nah, saya gitu dong. minta maaf. Turun dulu Bang Juma.
terus pokoknya sebelum saya lihatnya tadi ini, aduh ya Allah. Mohon izin turun Bang Juma, terima kasih. Iya, makasih Bang, makasih Bang Emil, makasih. Ya. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abangku. Alhamdulillah. Sehat. Iya, ketemu lagi kita ya. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih, waktu ada 2 bulan saya ngobrol dengan abang nih. Kangen juga, pengen ngobrol juga gitu. Oh siap. Sehat selalu Gurunda. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Iya. Ya buat Yori, belajar aja dulu, belajar banyak baca Bible, pahami Bible kan utuh. Jangan sampai salah tafsir kau, Yori. Kalau udah pintar kau baca Bible, baru kau mau tanya dengan Gurunda. Paham kau? Betul sekali. Banyak baca Bible, pahami Biblemu itu. Jangan manusia kau jadikan Tuhan. Terus sesat aja kau. Tuhanmu bisa ciptakan apa, Yori? Masya Allah. Ayo, Yori. Tuhanmu bisa ciptakan apa? Dia turun, Gurunda. Takut Gurunda. ya Bang. Iya, siap. Iya. Sampai ketemu tanggal 13, Gurunda. Iya, kasih abangku. Sama-sama. Sehat selalu ya, Gurunda ya. Siap, amin. Abang juga. Iya. Saya pamit, Gurunda. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Mau belajar anak ini atau mau ribut? Coba ditahan dulu. Biarkan dulu dia bertahan beberapa menit. Kalau dia masih ngeyel baru diturunkan. Halo. Iya, yang saya tanyakan begini, kenapa Muhammad mengawini anak kecil di bawah umur, mengerudal? Ya kan Anda tidak mau begitu kan, baik-baik. Kenapa dia penghujat ternyata ternyata dalam dirinya ada iblis. Aduh, Yori. Belajar dulu, Dek. Belajar yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhi. Gimana kabar? Alhamdulillah, saya baik. Saking geramnya saya dari bawah itu tadi, akhi. Demi Allah, sampai capek saya pencet. Saya kan tengah merekam nih. Dia lagi sampai suruh naikkan, akhi. Kesal betul saya. Naikkan ya, sekejap aja, berikan ruang untuk saya, sedikit aja. Mana dia? Masih minta nggak? Biar saya cuci otaknya dulu sedikit. Ya, kenapa mesti takut? Kan udah ya baik-baik. Kalau nggak baik ya gimana tulisannya? Yori. Brother. Tadi kan kau mengatakan ya hujahmu. Aduh, jangan turunkan dulu. Hujahnya katanya sama Hizuma bahasanya Yohanes 13:13 itu dia adalah Tuhan, ya. Lalu ngotot bawa Lukas 11, ya. Yang di mana Lukas 11 itu memang dikatakan di sana Kristus Tuhan, dan tidak ada ubahnya ketika Allah berkata malaikat Tuhan, yang artinya malaikat bukan Tuhan. Iya, makanya kenapa kalian takut kalau diskusi baik-baik? Lalu kenapa takut kalau diskusi di baik-baik? dua-duanya, ya Lukas dua-duanya di sana ketika tidak takut ini tengah dijawab. Bonat,
Ini tengah dijawab kau. Tuh ngomong ada yang kasar, takut. Kristen ngomong yang mana kasar kayak Muhammad bisa takuti? ngomongnya, Tak ada kurang satupun. ajar. Jangan berkata takut. Ya udah, kenapa diturunin bangke. kalau nggak takut? Aku menjawab baik-baik. Kau bilang takut. Tidak ada satupun Kristen yang takut di muka bumi ini. Biar kau tahu. Aku Kenapa pernah kamu ngomong berkilat-kilat bodas? pedang dengan orang-orang Kristen sepertimu. Tahu salah banyak cerita. Makanya dengarkan. Ketika di Lukas 22, kau bacakan tadi 11, lalu di dua-duanya setelah usai penakhirannya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Lalu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi kalau dia Tuhan? Ya, kan bisa saya jawab, itu gampang itu loh. Gimana sih Anda itu? Ketika Yang penting jangan main. Yesus juga berkata, seorang utusan tidaklah lebih tinggi kan dari saya mau jawab, yang dengar. mengutus. Seorang hamba tidaklah lebih Kan tinggi saya mau dari jawab, tuannya. dengarin. Kan mau bertanya, kan Apakah saya mau dia Tuhan? jawab. Coba kau jawab itu dulu. Lah dijawab itu masih ngoro. Terus gimana sih umat Muhammad ini? Makanya jangan ikutin Iya, Muhammad. jawab, Inilah jawab cirinya dulu, jadinya jawab dulu. sifatnya. Ini aku enggak lama, soalnya aku di sini Sifatnya enggak itu lama. kebencian yang ada. Jangan ada Yori, kebencian, aku Bang. di sini tidak lama. Kita ini sama-sama manusia loh, ciptaan Allah. Aku tidak ada Tuhan benci, itu. makanya jangan Ya pernah udah, bilang kenapa kami itu? takut. Tidak ada kebencian, tapi mulutmu membahas nabiku. Tak ada Ya sudah, Ki. ilmu. Memang tak bisa dianu. Saya mohon maaf sudah mengganggu karena aku kesal betulnya. Diblokir aja tuh Terima Bang kasih. Andi. Ternyata Akhi, penghujat dia. Terima kasih untuk Akhi Adi sudah pun Iya, dinaikkan. makasih. Diblokir aja Bang Handi. Jadi Penghujat itu dia. saja. Mohon maaf saya telah mengganggu antum Akhi ya. Enggak, Mohon maaf sekali. Barakallah. enggak. Masya Semoga Allah. Allah merahmati antum. Barakallah. Amin. Doa yang sama juga, Masya Allah. Barakallah. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Grogi saya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja hiyor. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda yang ganteng? Baik, alhamdulillah. Jadi begini Dinda, ya kan. Dijelaskan saja ini, mohon maaf. Dijelaskan saja, Kristen itu agama yang diturunkan Yesus atau bukan, kan seperti itu, biar mereka paham. Iya. Jadi kebanyakan apa ya mereka ini ya, kasihan sama mereka ini sebenarnya. Iya sih. Mereka itu sebenarnya bertahan itu hanya gengsi sebenarnya. Iya. Mereka paham Islam itu agama yang benar-benar agama satu-satunya yang membawa jalan kebenaran menuju Allah. Mereka itu paham dan mereka gengsi. Itu profesor yang di sana, yang di luar negeri itu dia paham. Tapi gengsi seperti itu, Dinda. Iya. Ya kan? Iya. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya istiqomah, kita sehat selalu buat Dinda. Siap. Oke ya. Terima kasih Abang. Dinda. Kasih Abang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau penghujat. Gak tahan dia, keluar iblisnya tadi. Keluar iblisnya menghina Rasulullah tanpa ilmu. Masya Allah. Diblokir aja tuh Bang Handi, daripada saya pijit lahirnya nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Siap. Dari Katolik, Protestan? Oh, Katolik Bang. Katolik. Ya. Oke. Ini ada tema terkait dengan Nabi Adam. Kalau kami Nabi Adam alaihissalam. Iya. Nah, di dalam agama kami umat Islam, Nabi Adam alaihissalam itu tidak mewariskan dosa. Iya. Tetapi mewariskan kemudian karakter atau tabiat, yaitu potensi. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Iya. Itu kalau di Islam. Nah, yang saya penasaran ini di Kristen, Adam dikatakan membawa dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu gimana menurut Abang ini?
Ya, kebetulan dari tadi saya ikut live ini, Bang. Siap. Silakan, Bang. Ketika berdiskusi dengan Bang siapa tadi? Beradab. Iya. Keren itu, Bang. Iya. Cuman ada beberapa orang yang keluar masuk hingga Bang Beradab tadi keluar. Saya masih apa tadi? Ikut live tadi dengar bahwa memang dalam ajaran Katolik mau diwariskan karena ada di kitab Kejadian diceritakan bahwa Adam masuk ke memetik buah yang dilarang. Itu maksudnya. Iya. Terus Bang, terus. Kan sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa kamu boleh memakan buah yang di taman ini, tapi ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Dan itu sudah melanggar, Bang. Dan dia sudah melanggar dan itu dinyatakan dosa. Iya, yang melanggar di situ siapa, abangku? Bang Adam. Ya. Terus kenapa kita manusia ini keturunannya yang dihukum? Kan mulai saat itu kan peradaban manusia sudah mulai peradaban manusia. Iya, berarti ketika anak-anak itu masih di dalam kandungan mereka sudah bawa dosa. Iya, dosa asalnya, Bang. Enggak, yang maksudnya diwariskan oleh Adam. Iya, artinya kalau anak ini meninggal dalam keadaan dilahirkan berarti dia sudah masuk neraka. Tidak juga, Bang. Tapi dia bawa dosa. Dosa kan tempatnya di neraka, Bang. Iya. Nah, berarti dia masuk neraka, anak kecil ini. Kan yang dibawakan adalah dosa waris yang diwariskan oleh Adam. Iya, berarti dia masuk neraka tanpa dia tahu apa-apa. Kan banyak orang Kristen mati dalam keadaan bayi yang belum tahu apa-apa sama sekali. Bahkan untuk mengenal ibunya pun belum bisa. Mati neraka berarti. Iya. Anak bayi yang belum tahu apa-apa neraka. Kan dosa waris itu ketika Adam melanggar perintah Allah, melanggar perintah yang dibuat oleh Allah, maka itu yang diwariskan kepada keturunannya. Iya, itulah makanya ketika dia diwariskan berarti orang yang mati dalam keadaan bayi berarti dia masuk neraka, abangku. Tidak juga, Bang. Lalu dosanya? Tapi menurut Abang? Kalau menurut saya itu nggak ada dosa Adam, abangku. Tadi kalau abang mendengarkan penjelasan saya bersama dengan teman kita yang beradab tadi itu, saya katakan bahwa yang diwariskan Adam kepada manusia itu adalah potensi. Jadi anak ketika dia dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang membentuk anak ini berpotensi menjadi jahat atau berpotensi menjadi baik. Makanya di Kristen ketika anak-anak itu besar, mereka diajarkan sekolah minggu. Kalau di Islam diajarkan ngaji, baca Quran dan seterusnya. Mencerminkan bahwa anak ini kita mau arahkan kemana. Jadi potensi yang dibawa bukan dosa yang diwariskan. Coba abang ini baca di dalam Mazmur 8. Bagaimana Tuhan kemudian mengagungkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil, bayi-bayi itu masih suci.
Tidak ada dosa waris. Kalau ada dosa waris, lantas kita nanti ditanya, di mana dalilnya? Sementara di dalam Kejadian 5 nomor 2, di situ diterangkan laki, perempuan, manusia seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Nah, artinya tidak ada dosa yang diwariskan Adam. Potensi manusia, karena memang kadarnya dia, kodratnya dia harus jadi pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan buruk. Ini buruk, ini baik. Karena kalau orang tidak tahu baik dan buruk, artinya akal tidak berfungsi, Bang. Orang bisa membedakan ini baik, ini buruk, supaya manusia itu bisa menjadi baik. Kalau kita nggak tahu baik dan buruk, sama kita orang gila. Fisik ada, roh ada, hidup, tapi tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Mungkin abang saya pernah melihat bagaimana ada wanita yang gangguan jiwa hamil. Artinya potensi hamil itu tidak berlaku hanya kepada orang yang sehat aja. Orang gila pun. Kenapa? Karena ada fisik. Tapi ketika akal tidak berfungsi, nggak tahu baik dan jahat, maka nggak ada hukuman. Karena kenapa? Tak ada yang bisa ditakar di sana. Nah, inilah kesalahan konsep yang sudah 2000 tahun tidak pernah kemudian dipecahkan. Kita hanya disuapin. Kita ini menganut dosa waris dari Adam alaihissalam. Padahal tak ada dalilnya. Kalau dosa waris itu ada, maka tidak ada perintah satupun untuk bertaubat di dalam kitabnya Nabi Musa, di dalam kitabnya para nabi. Tapi faktanya perintah bertobat, dan tidak ada dalil di dalam Bible yang menyatakan Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Tapi faktanya ada kurang lebih 25 data di dalam Bible yang mengajarkan manusia itu ditebus dengan dihakimi dengan perbuatan masing-masing. Malah kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik akan dibangkitkan untuk hidup, yang mati akan dibangkitkan masuk ke neraka yang jahat. Berarti manusia itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya, kalau dosa waris itu nggak ada, berarti tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada kebangkitan. Untuk apa Yesus disalib? Itu tidak ada dosa waris. Nah, sedangkan satu-satunya manusia yang mengatakan bahwa ada dosa waris itu cuman Paulus. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Sementara dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, berarti Yesus yang harus menjadi tolak ukur. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Tak ada. Cuman Paulus di dalam suratnya Roma 5 nomor 12 yang mendoktrin itu. Kenapa Paulus kemudian mendoktrin bahwa Adam mewariskan dosa ke dunia kepada keturunan? Karena Paulus ingin menjual Yesus sebagai penebusnya. Tapi kalau itu terjadi betul, maka terjadi kelucuan yang tidak rasional, menabrak logika sehat kita, menginjak-injak kemudian ilmu pengetahuan, logika sehat. Coba bayangkan abangku, Adam jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada anak-anaknya, yang tepuk tangan setan.
Kenapa? Karena seluruh keturunan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, mewariskan dosa. Jadi semua anak Adam itu masuk neraka karena padanya sudah diwariskan dosa. Tapi ternyata tepuk tangannya setan itu berhenti ketika Yesus mati di atas tiang salib menebus dosa itu. Tapi ada yang aneh. Anehnya di mana? Karena yang membuat kemudian ide, gagasan terjadinya penyaliban justru iblis. Iblis merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3. Maka iblis itu masuk ke dalam Yudas, mempengaruhi Yudas sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Jadi muncul pertanyaan. Adam jatuh karena dosa, dosa diwariskan oleh karena iblis. Iblis membuat Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Keturunannya semua jatuh dalam dosa. Iblis berkarya lagi merasuki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa-dosa anak keturunan Adam itu ditebus. Loh, mana pekerjaan iblis apa sebenarnya? Iblis itu mau Adam dan keturunannya masuk neraka, atau iblis itu mau manusia masuk ke surga? Kalau iblis mau manusia masuk ke surga, benarlah kerjanya merasuki Yudas, sehingga endingnya salib, hapus dosa-dosa anak Adam. Kecewa senior. Maka peranglah antara iblis dengan iblis. Saya sudah jatuhkan Adam supaya turunannya mendapat dosa. Kenapa kau justru mempengaruhi orang-orang supaya menyalibkan Yesus? Sia-sia dong pekerjaan senior kita dari dulu. Karena dosa-dosa manusia tertebus gara-gara kamu merasuki Yudas. Apa seperti itu? Itu nggak mungkin terjadi. Jadi Pauluslah manusia satu-satunya yang menyuntik otak manusia dengan dogma dosa waris berdasarkan Roma 5 nomor 12. Jadi kalau kita ditanya sebagai seorang Kristiani, mana dalilnya dosa waris itu? Ya surat Paulus Roma 5 nomor 12 aja. Nah, kalau firman Tuhannya mana? Nggak ada. Saudara Kristen mengatakan apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan. Coba mana tunjukkan di mana Tuhan pernah menyatakan diri kepada Paulus. Yesus? Enggak. Salah. Karena Paulus menjawab sendiri. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Pada saat dia ke Damsyik, Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Ya, Paulus menjawabnya sendiri, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dia sendiri yang menjawab. Kenapa Paulus sendiri yang menjawab? Alasannya kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti nggak ada lagi firman dari Yesus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Ya Paulus sendiri yang menjawabnya. Nah itu saudaraku. Jadi kita cari dalam kitabnya Nabi Musa, kita cari dalam kitab manapun, kitab Nevi'im, Ketubim, tidak akan pernah ditemukan dosa waris itu, nggak ada dalilnya. Cuman dari Paulus doang. Begini bang, silakan. Saya ikut narasi tadi bahwa ketika Adam itu diperintahkan untuk makan buah di Taman Eden sama iblis, di seluruh buah ini di taman ini kau makan buahnya, tapi kecuali ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Kan pada saat, kalau pengertiannya saya bahwa pada saat itu yang baik-baik semua Adam, dia belum mengenal dosa, tapi ketika dia makan buah yang terlarang, maka dia di situ dia sudah masuk dalam dosa dan dia sudah tahu perbuatan yang jahat, maka dia sudah berdosa. Maka itu diwariskan kepada, kan mulai pada saat itu peradaban, dia tahu mana dosa, mana yang jahat dan mana yang baik. Iya bang. Iya. Nah, sekarang begini, kita coba mengilustrasikan sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat.
Bisa nggak Anda menggambarkan ke saya Adam itu tampilannya kayak mana? Keturunannya, Adamnya, keturunannya. Kira-kira hidupnya seperti apa Adam itu? Ya baik, coba saya bisa menjawab begini. Silakan. Ya, ketika Adam tidak makan buah yang terlarang, mungkin hidup kita manusia ini baik-baik saja. Karena kita punya akal. Bagaimana bisa memiliki akal mengetahui baik dan buruk? Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Hah? Dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, Bang. Iya, Bang. Maksudnya di sini Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Untuk sudah tahu baik dan buruk. Buruknya dia tidak baik. Dia belum tahu. Cuman kebaikan. Lah itu buahnya buah apa yang dimakan, Bang? Kan diperintahkan bahwa kau boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Kecuali buah yang satu itu. Buah apa itu? Buah yang terlarang tadi itu. Ya, itu buah apa? Buah pengetahuan baik ya, buah dan pengetahuan itu. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Buruk. Nah, berarti buah itu mengakibatkan Adam tahu yang baik, Adam juga tahu yang buruk. Mana yang disebut baik, mana yang disebut buruk, Adam tahu. Sebelum dia makan, Adam tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak itu, Bang? Nah sekarang kalau Adam nggak makan itu, Adam nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira gimana hidup kita ini kalau kita nggak tahu baik dan buruk? Bedanya dengan kera apa? Kenapa kambing itu tidak malu, tidak berpakaian? Karena mereka nggak tahu baik dan buruk. Monyet, senjatanya lebih besar kadang daripada manusia, bom. Tapi dia nggak pakai celana. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah yang dialami Adam dan keturunannya sekiranya dia tidak makan ilmu pengetahuan itu. Itu keadaan, Bang. Itu keadaan. Kita ini makhluk yang diatur oleh Tuhan. Contoh ya, Bang ya. Iya. Sekarang ini kita mampu berbicara. Kita bisa memberikan pesan. Kita bisa berkarya, memberikan satu pemahaman kepada orang lain. Tapi di balik kehebatan kita itu, kita tidak pernah minta kepada pencipta kita untuk kita diciptakan menjadi laki-laki kah? Atau kita diciptakan dalam rupa perempuan kah? Tidak ada. Semata-mata Tuhan seketika mengatakan, gue mau lu tercipta jadi manusia dari seorang rahim ibu bernama ini, bapak lu namanya ini di tahun sekian. Ada bantahan dari kita? Aku nggak mau dong, aku maunya di seorang rahim pejabat. Enak aja, masa aku lahir di orang susah? Nggak mau. Adakah? Enggak. Seketika dikatakan dalam Mazmur 3 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku Tuhan, aku yang berkuasa, kita manusia diatur. Jadi ketika dikatakan kodratmu seperti ini, ya inilah yang terjadi. Tetapi tidak ada kemudian pembelaan terhadap kelemahan kita dengan mengkambing hitamkan Adam. Ini potensi. Yang diwariskan Adam itu potensi. Sama seperti pencipta kita. Dalam kaidah Kristen, manusia itu serupa dengan Tuhan. Harusnya mempertanggungjawabkan narasi itu, bahwa Tuhan itu berpotensi mendatangkan kejahatan. Berarti kita juga manusia berpotensi mendatangkan kejahatan. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah posisi yang paling tertinggi. Tak ada yang bisa mengaturnya. Kalau Tuhan mengatakan bengkak perutmu, bengkak. Kau lahir dalam keadaan satu tangan aja, lahir. Kau lahir dalam keadaan tanpa kaki, lahir. Gak ada yang bisa membantah. Makanya dalam Al-Quran itu kaidahnya la yas'al amma yaf'al. Tidak ada yang bisa bertanya, Tuhan kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Gak ada. Tuhanlah yang akan bertanya ke kita, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau tidak sujud kepada aku? Bukan kita yang bertanya kepada Tuhan. Apalagi sampai mengkambing hitamkan ciptaannya.
Tuhan mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi yang levelnya serupa dengan gambarku. Dia mendengar, saya maha mendengar. Dia melihat, saya maha melihat. Saya maha pencipta, dia bisa berkarya, dia bisa mencipta. Saya maha kuasa, mereka bisa berkuasa. Ya kayak mana kita ingin mensifati sifat yang sedikit dari Tuhan, mewakili Tuhan menjadi pemimpin di alam kecil ini, kalau potensi itu tidak diberi, yaitu bisa baik, bisa jahat pengetahuannya, mengerti baik dan buruk. Jadi seharusnya kita ini keturunan Adam berterima kasih kepada kakek kita Adam dan Hawa, bukan mengutuknya dan memfitnahnya di hadapan Tuhan. Cobalah, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dicipta, di dalam Kejadian, jangan ke Al-Quran, di dalam Kejadian 1 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Marilah kita menciptakan manusia. Tujuannya apa diciptakan? Untuk berkuasa di mana? Di bumi. Kira-kira kalau manusia tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia berkuasa? Berkuasa terhadap binatang. Jangankan berkuasa terhadap binatang, untuk mengetahui dia telanjang atau tidak telanjang saja dia nggak tahu. Bagaimana caranya dia mau menjadi pemimpin? Dia akan menjadi pemimpin, dia akan berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, berkuasa atas apa yang ada di darat dan di udara. Kayak mana bang? Adam untuk mengetahui dirinya telanjang saja tak kagak. Telanjang loh Adam itu. Hawa juga telanjang kok. Tapi tidak dia tahu. Sama seperti kera hari ini. Kera, monyet, sadar nggak kalau mereka telanjang? Enggak. Coba Anda ke kebun binatang yang sudah dipelihara. Monyet, kamu telanjang lu. Dasar lu monyet, nggak malu kau ya. Itu tuh senjatamu tuh, menggelantungan tuh. Masa kau nggak pakai baju? GP. Dia mana tahu, dia nggak tahu baik dan buruk. Itulah kejadian. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, maka kita akan sama seperti kera. Bersyukurlah Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita intelektual, kemampuan memilah baik dan buruk. Kalau tidak, mampus sudah kita. Bagaimana mau jadi pemimpin? Begitu kita turun. Kan di Kejadian 1:26 itu, sebelum Adam dicipta, dia memang diperuntukkan untuk menaklukkan bumi. Coba abangku baca di Kejadian 1:26. Ketika kita turun ke bumi, tidak tahu baik dan buruk, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ada nggak peradaban yang dibuat oleh kera? Kera telah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota. Mana bisa? Ditemukan beberapa kelompok orang gila yang telah menciptakan komputer. Mana mungkin? Jadi tidak sinkron antara keinginan Tuhan, rencana Tuhan menjadikan manusia menjadi pemimpin untuk menaklukkan bumi ini, dengan diciptakan Adam tanpa potensi tahu baik dan buruk. Tidak sinkron. Maka yang terjadi Gan di Eden itu adalah skenario Tuhan. Itu skenario Tuhan untuk membuktikan kepada malaikat, membuktikan kepada iblis yang protes kepadanya. Kenapa kamu minta aku sujud kepada Adam? Aku ini lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud? Allah mengatakan apa? Lu sehebat-hebatnya lu, sepanjang-panjangnya umur lu, kamu tidak bisa menerbangkan besi. Adam bisa. Itu kelebihannya Adam. Oke, kalau begitu kata iblis, izinkan aku akan giring semua mereka masuk ke neraka bersamaku, kecuali hambamu yang berakal. Nah tuh. Jadi kalau kita tidak berakal dalam beragama, kita hanya ikuti doktrin, ajal akan datang, masuk ke neraka ditanya, lu hidup di dunia pakai akal enggak? Pakai. Menurut lu Tuhan itu punya kelemahan enggak? Enggak. Yesus kalau enggak makan lapar enggak? Lapar.
Kalau dia nggak minum haus nggak haus. Kalau nggak tidur ngantuk nggak ngantuk. Lemah nggak itu? Itu. Kau ada akal tapi kau nggak pakai. Nah ini masalahnya di mana? Sedangkan Adam makan ilmu pengetahuan baik dan buruk aja, saudara Kristen tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Apatah lagi kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Makan aja kita tidak mengerti. Ini yang membangkitkan Lazarus ini Tuhan atau manusia? Udah jelas-jelas dia manusia kok. Masih dianggap Tuhan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti memang ada penyesat yang membawa-bawa nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Kita kalau tersesat, Bang, ya kita nggak tahu apa-apa. Contoh misalnya kita dalam hutan tersesat, kita nggak tahu ini kemana, ini arahnya kemana. Cuman mengikuti apa saja yang ada. Ada kilat di sana agak terang, kita ke situ. Kita nggak tahu apa-apa. Nah sama lah ini. Ketika orang Kristen kita tanya, siapa yang mengajarkan kalian adanya dosa waris? Donsen. Tapi itu adalah satu kekuatan yang mencengkeram saudara, yang tidak pernah tersentuh. Nanti setelah Islam yang membuka cakrawala berpikir itu, barulah oh iya ya. Jangan karena saya Islam, tidak Kristen, kebenaran yang saya sampaikan ditolak. Jangan karena Paulus Kristen, meskipun salah, tetap aja diterima. Berarti percuma Adam mengetahui baik dan jahat, kalau kita tidak bisa membedakan itu. Kalau di Islam itu, unsur maqala, wala tansur man qala. Itu kaidah. Lihat apa yang dikatakan orang tersebut. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jadi kalau dia penjahat berkata, tapi yang disampaikan itu adalah benar-benar kebenaran berdasarkan akal sehat, terima. Meskipun orang itu baik, tapi kalau yang disampaikan itu adalah kejahatan, jangan terima. Nah itulah yang saya ingin katakan. Saudara-saudara Kristen saya itu sebenarnya secara logika, secara akal banyak yang membenarkan. Sebenarnya yang disampaikan Bang Zuma itu benar. Cuman karena kita beda agama, maka ditolak apa yang kusampaikan. Karena beda Tuhan, maka ditolak. Padahal sebenarnya sisi kemanusiaan saudara-saudara Kristen itu mengiyakan apa yang saya katakan. Cuman karena saya beda agama, karena Islam saya Bang Zuma, mereka Kristen maka ditolak. Itu namanya apa dalam Islam? Zalim. Sudah tahu kebenaran tetap ditolak. Kenapa? Ya gengsi, sombong. Sama seperti iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Ya kan tidak segolongan. Meskipun neraka akibatnya, iya. Meskipun neraka akibatnya, yang penting saya tidak sujud menghormat ke Adam. Nah itulah yang terjadi. Orang yang sombong sudah diajarkan kebenaran, tetap bertahan kepada kesombongannya. Tunggu aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanggungjawabkan di hadapan pencipta. Oke Bang. Oke, silakan Bang. Begini Bang. Siap. Ketika Tuhan menciptakan manusia, seperti di Kejadian 1:26 tadi, bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Dan ayat itu, maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sesuatu yang unik, yang membedakannya dari ciptaan lain, yang serupa dengan Allah. Ini bukan berarti manusia secara fisik serupa dengan Allah, tapi lebih pada aspek-aspek seperti kemampuan berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Berarti konsep Tuhan menciptakan manusia itu sudah baik. Dia menciptakan manusia berpikir, berkehendak, dan memiliki moralitas. Kuasa dia diberikan untuk menguasai ciptaan yang lain, menguasai bumi, termasuk ikan, burung, dan lain-lain di muka bumi ini. Tapi ketika Adam melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan supaya tidak memakan buah yang terlarang itu, maka mulai dari situlah manusia
jatuh dalam dosa. Sudah mulai mengenal perbuatan jahat. Kalau dalam pengertian saya, Bang, bahwa ketika orang melanggar perintah, berarti ya sudah melanggar aturan. Oke, Abang. Jadi gini. Abang tahu nggak kasus Bahtera Nuh? Tahu sedikit, Bang. Ya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa pada saat Bahtera Nuh itu di situ banyak bayi-bayi yang belum tahu apa-apa tapi ikut jadi korban? Ya. Nah, itu artinya ketika Anda mentafsirkan kejadian 1 nomor 26, sifat yang ada pada diri Adam itu adalah cerminan dari yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat sebuah lemari itu cantik, indah ukirannya, warnanya bagus, tata letaknya bagus. Begitu kita buka, indah sekali, rak-raknya segala macam. Yang kita sanjung siapa, Bang? Pembuatnya. Pembuatnya, Masya Allah. Jadi lemari ini akan diwarnai oleh yang menciptakan. Adam diwarnai oleh yang menciptakan. Tuhan berpotensi melenyapkan alam semesta ini. Orang benar, orang salah, pendosa, dan seterusnya. Ketika Tuhan datang kemurkaannya, habis. Mau orang salah, mau benar, habis. Aceh. Tidak semua pendosa di sana. Habis ketika Tuhan mau. Apa artinya ini? Ketika saudara mengatakan dia diciptakan serupa dengan Tuhan, oke. Justru karena dia serupa dengan Tuhanlah, maka Adam wajib hukumnya punya potensi melakukan kejahatan dan wajib hukumnya melakukan kebaikan. Menurut saudara, anak-anak yang tidak melakukan dosa lantas kemudian dibunuh dengan adanya bencana alam, kalau kita takar dengan pemikiran sehat kita, logika kemanusiaan, Tuhan jahat nggak? Tidak. Kenapa Anda tidak mengatakan jahat? Karena kalau konsep Tuhan bebas. baik. Ya. Bebas. Membunuh orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Misalnya ada sekelompok di kampung itu, ada tempat di sana maksiat, terjadi perkumpulan orang-orang yang suka sesama. Ya. Tuhan datangkan bencana. Di situ ada orang yang tidak begitu, ikut mati. Kalau secara manusia ini, secara manusia jahat. Tuhan jahat. Nah, tuh. Jadi potensi jahat itu tercermin kepada Adam. Bahwa Adam bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebaikan. Karena itu sifat yang dicerminkan oleh yang telah menciptakannya. Bukan karena dia mewariskan, bukan karena dia gagal. Tidak, karena potensi itu memang ada. Ketika Adam diuji, kenapa dia dia kan dicipta untuk di bumi. Kenapa dia disimpan di surga? Kenapa dia disimpan di surga, di Gan Eden? Karena di situ ingin dibuktikan bahwa ciptaanku ini benar-benar sempurna. Nah, ketika misalnya nih abangku, Adam dicipta di Gan Eden, tapi dia lurus aja. Dia nggak tahu ini baik, ini buruk. Dia nggak tahu. Buktinya dia telancang, dia nggak sadar. Tidak ada gangguan kemudian dari iblis. Kalaupun ada jutaan iblis datang, nggak ngaruh. Kenapa? Karena tidak ada potensi jahat pada dirinya. Apa yang terjadi?
bisa jadi pemimpin? Tidak bisa. Turunkan Adam ke bumi menghadapi keadaan alam semesta ribuan tahun yang lalu. Belum semodern sekarang, sudah ada parang, sudah ada senjata yang lain. Belum ada apa-apa. Turunkan Adam, di mana Adam tidak tahu baik dan jahat. Bisa dia jadi pemimpin? Gak bisa. Ular kobra sudah datang, Bang. Di sampingnya menari-nari begini. Tapi karena dia tidak tahu ada kejahatan, ada yang dimaksud kejahatan, ada yang dimaksud suasana buruk, situasi buruk, maka dipatok, tak mati, nggak jadi ada keturunannya. Jadi rencana Tuhan itu gagal segagal-gagalnya. Maka Adam diturunkan ke bumi harus dipersenjatai dengan akal. Bisa tahu baik, bisa tahu yang jahat. Ketika malam, dia harus berlindung. Ketika dia ada cuaca dingin, dia harus menyelimuti dirinya. Apa yang dia harus lakukan? Dia lihat daun yang tebal. Kayaknya daun ini kalau disusun bisa supaya tidak kena hujan. Hujan otomatis turun. Karena di bumi cuaca ekstrim itu sudah pasti ada. Maka Adam diberi keadaan untuk mengetahui ini baik, ini buruk. Dia lihatlah daun-daun yang tebal disusun-susunnya. Bagaimana caranya? Oh, kasih kayu, trak, udah kasih. Loh, kalau begini jatuh, kasih penyangga. Dibawa licin, kasih alat, kasih alas dan seterusnya. Itu baru bisa jadi pemimpin. Beranak cucu dia, ada anaknya, diambilnya, disimpan, dikasih selimut, dibuatkan pakaian, dihangatkan pakai api. Itu karena dia tahu baik dan buruk. Kira-kira monyet di hutan ada yang pernah bikin rumah? Karena kedinginan, karena kehujanan. Pernah nggak kita berpikir kemana kera ini ketika hujan? Ada yang di goa, ada yang di pohon. Kalau Adam tidak potensi baik dan jahat, maka itulah yang terjadi. Nah, karena yang didatangkan adalah kebaikan, maka beliau tidak mewariskan kejahatan, tidak mewariskan dosa maksud saya. Tapi potensi berbuat jahatlah dan potensi berbuat baiklah yang diwariskan kepada keturunannya. Karena kapan dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, maka yang diwariskan kemudian kepada keturunannya adalah kebodohan. Bagaimana menjadi pemimpin? Lihatlah orang gila, abangku. Karena tidak tahu baik dan buruk, apa yang terjadi? Sampah dimakan, apalagi dia nggak mandi, rambut nggak digunting, karena nggak tahu. Bayangkan kalau sampai Adam tidak diberikan ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia hidup berapa tahun, rambutnya kira-kira panjangnya gimana tuh? Kukunya, kukunya Adam, gimana panjangnya? Tai giginya itu mungkin setiap hari kalau disikat, kok disikat? Enggak disikat, sudah tebal giginya, bibirnya sudah bengkak ke atas, karena sudah banyak keju di mulut. Kenapa dia nggak tahu baik dan buruk? Maka yang harus kita ucapkan dari keturunan ke Adam ini adalah syukran, terima kasih wahai kakekku Adam, berkatmu kami semuanya mulia hidupnya. Bukan justru difitnah, wariskan dosa. Itu makanya saya katakan kepada teman-teman saya, sebenarnya itu bukan dosa yang diwariskan, tapi kebohongan yang diwariskan secara terstruktur. Dalil nggak ada, hanya dibuat-buat aja. Coba abangku baca kemudian di Roma 5 nomor 12 itu kan lucu. Nah sekarang kalau itu dikatakan potensi gara-gara Adam kita bisa merasakan maut. Oke, Yesus turun ke bumi. Pada hari ini ketika engkau makan katanya mati kau ketika kau makan buah itu. Hari ini juga datang iblis, makanlah. Justru kalau kau makan kau hidup kekal. Faktanya Adam dilempar ke bumi. Nah Yesus datang membatalkan itu. Dia batalkan itu dosa. Artinya sengat dosa adalah maut. Karena adanya Adam makan buah makanya berdosa, maka manusia mengalami kematian. Oke, kita ikuti. Yesus turun nih ke bumi. Aku turun ke bumi untuk menebus dosa Adam. Oke, silakan lu mati. Ketoprak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tunggu ada nggak yang mati setelahnya? Masih bermatian keturunan Adam.
Jadi dosa yang adalah maut yang ditebus Yesus itu mana? Andai saja ketika Yesus turun, habis mati disalib, tidak susah lagi orang mencari nafkah, istri tidak susah lagi melahirkan, tidak ada lagi orang bermatian, maka itu baru betul. Faktanya kok masih bermatian? Berarti apanya yang ditebus ini? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan supaya kita menyembah kepada Kristus. Betul. Begini Bang, silakan. Nah, kan konsep awal Tuhan menciptakan Adam, konsep untuk menciptakan manusia. Kan saya ikut narasi abang tadi, rencana Allah untuk menciptakan manusia. Itulah Adam dan Hawa. Dia memiliki akal dan dia tidak dia makhluk hidup yang paling spesial, punya akal dan pikiran. Ketika Adam melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah di Taman Eden itu, buah yang terlarang itu, maka disitulah konsep manusia itu diciptakan di bumi. Dia dilahirkan, bayi yang dilahirkan adalah bayi yang dosanya diwariskan. Ketika Allah membuat konsep penciptaan manusia itu, manusia kan, kita ini semua manusia keturunan dari Adam. Konsep awal Tuhan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, untuk menguasai langit dan bumi beserta isinya itu, bahwa diciptakan Adam dan Hawa. Itulah kita manusia. Dosa, misalnya seperti yang Bang bilang tadi, bahwa bayi yang baru lahir, itu dosa asal berakar pada dosa pertama manusia. Itu yang disebabkan ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini konsep Tuhan untuk menciptakan manusia itu tadi, untuk melanjutkan keturunannya. Begitu Bang, kalau menurut saya. Jadi begini saudaraku, analogi sederhananya gini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya ya. Pabrik mobil itu punya potensi maju, punya potensi mundur. Ketika kemudian dikatakan mobil ini ketika ada pohon di depan, jangan kau lurus, harus kau belok. Maka diciptakanlah mobil ini sebelum dioperasionalkan uji coba, potensi belok kanan, potensi belok kiri. Dibuatlah mobil ini dengan cetakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Bisa mundur, bisa maju, bisa kiri, bisa kanan. Uji coba kendaraan, uji coba, entah terbunyi. Habis itu jalan, tek. Yang satu mengatakan belok kiri, yang satu mengatakan belok kanan. Ada yang si curang. Ini orang mau supaya orang mobil ini ditabrakkan. Maka berkatalah yang di kiri, lurus. Tapi yang satu mengatakan, kayaknya tadi pesannya ke kanan deh, kok lurus, kan ada pohon di dalam. Enggak, justru kalau kau terlurus, kau tidak akan nabrak pohon itu. Apa yang terjadi Bang? Nabrak, tepak. Sekarang, apakah kendaraan-kendaraan berikutnya itu mewarisi kesalahan yang terjadi, atau potensi mobil ini bisa nabrak, bisa kiri, bisa kanan yang ada pada kendaraan-kendaraan yang lain? Itu analogi sederhananya. Jadi ketika Adam dicipta sebagai manusia pertama, Allah melihat, oh ada potensi untuk nabrak, ada potensi untuk lurus. Bukan berarti kesalahan kendaraan yang tadi itu disimpan kemudian untuk diwariskan kepada kendaraan yang lain. Enggak.
Mobil-mobil yang ada itu dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk yang sempurna. Manusia diciptakan, dilahirkan oleh ibunya, keluar dari kandungan, cetakannya bersih tanpa noda. Bukan berarti karena ibunya tadinya nabrak pohon, begitu anaknya lahir nabrak pohon terus tiap hari. Enggak. Potensi bang, potensi. Ketika Allah mengatakan kamu jangan makan buah pohon itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau tabrak pohon yang ada di depan. Oke, didengarkan. Tapi ada si penggoda datang yang memang tugasnya untuk menggoda. Tidak, saya harus suruh dia nabrak pohon. Maka apa yang terjadi? Mobil ini nabrak pohon, tidak mewariskan keadaan itu kepada anak-anaknya harus nabrak pohon. Enggak, karena mobil ini nabrak pohon maka seluruh mobil wajib nabrak pohon. Tidak sama sekali. Maka yang ada yang sebenarnya adalah potensi. Sudah dicetak nih, ada potensi kamu nabrak pohon, ada potensi kau tidak mau nabrak pohon. Terserah lo. Lo mau ngebut, lo mau santai, semua aku serahkan kepada kalian. Potensi-potensi itu sudah aku ciptakan kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka Tuhan kemudian berikan juru-juru selamat. Diutuslah Musa, diutuslah Yesus, diutuslah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membimbing mobil tadi agar jangan salah tabrak. Karena kenapa? Ada saja pembisik. Belok kanan dong. Ketika mobil mengatakan salah kalau ke kiri, pembisiknya mengatakan kiri, kiri. Ada mengatakan lurus, tapi pembisiknya bilang bengkok ke kanan, belok ke kanan. Tabrakan hancur. Potensi itu ada kepada kendaraan yang sudah dibuat oleh pabrik. Tetapi bukan berarti kesalahan yang dilakukan mobil yang pertama dibuat itu adalah mewarisi kesalahan-kesalahan itu sampai mobil itu semua bonyok. Tidak. Tapi potensi untuk bonyok nabrak pohon itu senantiasa ada. Itulah bukti bahwa kendaraan itu sudah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena kalau dia lurus aja, alam semesta ini adalah alam tempat ujian. Kalau manusia yang ada pada diri hanya kebaikan aja, lalu apa kemudian seninya dinamika hidup ini? Bukankah dinamika hidup ini bang, ketika hari ini kita mendengarkan anak kita, ayah kenapa sayang, aku dapat merah, aku nggak naik kelas, sedih kan? Dinamika hidup. Anak ini kemudian berubah sikap, belajar. Di tahun depan, ayah alhamdulillah anakmu ranking 1. Dinamika hidup. Karena adanya baik dan jahat. Kalau tidak ada itu, siapa yang mau belajar? Siapa yang mau sekolah? Siapa yang mau cari kerja? Itu yang ada cuman kebaikan doang. Kenapa ada kebaikan doang? Karena sampah pun kita makan, kalau ini tidak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk, itu adalah sebuah kebaikan. Orang gila makan sampah nasi yang basi, yang berulat, karena dia tidak bisa memikirkan ini baik, ini buruk. Kenapa lalat lebih suka sampah? Karena lalat tidak tahu baik dan buruk. Kenapa orang gila tidak kena hukum? Karena orang gila tidak tahu baik dan buruk. Maukah kita seperti itu? Tentu tidak. Ketika Adam potensi bisa nabrak, bisa mundur, bisa ke kiri, Tuhan tepuk tangan. Lihatlah wahai malaikat, lihatlah wahai makhluk langit. Nih ciptaanku yang paling sempurna. Kalian enggak? Ini aku ciptakan memang spesial untuk menjadi pemimpin di bumi. Itu bang. Jadi yang diwariskan Adam ke kita, potensi. Potensi yang ada pada Adam itu diwariskan ke kita. Bukan dosanya Adam diwariskan ke kita, bukan. Begini bang. Ya silakan. Dari awal tadi saya dengar bang bilang itu konsep Tuhan dalam menciptakan manusia di surga, di konsep halal untuk menciptakan manusia. Kan belum terjadi di bumi bang. Kalau menurut saya, maksudnya begini, konsep Allah untuk menciptakan manusia, seperti yang bang bilang tadi, konsep untuk menciptakan mobil, membuat mobil. Model mobilnya begini, tapi model manusianya, kalau menurut pengertian saya, model manusianya itulah kita ini, keturunan Adam, manusia yang punya dosa, yang diwariskan. Maksudnya begini bang.
konsep menciptakan manusia. Seperti yang abang narasikan tadi bahwa konsep untuk menguasai langit dan bumi. Jadi saudaraku, sebelum Adam dicipta itu, Allah terlebih dahulu menciptakan bumi, tempat pijak Adam nanti. Jadi Allah tahu di situ ada sungai, di situ ada laut, di situ ada gunung, di situ ada lembah, di situ ada kemudian padang gurun, di situ ada binatang buas, di situ ada binatang berbisa. Maka ciptaanku ini untuk menjadi pemimpin, dia harus tahu baik dan jahat. Dia harus tahu hitam dan putih, besar dan kecil. Dia bisa membedakan antara tebal dan tipis, tinggi dan pendek. Maka dia wajib dibekali ilmu pengetahuan. Itu intinya. Bagaimana kita bisa mengutus seorang profesor kalau profesor itu buta? Tapi nggak mungkin mengutus seseorang kalau seseorang itu tidak tahu apa-apa. Kita utus kemudian ke hutan untuk menangkap buaya. Dia tidak tahu apa itu buaya. Bagaimana modelnya? Alat apa yang saya harus gunakan? Kita hanya mengatakan, kau ke situ, itu ada sungai, kau turun ke sana. Taklukkan itu apa yang ada di bawah. Dia nggak tahu apa itu di bawah. Dia hanya turun, digigit kakinya buaya. Untuk supaya dia menaklukkan apa yang ada di sungai itu, harus diajarin. Untuk diajarin harus dikasih akal. Supaya punya dimensi, di mana dimensi ini adalah alat untuk menangkap sinyal-sinyal apa yang terjadi di sana. Ya Tuhan ini kan maha tahu. Tuhan ini maha pencipta, maha sempurna. Maka diciptakanlah manusia itu dalam bentuk sempurna. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, kayak mana ceritanya dia menaklukkan bumi? Jadi yang terjadi harusnya kita ini berterima kasih, tidak mengkambing hitamkan. Contoh misalnya nih, ketika pola itu kita anggap benar. Kenapa kamu berzina? Ya karena aku sudah diwariskan dosa itu dari Adam. Kenapa engkau mencuri? Karena sudah diwariskan. Toh kita kan manusia sudah kodratnya itu berdosa. Oh salah. Potensi yang ada pada dirimu, kau bisa jadi orang baik, bisa menjadi orang jahat. Tergantung kamu pilih yang mana. Jangan kau Adam kau kambing hitamkan. Yang melakukan kamu. Begitu juga Adam melakukan, dia tanggung sendiri. Oh enggak bang, andaikan Adam itu tidak makan buah pengetahuan, kenapa? Kita masih di Taman Eden, nenekmu kiper. Kita ini dicipta memang untuk di bumi, bukan di Gan Eden. Itu cuman tempat singgah untuk menguji kemudian kelayakan Adam untuk ke bumi, untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nih, tengoklah nih makhluk ini. Wajar dia untuk jadi pemimpin di bumi, bukan kalian. Tengok dia. Dia punya potensi taat, dia potensi untuk tidak taat. Nah kalian bisa apa? Kalau Adam bisa, maka dibuktikan. Oh luar biasa. Apa potensi yang kedua yang dimiliki oleh Adam? Ketika Adam itu khilaf, ketika Adam itu bersalah, bertaubat dia. Wah ini makhlukku, ciptaanku yang paling sempurna. Turun. Keturunanmu juga akan melakukan hal yang sama. Ketika mereka khilaf, mereka akan bertobat. Dia tidak butuh penebus yang lain. Dia akan bertobat dan mengakui kesalahannya kepadaku. Nah, itu yang betul. Saya kira begitu abangku. Karena kalau kita hanya bergelut secara logika saja tanpa didukung oleh dalil juga itu kurasa tidak maksimal. Begini bang, mungkin sedikit. Silakan. Kembali lagi ke konsep awal tadi untuk Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi dan beserta isinya. Kan itu terjadi di Taman Eden. Iya. Nah, dosa asal itu tadi bang, maksudnya dosa yang diwariskan karena kita ini keturunan Adam. Konsep kita sepakat, kita tidak menyalahkan Adam karena memang konsep Tuhan pertamanya itu adalah untuk menciptakan manusia, maka diciptakan Adam dan
Hawa. Saya ingin bertanya sebelum lebih jauh. Ya. Dosa yang diwariskan Adam ke kita ini, cara menghapusnya gimana? Kan begini bang, dosa asal kondisi manusia diwariskan dari dosa pertama Adam dan Hawa yang menyebabkan kodrat manusia menjadi lemah dan rentan terhadap dosa, namun tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk memiliki kebaikan. Ya berarti bukan dosa yang diwariskan bang, tapi yang diwariskan itu adalah potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Ketika ada pertanyaan, oke lah kita mewarisi dosa. Cara untuk menghapus dosa itu bagaimana? Belum sampai ke situ bang. Maksudnya begini, dosa asal, kalau menurut saya imani, dosa asal dapat diartikan sebagai dosa yang dilakukan Adam. Akibat dari dosa pertama ini, noda keturunan yang kita alami sejak lahir karena asal usul kita atau keturunan kita dari Adam. Ya, caranya menghapuskan dosa itu? Kan dosa itu tempatnya di neraka, abangku. Iya. Kalau tidak diampuni, maka tempatnya di neraka. Nah, sekarang bukan kita yang melakukan, Adam. Iya. Sekarang untuk kita masuk surga gimana caranya? Kita sekarang untuk menghapus dosa itu, kan kita sudah ada di bumi. Ya, caranya menghapusnya gimana? Melalui perbuatan kebaikan, menaati segala perintah-perintah Tuhan. Kan begitu bang? Oh, iya. Jadi bayi yang belum sempat bertobat? Ya. Bayi yang belum sempat bertobat lalu mati? Masuk surga pasti bang. Nah, dosanya kan belum bertobat. Ya kan konsep awalnya kan bang. Menurut pikiran saya ini, konsep awal kan di bumi. Kan dia beranjak di bumi bang. Berarti ketika turun ke bumi sudah dihapus. Ya, ada lagi dosa. Dengan perbuatan kebaikan di bumi bang. Enggak, anak bayi ini lahir kan mewarisi dosa bang. Iya, itu kan dosa awal. Nah, sekarang dia tidak melakukan pertobatan, mati. Berarti dia membawa dosa dong. Iya, kemana? Itu kan kodratnya kita manusia kan bang. Ya, berarti anak bayi ini ke neraka. Tidak mungkin. Lah dosanya yang diwarisi? Kan sudah diampuni. Berarti tidak ada dosa waris. Udah selesai abangku. Baik bang. Iya, nggak ada dosa waris berarti. Potensi aja. Gitu saudaraku Ryan. Makasih udah diskusi dengan baik. Saya suka dengan orang yang kritis, tidak sombong, mau belajar. Anda belajar apa yang saya bisa kasih, saya juga belajar dari abang apa yang abang bisa kasih ke saya. Makasih bang ya, salam kenal. Makasih, bang. Sehat terus saudaraku, masya Allah. Salam kenal. Saya baik. Selamat malam. Malam. Kan keren kalau begitu. Itu baru edukasi teman-teman. Jadi saudara Kristen kita ini menghargai pendapat karena saya berdalil. Saya menghargai pendapatnya karena dia tidak sombong. Itu namanya keren. Tidak seperti yang tadi, tabung gas dikasih roh. Langsung ngomong aja. Allahu Akbar. Bang Handi monitor, naik dong Bang Handi. Jangan sombong lah. Bantuin dong biar
Halo saudara, apa kabar? Saudara, apa ini? Pagar satu. Penghandi. Nah gitu dong Bang Handi. Nah dulu Bang Handi, tanya-tanya dulu teman-teman kita ini. Yang satu dari sekte baru, yang saudara Gayus ini yang kita belum tahu. Halo Bang Handi. Iya. Bang tadi yang terakhir itu tidak sombong, jadi iya. Tapi kalau yang si Roy tadi siapa namanya? Yuk. Ya udah buang pada tempatnya, udah selesai dia. Halo Pak siapa? Pak Gayus. Pak Gayus, selamat malam Pak. Pak Gayus. Oke, yes. Halo, dasi merah. Adakah? Ayolah. Om dasi merah. Ini abang yang pagarwan siapa nih? Sekte baru dia Bang Andi. Dasi merah. Apa enggak lelah Bang melihat ke samping terus? Apa leher enggak tegang? Leher spion aja. Abang, Bang Adi. Ini kalau di Kanpa ini gue balik. Kalau di Kanpa. Kalau berdasi itu identik dengan orang cerdas. Bang Adi, apa nggak kena sarapnya nanti Bang? Nggak nengok-nengok ke sini Bang. Bang. Biasanya kalau berdasi gini minimal S2 Bang Andi. Bang. Orang lain dia baik ah. Asli, tolong di teman-teman ya. Jangan lupa di follow biar kuat. Baiklah. Mana Pak Indra ini tadi? Pak Indra Kurniawan, kemana bangku ini? Sombong dia. Baiklah. Mentang-mentang udah berdasi. Tapi pada dasarnya sebagian mereka mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Gitu. Untuk menghilangkan dosa waris ya harus ada yang ya menyelesaikannya di tiang salib. Kan itu yang kita biasa dengar. Teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun Anda memilih dosa waris atau harta waris? Ayo jawab. A. Harta waris. B. Dosa waris. A. Harta waris. B. Dosa waris. Jawab cepat di YouTube juga. Yang jawaban yang paling cepat ambil sepedanya. Oh nggak ada yang jawab. Dosa ya? Bukan begitu, salah. Ya. Bukan salah. Tidak terlalu keren Bang Andi. Yang benar pilih mana? A. Dosa waris. B. Pengetahuan waris. Pengetahuan yang diwariskan atau dosa yang diwariskan, pilih mana? Tapi rata-rata orang mengajar harta warisan gimana sih Pak? Bang Andi, kalau orang iya dibodoh-bodohi. Iya dibodoh-bodohi. Coba, dia banyak duit beli kulkas, dia nggak tahu apa fungsinya. Dibelikanlah, disimpanlah pakaian baru di situ, celananya di dalam di kulkas disimpan, baju, karena dia nggak tahu.
Itu karena Pas dibuka jadi es batu. dia nggak paham gitu Bang Andi. Iya, betul. Artinya kalau sudah berakal, sudah berilmu pengetahuan itu semua serba gampang Anda dapatkan. Itu intinya teman-teman. Apalagi kalau Anda menjadi cendekiawan Muslim Indonesia. Top, Markotop. Ya, jadi kalau harta waris itu jalan pintas, betul kata Bang Juma. Harus berilmu. Ikro, betul. Pinter Bang Andi. Ya udah mulai tuh. Pak Gayus. Pak Gayus keduran Jadi Nabi Adam alaihissalam itu memang ada hikmahnya buat kita semua dengan kisah memakan buah kuldi itu. Kalau enggak, ya enggak ada yang kita dapat. Pada jadi gorila. Jadi gorila kita. Tapi ada orang lain memanfaatkan itu sebagai warisan dia. Siapa lu? Mau saya sih nggak mau dosa diwariskan, enak aja. Ya enggak lah. Kalian aja kali, kami nggak mau. Kalau ilmu pengetahuan, kecerdasan, ya intelektual, logika yang sehat, maunya kami mewarisi itu. Dosa ya. Siapa yang mau mewarisi neraka? Ya, ilmu pengetahuannya kan tercipta di sana sebenarnya. Iya. Iya Pak Jusar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja Bang Andi, usul aja di setiap akhir live ya, kasih kesempatan untuk Muslim naik untuk memaparkan atau istilahnya ilmu yang didapat tadi apa bisa dipaparkan. Misalnya saya gini, saya mendapatkan ilmu dari Bang Zuma ini tadi soal dosa waris ini. Sebelumnya saya nggak ngerti, belum tahu. Ternyata Bang Zuma bisa memaparkan tentang warisan apa tadi selain dosa, ilmu pengetahuan. Ternyata Adam mewariskan kita ilmu pengetahuan. Ini saya baru sadar. Kemarin saya nggak sadar. Setahu saya Adam nggak mewariskan dosa gitu aja. Setelah mendengar ini tadi, oh ya bener Bang Zuma, ternyata yang diwariskan oleh Nabi Adam itu pengetahuan, bukan dosa. Hidup Islam. Betul, memang Islam luar biasa. Betul. Baru sadar saya. Jadi selama ini bukan salah ya, bukan pemahaman saya yang dulu salah, enggak, kurang tepat atau kurang lengkap gitu loh. Bukan dosa yang diwariskan tapi ilmu pengetahuan. Terima kasih Bang. Terima kasih ya Bang, sama-sama. Saya menjadi tahu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bang. Itu aja. Siap. Iya Bang. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya Bang Juma ya. Iya, iya Bang Andi. Jadi apa ya Bang Andi ya? Akun Sahabat Bang Zuma ini kan akun besar tuh. Tapi alhamdulillah berhasil kita mencuci saudara-saudara punya konsep saudara-saudara punya pemahaman bahwa Sahabat Bang Zuma itu palsu, sehingga mereka nggak tahu kalau kita live dipikirnya yang palsu. Ya kan ya? Akhirnya mereka tidak kesini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mereka trauma. Sahabat Bang Zuma itu palsu. Karena pandai, penipu itu benar-benar lihai Bang Andi. Tema kita, apakah eksekutor salib
pahlawan, dia bikin juga seperti itu. Gila, keren. Caranya menyesatkan itu seperti iblis yang di Ganbi Eden. Aduh, berhasil. Mereka ini plagiat profesional. Iya. Tapi blow on. Ini nanti dibuat juga tema kayak gini tuh. Yang problem adalah kok bisa ada umat Islam percaya di sana itu. Ini yang perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Uma sehat, Bang Cuma, alhamdulillah. Alhamdulillah abang sehat. Ya Bang, saya hanya ini aja sih, untuk menghindari itu akun-akun Bang Juma yang disalahgunakan itu, sebaiknya ya seperti ini, open cam begini, jadi orang mau meniru itu sulit, bahwa setiap Bang Juma online itu selalu on cam gitu. Itu untuk menghindari itu juga bagus sih, saya setuju Bang Juma. Insya Allah Bang, insya Allah. Ya, jadi di mana Bang Juma live pasti on cam gitu, jadi nggak ditipu. Siap. Gitu aja sih Bang Juma, sehat selalu. Ilmunya makasih ya Bang. Ya ilmunya saya sedikit banyaknya saya belajar lebih banyak dari Bang Juma. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, yang Adam wariskan ke kita dosa atau pengetahuan? Diwariskan itu ya harta lah, nggak mungkin dosa. Iya, ya pengetahuan udah jelas Bang, pengetahuan udah pasti itu ya. Kalau dosa nggak mungkin, dosa diwariskan, nggak percaya saya. Kalau harta diwaris ngajar gitu. Ini dosa. Ya nggak masuk akal Bang, saya buat orang sehat mah nggak masuk akal aja. Dosa aku diwariskan. Sampai anak-anak itu mati tidak bertobat masuk neraka. Nah itu nggak masuk logika lagi mana ya? Lebih parah Bang ya? Lebih parah Bang. Ya, intinya saya ilmu dari Bang Juma makin bertambah, iman semakin kuat lah, intinya gitu Bang. Pokoknya alhamdulillah. Panjang umur, sehat selalu. Gitu. Makasih Bang, makasih, masya Allah. Ya udah gitu aja Bang Juma. Makasih abangku. Makasih abangku. Semuanya profilnya ini. Kalau Bang Andi. Iya. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Bang, jadi ilmu yang saya dapat malam ini Bang, bahwasanya pertama manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara iblis. Nanti akhir ujung-ujungnya iblis juga yang menghapus dosa manusia. itu ilmu yang dapat, yang saya dapat malam ini Bang. Benar-benar blow on noten ini Bang. Berarti IQ Bang Dede ini mantap. Iya. Karena nggak semua orang bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Iya. Luar biasa. Saya simak dari tadi kan. Jadi iblis merasuki Yudas untuk menebus dosa. Keren. Berarti iblis mau agar manusia masuk surga. Keren. Iya, kalau Oten itu dipakai akalnya, nggak mungkin dia percaya Bang. Keren. Iya, nggak mungkin dia percaya itu. Keren. Ya, itu aja Bang. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Ntar dulu Bang Dede. Dede, ya kan main biliar tuh. Iya. Saya uji logikanya nih. Oke. Kalau bola putih disodok Bang, paling agak agak atas dikit. Ya. Terus disodok sebelah kanan, dia mantul kemana Bang? Ke kiri Bang. Pintar. Oke Bang Andi. Berarti arah baliknya ya, pintar. Iya. Oke. Tidak sia-sia Bang pakai profile itu. Kapan-kapan kita ini ya sparring ya Bang ya. Oh, aku jauh Bang, Sumatera Barat Bang. Ya masuk, gampang lah Bang itu. Iya, oke. Ya, oke Bang, turun dulu Bang. Terima kasih. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang ditangkap oleh Bang Dede adalah andai saja Yesus tidak turun sampai kiamat nih ya. Jadi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tak, maka semua kita berdosa kan. Kiamat
Siapa yang tepuk tangan? Ketika manusia mati semuanya tanpa ada penebus dosa. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Karena iblis menggoda Adam alaihissalam sehingga jatuh ke dalam dosa. Dosa diwariskan kemudian kepada kita semua keturunannya. Maka yang tepuk tangan adalah Sibilisis. Sampai hari kiamat tidak ada Yesus turun. Maka iblis senang sekali. Karena kenapa? Tidak ada penebus. Kan gitu. Nah, sekarang iblis ketika Yesus datang, iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya kemudian merasuki Yudas? Supaya Yesus disalib. Apa fungsi Yesus disalib? Supaya Yesus menebus dosa manusia. Berarti seandainya iblis tidak merasuki Yudas, berarti tidak ada penyaliban. Berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti iblis sendiri yang membebaskan manusia dari dosa waris. Berarti iblis sebelum Yesus datang mau manusia masuk neraka, tapi iblis setelah Yesus datang mau iblis agar manusia masuk surga. Mana yang betul? Iblis mau kita masuk surga atau iblis mau kita masuk ke neraka? Atau, ini pertanyaan. Atau dosa waris itu hanya dibuat-buat, lalu kemudian iblis datang merasuki manusia. Dulu kamu berdosa loh, sekarang aku kasih kamu penebus dosa, yaitu Yesus. Tuhankanlah dia sebagai juru selamatmu. Ayo. Atau jangan-jangan benarlah kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53 bahwa saatnya lah waktumu, saatnya kuasa kegelapan itu bekerja. Mantap. Saya kira begitu Bang Handi. Silakan dulu. Kopi putih nih. Kopi itu. Selamat pagi. Ya, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Handi, mohon maaf ini coba di Ambon ini ada upload Islam kasih. Oh, di Maluku belum. Oh, belum ada. Ada sih 1-2 teman kita di sana. Iya. Ada. Banyak. Termasuk saya nih. Termasuk saya. Termasuk Anda. Iya, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Enggak ada perkumpulan upload Islam di Maluku ini? Dibentuklah abangku di sana. Teman-teman di koordinir ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan untuk pembentukan upload Islam di Maluku harus tercapai. Amin, insya Allah. Iya. Oke. Masya Allah. Ya. Bang Juma. Iya, makasih Bang. Ya. Siap. Bang Handi. Ada pertanyaan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan yang bagus ini Bang Juma. Tanah biasanya Bang Handi kalau macam saya naik biasa tanah sudah dijual ke belum? Ya, masa. Iya Bang. Tapi ada pertanyaan yang bagus ini Bang Juma, perlu diluruskan. Siap. Sering ditanyakan oleh Oten. Kalau iblis itu kerjanya jahat, menyesatkan manusia, kenapa diciptakan? Kenapa dibiarkan? Nah itu. Bukan. Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan kebaikan. Maka Tuhan itu disebut Maha Pencipta. Karena Tuhan menciptakan segala-galanya. Yang ada di atas muka bumi ini manis, pahit, kecut, sakit, pedih. Itu semua dicipta oleh Allah. Jadi Tuhan menciptakan rasa. Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan, Tuhan menciptakan segala-galanya.
Itulah dikatakan Maha Pencipta. Kenapa ada iblis? Karena pada diri ciptaan itu ada potensi untuk membangkang. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Nah, kalau Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya, hanya menciptakan kebaikan saja, maka hidup ini tidak punya dinamika. Hidup kita tidak berdinamika. Maka hidup kita tidak sempurna. Maka Tuhan menciptakan segala fasilitas itu. Itulah skenario Allah. Makanya di dalam kaidah Islam, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya, kita nggak tanya. Kenapa Allah menciptakan kejahatan? Kenapa Allah begini? Nggak ada itu. Mau-mau gue. Saya yang berkuasa kok. Ngapain lu tanya? Gue emang lu yang Tuhan. Gue yang perlu tanya lu ngapain aja ketika hidup? Gue kasih fasilitas ini. Lu ngapain aja? Jadi itu pertanyaan konyol itu. Kenapa konyol? Karena mereka menganggap iblis itu tidak diciptakan. Kata siapa? Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu ciptaan Allah. Kenapa mereka menolak akan adanya penciptaan iblis? Karena mereka menyetarakan iblis dengan Tuhan. Mereka menyetarakan Tuhan dengan iblis. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi di atas, iblis dan makhluk lainnya semua di bawah. Rendah iblis itu. Seibarat kuman dicipta oleh Allah. Gitu. Nah, makanya kita diciptakan manusia ini dengan lengkap akal, supaya kita itu tidak sama seperti iblis. Dikasih kita akal, dan musuh kita itu adalah iblis. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah supaya kita tidak terjebak oleh musuh kita. Karena musuh manusia itu ya iblis. Itu perintah Allah itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu setan. Iblis itu musuh nyata bagimu. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya. Itu perintah. Begitu Bang Handi. Ya, mohon maaf Bang Juma. Iya Bang. Memang Oten ini memang sudah tahu agama yang paling benar itu Islam. Tapi mereka tuh yang salah lagi agama yang benar, bukan yang paling benar, agama yang benar. Iya, agama yang benar itu Islam. Tapi mereka tuh gengsi. Gengsi aja. Iya, tak ubahnya iblis abangku. Iya, itu Akang. Iblis tahu Adam itu makhluk yang cerdas, pintar. Dan iblis punya kelebihan dibandingkan dirinya. Tetapi karena dia sombong, ya gak mau sujud. Gitu. Dia izin untuk menyesatkan manusia. Betul. Ya manusia ini diciptakan, diberi kepala, diberi akal. Nah itu. Betul. Yang berkongsi dengan iblis ya akalnya mati. Selesai. Betul. Selamat jalan ada neraka. Ayo Pak Bambang. Assalamualaikum kalau Muslim. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Handi dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mau nimbican dulu sama Bang Budi Gemai. Selama kita malam-malam lupa ditanya lagi selama Pak Kristen. Cemana kawan kita? Maklumlah abangku. Sorry Gurunda, apa kabar Gurunda Zuma? Aduh, ini junjungan juga ini untuk Indonesia ini Gurunda kita ini. Junjungan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi kok turun kopi hitam Bang? Gantian. Takut sama abang, takut. Waduh, masa awak ditakutin? Nah, kita takut sama Allah lah. Enggak, masalahnya abang dari bulan kemarin di kolam renang terus nggak naik-naik tapi nggak sakit, berarti sakti.
Masya Allah, tabarakallah. Bang, sedikit nih Bang Zuma, mungkin sharing Bang ya. Aku kalau Subat kan Ustadz Tahta kita, kalau Bang Zuma kan banyak lah aku dengar mereka macam-macam ya pandangan ya. Namanya hidup like and dislike Bang ya, setuju Bang ya. Siapapun itu orangnya ya. Iya. Nah, tapi aku memang satu ayat itu, kenapa Bang? Coba Bang, As-Saff ayat 6 itu kurasa ada jitu itu Bang. Kenapa yang lain? Banyak sih ayat Al-Quran untuk menjelaskan tuh sebenarnya bagaimana sih Kristiani ini di dunia gitu. As-Saff ayat 6, kira-kira Bang Iya, Zuma Bang. tahu nggak isinya apa Bang? Apa itu? As-Saff ayat 6 yang 6, terkait dengan betul. Nabi Musa. Bukan. Nabi Musa. Bukan. Nabi Isa? Apa aku yang salah? Isa alaihissalam. Oh iya. Jadi Iya. kalau ku baca itu intinya yang mereka ya yang suka menyamakan surah Maryam ada Isa alaihissalam adalah Yesus dan Yesus harus dimulia disembah kenapa kan bla bla bla. Nah di sana aja di As-Saff ayat 6 jelas tuh Bang Handi bisa baca itu. Terakhirnya itu Nabi Isa alaihissalam aja menyatakan, intinya aku nggak tahu lengkapnya ya. Intinya menyatakan nanti akan ada sesudah aku An-Nabiyyu auladul mu'minina manyu. Nah, Anfusihim. Wa isqala Isa ibn Maryam. Maryam betul. Ya bani Israel. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kan? Itu kan dalilnya. Masya Allah. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Mereka menganggap bahwa itu adalah sihir yang nyata kan gitu. Ya terakhirnya. Nah. Sorry, Gurunda tadi baca gitu. Aku agak ini ya bagus-bagus. Haru juga tuh, mantap. Sedikit ya tapi Bang Andi dengernya gimana? Biasa aja ya karena tiap hari sama Bang Zuma. Kalau aku tadi berkesan juga nih Gurunda nih benar-benar. Ya udahlah Gurunda intinya gini. Oke ya itu satu ayat yang saya tangkap. Mungkin kalau ada oten suka apa gimana kalau As-Saff ayat 6 tuh jadi tema gitu kan. Ya maaf ya biar nyaho gitu loh. Yang katanya Yesus yang disembahnya itu ternyata udah tahu setelah aku ada nabi penutup yaitu Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Nah, dan terus di Al-Ahzab berapa ya 40 dibilangnya Edis bilang Allah Nabi Muhammad adalah disembah. Lah ada jelas kok itu di situ Nabi Muhammad itu utusan kan di Al-Ahzab 40 tuh nggak salah ya. Intinya dia adalah utusan gitu. Isa alaihissalam utusan. Apa bedanya? Yohanes 17 ayat 3 kan? Isa Yesus utusan. Udah. Maka Muhammadun. Ya. Ya tuh Bang Andi buka lagi. Jadi maaf jadi saya bilang kalaupun perdebatan di Komal ini saya rasa Bang Zuma oke ya. Saya ambil manfaatnya nih Bang Zuma bisa membuat orang tuh dari yang ragu dengan Bible apa keimanannya bisa berpindah ya banyak. Saya salut itu Bang Zuma. Itulah lebih dari Komal lintas agama. Tapi sisanya Bang itu ributnya nggak jelas gitu. Jadi saling hujat, saling debat. Kadang Bang Zuma terpancing. Bang Zuma terpancing lihat. Wah Bang, kok bisa Bang kayak kata Uniripa kemarin ya agak diturunin dikit lah, agak-agak intonasi nyerangnya. Baliknya dulu Bang, back to basic Bang Zuma. Maaf ya. Intinya bagus sih girohnya kita bagus, cuman manajemen girohnya yang perlu nih, memanage giroh kita ya kan sejauh apa gitu, jangan terpancing. Tapi poinnya sih Bang Andi ya salut laku ada yang sadar ini barusan lah ya cewek ya si Maryam namanya ya Bang Zuma Islam mualafkan ya Maria ya Bang iya tapi dia dari Unitarian Kristen akhirnya iya saya ketemu itu langsung orangnya itu
Oh, itu tuh saya kan nyimak Bang ya. Saya lihat waduh ini nih kayak gini-gini nih bagus nih ya kan, adalah manfaat kan Islam tuh manfaat sama mudarat. Kalau lebih banyak mudarat Bang kita tinggalin ya, termasuk emosi ya, debat-debat yang nggak jelas. Tapi kalau memang manfaatnya saya lihat bisa lah. Orang itu siapa? Saya udah nonton dari debat Bang Juma gini. Nah, berarti Bang Juma itu wasilah di sini. Ingat loh Bang, itu dicatat loh Bang. Mana Ustaz Kay? Memang ada Ustaz Kay di bawah. Gak tahu saya. Ini dia nih. Oh, adalah Bang Zuma gitu dulu tuh. Aku Siap, apa ya siap. standby ya. Iya Bang ya. Salam Terima kenal. kasih Bang Bang Zuma ya. salam kenal ya. Bang Zuma sama aku baru ya. Aku padahal udah pernah WhatsApp itu. Donatur. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Lalu tabarakallah. Oke lanjut Bang Zuma, aku standby. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi Abangku. wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pengacara nih. Pas. Layani dulu Bang Handi. Bang Hendi, apa dosa Bang Handi. apa itu? Apa Layani dulu Bang dosa Handi. Adam? Itu dosa waris. Kau percaya nggak dosa waris? Oh, Nih, Bang Handi. iya. 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 Kau percaya pas dosa waris? Ya percayalah, makanya Yesus datang mati di kayu tiang salib. Kalau nggak percaya, ya batal dong penyaliban itu. Ah, itu. Iya dong. Nyambung kan? Nyambung dong. Dosa waris, memutus Kenapa kau mata demen? rantai. Pas kenapa kau demen banget sih ada dosa waris? Bukan kita yang membuat itu Bang Hendi. Siapa yang buat? Ustaz Kay saya, ntar dulu. Ustaz Kay gimana cara ngambilnya ya? Udah gimana cara ngejambaknya ya? Beliau minta permintaan nggak? Jangan sampai beliau nggak. Nggak ngerti kok ngejambak. Tunggu. Gimana cara? Oh ini. Udah. Silakan Tat. Diterima Tat. Udah saya jambak tuh. Ntar dulu pas. Mana Ustaz Kay? Nah. Ini dia. Udah jambak. Gue jambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau lagi di mana ini? Di Solo apa di mana ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhina. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah bisa Fi bertemu. aina antum? Ini lagi di Cilengsi, pulang dari ada pertemuan dengan beberapa orang tua kita dari partai-partai besar lah, orang-orang tua kita. Sama Bapak Ali, biasa. Subhanallah. Sehat kah adikku sayang cintaku? Sehat dong, seperti yang Abang Zuma, lihat ini. Bung Handi, lalu ada siapa nih yang sedang berenang, lalu ada siapa ini, ada abang yang pakai jas. Sehat semua disayang Allah. Barakallah. Salam kenal abang. Barakallah. Kenal Sehat Pak selalu. Ustadz ya. Masya Allah. Semuanya disayang Allah. Berkah. Amin. Saya akan menyampaikan dua hal, minta izin. Seperti biasa. Tidak lama Abang Zuma ya. Jangan marah. Bung Handi dorang semua, basudara, jangan marah, gandong. Lanjut Ahina. Siap, syukran kasiran, jazakallah khair. Yang pertama adalah terima kasih kemarin itu sudah siapa Abang Kris, ya betul, yang ada masalah dengan mertua rumah kena musibah, betul? Ustadz Kris. Betul, Ustadz Ahmad Tarigan. Masya Allah. Itu nanti ada yang menghubungi Abang Zuma atau Bung Handi. Ngobrol namanya Abi Abu Hasan yang di Cibubur untuk bertanya. Tapi beta bilang sudah ditangani kan, alhamdulillah wa syukurillah gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi dari para tuan guru dan Syekh Mualim yang di Cibubur.
Iya. Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pesan dari orang tua kita yang ada di Senayan, beberapa perwakilan dari partai yang kita hormati di Republik Indonesia ini, bahwa memang tidak bisa dipungkiri Abang Zuma, Bung Handi dan semua di API itu sekarang sedang menjadi sorotan karena ratingnya tuh tinggi sekali gitu. Nah, rating ini dipakai insya Allah untuk menyampaikan bahwa pesan itu sudah sampai ke saudara kita, bukan ke muslim ya, adikku sayang, semua, bak keluarga, saudara semua gandong. Itu bukan tujuan utama prosentasenya itu bukan ke Islam, minta maaf. Betul kita ke Islam, betul untuk memagari iman, betul dari gelombang pemurtadan itu betul. Tapi tujuan utama sebetulnya yang diharapkan dari rating tinggi, prosentase rating tinggi dari APII ini, termasuk Rifa dan semuanya lah yang ada di situ, Ustadz Tahta, Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf, semua, Nandar, Dewa, Kores, semua lah, Abang Alif dan semua, ketum semua lah. Itu diharapkan adalah bahwa fokus jangan sampai blur gitu, Bung, maksudnya. Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada, sekali lagi saya ulang pelan-pelan sekali, menyampaikan kepada saudara jemaat Serani, jemaat Kristen dan Katolik bahwa mereka sedang berada di dalam wilayah waktu dan keadaan diserapkan Islamofobia. Jadi channel-channel yang sudah ditandai yang saya bilang 11 dari Jakarta itu, Jakarta dari pihak Gatot Subroto sudah menandai 11 channel, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Termasuk ada channel-channel yang mengupload tayangan memutarbalikan hadis. Itu ada tuh yang pakai kartun-kartun AI itu. Ada beberapa itu, ada beberapa yang sudah ditandai oleh Gatot Subroto. Maksudnya apa? Bahwa ada gerakan yang luar biasa dari luar untuk membuat jemaat Kristen, bukan jemaat Islam ya, saudara-saudara kita tersayang jemaat Kristen, prosentase kebencian terhadap Islam itu tinggi, naik gitu. Kalaupun tidak usah, mereka tidak pikir lagi untuk mengkristenkan atau memurtadkan umat Islam. Enggak lagi, sasarannya bukan itu, Abang Zuma. Sasarannya ternyata bukan itu. Sasarannya adalah menanamkan rasa benci saja terhadap ajaran dan syariah Islam. Terutama melalui seperti underestimate atau menurunkan kadar kemuliaan baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Memutar wilayah hadis, memutar wilayah terjemahan Al-Quranul Karim, memutar sejarah-sejarah yang ditulis oleh para liberalism, orientalism dari luar tentang Islam. Itu kan banyak bukunya. Nah itu dibawa. Nah jadi sasarannya begini, Abang, pesan dari para tua-tua kita. Abang Zuma sudah tidak lagi bermain dianggap ya. Jadi Abang Zuma dan kawan-kawan di API ini dilihatnya sudah bukan lagi berada di wilayah diskusi lintas agama, tapi ini yang mau disampaikan. Tolong diperhatikan, semua yang dibawa juga keluarga sayang, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse dan semuanya, bahwa keberadaan Abang Zuma ini dan APII adalah satu tayangan media sosial yang membawa kepada pemahaman toleransi yang proporsional. Apa itu? Jemaat Kristen juga sadar bahwa mereka sekarang sedang dipermainkan oleh channel-channel tersebut gitu. Bukan lagi masalah pengetahuan Bible, pengetahuan ayat, pengetahuan sejarah, linguistik, bukan lagi ke sana arahnya. Jadi Bang Zuma udah dilihat oleh Jakarta,
oleh Gatot Subroto bahwa Bang Zuma ini punya andil untuk apa? Mengembalikan toleransi beragama di Republik Indonesia ini kepada tempat yang proporsional, yang kayak dolo-dolo begitu, Bang. Macam Masya dolo-dolo Allah. katong apa ya? Katong saling baku sayang, baku polo, baku apa ya, baku hormat Iya. begitu, kan? Dulu-dulu nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Betul. Jadi tidak lagi bermain di wilayah misalnya kritik teks, bermain di wilayah ayat-ayat itu dipakai sebagai alat saja untuk apa? Untuk menyadarkan jemaat-jemaat yang seperti terbakar, masuk hanya untuk marah-marah, masuk hanya untuk bilang debat sama Edis TV. Kita udah nggak main di situ sekarang. Abang Zuma sudah tidak lagi diperhitungkan untuk main di wilayah debat lintas agama dengan kroco-kroco seperti itu, karena itu akan justru membuat fokusnya jadi blur. Ngerti ya, Bang? Betul, Maaf betul, ya, betul. jangan marah. Jadi blur gitu. Jadi melayani Siap. mereka gitu kan, itu kan jadi apa ya? Fokusnya tuh sasarannya jadi kemana-mana dulu gitu. Tetapi yang terutama adalah dengan pemahaman kritik teks, pemahaman tentang ayat-ayat Bible, pemahaman tentang sejarah Bible, tentang sejarah kekristenan, tentang Judaism, latar belakang Kristus dan kata-kata Yeshua HaMashiach gitu kan. Itu menyadarkan saudara Kristen bahwa sudah stop, jangan mau terlalu lama dibohongi begitu. Kasihan, iya saudara kita nih kasihan Bang. Kasihan sekali. Para tua-tua yang duduk di pemerintahan yang di Senayan itu melihat bahwa mereka itu ada kan yang Kristen banyak juga yang duduk di Senayan kan, Abang. Betul. Nah, perwakilan partai kan ngomong sama saya, kau itu terlalu eksklusif kayak nama. Kayak nama tuh terlalu eksklusif. Kenapa? Tidak bisa ditembus karena nggak mau debat-debat sembarang begitu. Jadi yang bisa dipakai oleh negara hari ini adalah kata-kata jangan pikir apa yang negara berikan kepadamu, tapi berpikirlah, aduh gue mau nangis kalau dari namanya Ibu Sinta dari Jakarta. Beliau orang besar dan berbesar sekali memang beliau. Beliau bilang jangan, kita sudah mulai pakai ini kayak, tolong sampaikan kepada adik-adikku sayang itu, terutama Bang Zuma dan Bung Handi, sampaikan bahwa jangan lagi apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada negara gitu. Lewat apa? Lewat tayangan dialog lintas agama ini, yaitu apa? Menyadarkan, sudah bukan lagi menyalahkan, tidak ada kata-kata menyalahkan. Tidak ada kata-kata menyalahkan jemaat yang naik lalu marah-marah, tidak lagi disalahkan. Tapi menyadarkan mereka bahwa mereka sedang ditumbalkan. Sekali lagi, ditumbalkan oleh kekuatan yang ingin memecah belah Republik Indonesia ini melalui paham kebencian terhadap syariah Islam. Syariahnya. Kalau Islam itu terlalu global, terlalu general, terlalu umum, common. Tapi yang lebih utama mereka masukkan paham-paham yang cepat menyentil. Contoh yang tidak pernah bosan dibawa, hadis tentang Rasulullah menikahi anak kecil, menyembah batu, Rasulullah menghisap lidah cucunya, lalu apalah seperti hal-hal seperti itu yang langsung mengena ke kehidupan sehari-hari, terutama jemaat Kristen yang tidak pernah tahu, bahkan Bible-nya sendiri mereka nggak tahu. Jadi yang intinya adalah yang ingin saya sampaikan, Abang Zuma dilihat oleh Jakarta sebagai satu kekuatan yang diharapkan oleh negara. Maaf nih, ini bukan main lokal lagi, tapi sudah main Nusantara. Ya, apalagi waktu itu Bang Zuma sempat naikkan yang Bang Zuma duduk sama Abang Deddy Miswar, Abang Haji, betul? Iya. Itu kan naik video itu. Begitu ada mukanya Abang Haji kan ya wajar lah. Di Republik ini kan kalau ada pesohor atau seseorang yang dikenal secara luas, apalagi beliau kan mantan wagub itu.
nggak main-main, orang yang sangat dihormati. Begitu wajah beliau ada di tayangannya Bang Zuma, maka seluruh Nusantara ini melihat Bang Zuma, termasuk warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Masya Sekarang ini Allah. semua melihat di Bang Zuma loh. Jangan salah, ketika Bang Zuma marah, ada yang ngomong sama saya, ketika ada Bang Zuma tidak bisa tahan kesabaran terhadap para pemangkan babi kecap ini gimana gitu kan. Ya saya bilang itu manusiawi dan mereka mengerti loh Bang Zuma. Penonton muslim itu semua mengerti sekali. Nah tujuannya sekarang yang untuk mereka tunggu adalah nyata bahwa APII bersama Bang Zuma, Bung Handi Dorang, Basudara membawa pemahaman kepada jemaat Kristen tersayang saudara kita di Republik Indonesia ini, yang awam ya, jemaat Kristen awam, bahwa mereka sekarang sedang dijadikan tumbal, TUMBAL, tumbal. Untuk apa? Untuk mendegradasi kemuliaan syariah Islam. Insya Allah Abang Zuma mendapatkan doa dari semua para tua-tua di Jakarta, terutama orang-orang tua kita yang sekarang ini sedang diberi keberkahan oleh Allah untuk duduk di tempat-tempat penting di pemerintahan Republik Indonesia ini untuk membangun. Karena Abang Zuma, tayangan-tayangan Abang Zuma ini dianggap, sekali lagi dianggap bisa menjadi salah satu komponen membangun bangsa ini melalui kerukunan antar umat beragama. Begitu. Masya Allah, luar Begitu. biasa. Iya. Nanti nama-namanya nanti beta kasih tahu Bung Handi, nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu, bunda-bunda di sana. Karena beta tidak bisa buka di sini. Oh, siap, Gitu siap. kan? Insya Allah. Gitu. Jadi mari kita mungkin dengan pengaruhnya Bang Zuma. Kalau saya kan bukan jarang, memang sangat kecil sekali presentasi saya main di TikTok dan YouTube, karena saya hanya bermain di wilayah-wilayah yang kayak jalan ke daerah, masuk ke kantong-kantong Kristen, lalu kita ngobrol dengan para pendeta, masuk gereja, lalu masuk ke wilayah birokrasi pendirian gereja, perizinan dan masalah-masalah konflik seperti penggerudugan yang mesti dikembalikan kepada cerita yang sebenarnya. Bersama Ayah Sofia dan Nusa Tipung kita jalan keliling seluruh Indonesia. Kemarin kita sempat mampir Filipina, ngobrol di sana, dan alhamdulillah Jakarta melihat Abang Zuma nih yang main di wilayah tayangan gitu, broadcasting gitu kan. Nah, presentase ini sudah masuk ke wilayah Abang Zuma. Ridokah? Pertanyaannya kan gitu, ridho. Apakah Bang Zuma dan APII ridho memberikan yang terbaik untuk bangsa ini? Gitu kan? Ya, Masya Allah. Iya kan? Ridho. Nah, sekarang saya tanya sama Abang Zuma, ini kan masalah tena japa-japa aja kan masalahnya kan, gitu kan? Ya kan? Masalah ikan roa, cuman kan mesti disebut. Mereka mau dengar apa? Ridokah murni untuk mengembalikan kerukunan antar umat beragama, terutama Islam Kristen di Republik tercinta ini yang diberkahi Allah. Beta tanya supaya orang juga yang nonton, yang di kan besok mau di Tebet katanya ada acara, kata Kores. Siap. Akhi, Tanggal berapa kah? Tanggal Insya Allah, 13. tanggal berapa? Hah? 13. 13 apa sekarang sulewat? Tanggal 17 bagaimana? Hah? September. Pikir bulan lagi. Iya, nanti insya Allah beta kurung itu tanggal, supaya bisa berjalan ke sana, insya Allah. Di Tebet. Nah, kan kita tahu bahwa Tuan Guru kita banyak yang di Tebet pusatnya, ya nggak? Betul. Di Tebet. Nah, Tebet itu melihat ini dengan adanya insya Allah ada acara di Tebet, Bang Zuma mulailah, ya kan, dimengerti oleh tua-tua kita, bukan cuma anak muda, tapi yang para tua-tua kita yang sangat kita hormati sayangi, dan bukan cuma Muslim, Bang. Itu orang-orang di dewan itu, di dewan gereja, DGI, PGI, Majelis Agung Wali Indonesia itu semua lihat Bang Zuma ini orang bagaimana ini? Tujuannya apa ya? Beta bilang tujuannya adalah untuk mengembalikan
kerukunan terutama Islam Kristen di Republik ini, yang Kristennya sudah diresapi oleh pemikiran jahat dari luar. Gitu. Jadi mereka, dorang sudah tidak pikir lagi kalau kasih lepas pertanyaan kepada Islam, kepada Bang Zuma contohnya, pertanyaan tentang hadis Al-Quran, lalu dorang harap jawaban. Enggak lah, bohong, enggak ada dorang harap jawaban, enggak ada. Dorang cuma lempar isu aja, gitu kan, untuk membuat kalut saudara kita tersayang Kristen di Republik Indonesia. Apa? Bener loh, contoh Edis dengan si RK dengan siapa begitu kan, Phil Pahit apa siapa. Dorang kan cuma lepas isu aja. Islam itu begini, Islam begini. Dorang tidak mau dengar jawabannya. Nah, hal-hal seperti itu dipagari dan dijaga agar tidak terlalu melebar, tidak terlalu membesar dengan sistem tayangan yang ada di Abang Dorang. Begitu toh? Abang Dorang pun jalan, tidak ada sedikit pun Jakarta ingin intervensi. Tidak ada, Abang. Semua 110%, bukan 100 lagi. 110% diserahkan kepada pola, program dan SOP dari APII. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Akhina. Sekarang saya sudah sampaikan, beta sudah sampaikan. Beta mau dengar bagaimana tanggapan Abang Zuma. Beta bagaimana cara supaya bisa beta suara ditutup lah, karena ini kan belakang masih ini. Iya. Iya. Ya, beta mau dengar sudah. Silakan. Iya, Masya Allah. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Saya ketika didatangi 2 tahun yang lalu oleh beberapa teman kemudian ke kota Makassar, ditawarkan kemudian untuk mendirikan API. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang berkunjung khusus spesial hanya menemui saya dalam kaitan apologet Islam ini, saya bertanya, apa yang saya pertanyakan? Apa misi di balik semua ini? Apa tujuannya kita membuat ini? Teman-teman mengatakan untuk supaya orang Islam tidak awam dengan kekristenan dan orang Kristen tidak asing dengan keislaman. Jadi saya minta waktu itu untuk diurai maksudnya apa. Umat Islam dan juga umat Kristen di Nusantara ini, mereka kaku. Kalau berbicara mengenai keyakinan sangat kaku. Sehingga kekakuan itu tidak menutup kemungkinan mereka akan cepat tersinggung, mereka akan cepat kemudian terbakar ketika ada hal yang sifatnya agama. Maka kita harus membentuk sebuah wadah di mana umat Islam ketika berbicara tentang kekristenan itu sudah bukan hal yang tabu. Begitu juga orang Kristen ketika membahas tentang agama Islam juga bukan hal yang tabu. Sehingga ketika umat Islam dan Kristen berbicara tentang agama, itu adalah perbincangan hal yang sifatnya positif, bukan tendensi sara yang mengakibatkan kemudian perpecahan. Satu poin yang saya tangkap dari teman-teman kita, para pendiri apologet Islam ketika datang ke Makassar. Lalu saya tanya, tujuan akhirnya apa? Endingnya apa? Endingnya adalah mengajarkan umat Islam dengan kaidah yang sesungguhnya tentang agama Kristen. Jadi yang selama ini menganggap agama Kristen itu tidak baik, ternyata adalah agama baik. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Kristen yang tadinya menganggap agama Islam itu buruk, begitu datang apologet Islam Indonesia, mereka akan paham ternyata Islam itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang atau apa yang dipikirkan oleh apa yang dituduhkan oleh orientalis barat terhadap Islam itu sendiri. Maka dengan 2 alasan inilah saya katakan, oke, ayo. Berarti tujuannya apa? Tujuannya mencerdaskan anak bangsa, tujuannya untuk saling menghargai satu sama yang lain, tujuannya kemudian kembali kepada cakupan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghargai antar pemeluk agama yang ada di Nusantara yang kita cintai ini.
Artinya bahwa ketika umat Islam itu ada yang keluar dari kaidah Islamnya dengan mengambil ajaran agama orang lain, maka umat Islam harus mengembalikan tatanan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika agama Kristen mengambil apa yang ada dalam Islam yang bukan menjadi sumber agamanya, maka pelan-pelan untuk mengembalikan. Supaya niatan daripada negara ini untuk menciptakan toleransi antar umat beragama itu bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, API lahir untuk membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Waktu itu tidak butuh waktu lama. Saya seketika memanggil notaris, sahkan kemudian buatkan SK. Kita urus kemudian izin pemerintahan untuk kemudian melegalkan yayasan kita ini demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi apologet Islam Indonesia itu bersih dari gerakan-gerakan yang sifatnya untuk merusak tatanan agama yang ada di negara ini, apalagi merusak agama, apalagi merusak negara, enggak. Justru membantu, sehingga saya sendiri sebagai ketua pembina banyak dihubungi oleh saudara-saudara kita non-muslim. Terima kasih Anda sudah menjelaskan, ternyata selama ini ada yang harus diluruskan dalam kaidah kami sebagai seorang Kristen. Contoh, rupa-rupanya Yesus Al-Masih dan Isa Al-Masih dan juga Yesus Kristus itu adalah dua tokoh yang berbeda. Maka kami harus mendudukkan kembali kepada Yesus Kristus. Lama-lama saya katakan, begitu juga dengan kata Alkitab, begitu juga dengan kata Allah. Ya pelan-pelan Bang Suma, pelan-pelan. Ya supaya Anda menggunakan pakaian Anda sendiri, kemudian kami juga menggunakan pakaian kami sendiri, supaya tidak ada tendensi saling merusak antar pemeluk agama yang ada di Nusantara yang kita cintai. Akhirnya waktu itu aman, artinya bahwasanya memang apa yang ada di apologet Islam Indonesia ini ya cakupannya bukan untuk saling memusuhi. Islam, dalam hal ini apologet Islam, itu ada 24 jam kami berdiri di sini untuk menyampaikan kemudian keislaman dan membahas tentang hal-hal yang penting dibicarakan dalam dua agama, seperti misalnya Nabi Adam. Kristen membahas Adam, Islam membahas Adam. Salib, Islam membahas salib, Kristen membahas salib. Itu yang kita perbincangkan, sehingga kaidah penggaris pemisah antar dua agama ini jelas. Supaya tidak ada sikut menyikut. Ini kan punyaku, ini enggak. Adam punyamu, Adam punya kami. Garis pembedanya di sini, pemisahnya itu di sini. Salib punya kami, salib punya kamu. Garis pemisahnya itu di sini. Alkitab punya kami, menurutmu itu juga punya kamu. Garis pembedanya itu di sini. Jadi jelas. Tak ada saling melukai. Akhirnya ketika Kristen muncul, Islam juga muncul dalam satu ruang lingkup untuk mengisi kemerdekaan. Tak ada lagi tendensi, wah itu kamu kan Islam. Karena kita sudah mampu membedakan antara warna. Lu Kristen, pola agamamu sekian. Ini yang kamu harus imani. Kami Islam, pola agama kami sekian. Ini yang harus kami. Sehingga agama bukan lagi menjadi alat untuk saling membenci antar anak bangsa. Kenapa? Kita sudah mengembalikan agama kita dengan marwah kita masing-masing. Itu tujuannya apologet Islam Indonesia. Hanya saja terkadang orang berpikir API ini mau memecah kayaknya. Oh enggak. Kalau mau memecah ngapain kita berdiskusi? Kalau mau memecah ngapain kita berdialog? Kalau mau memecah kenapa kita bedah kitab suci? Kalau kita mau memecah tinggal membuat kelompok, lalu kemudian mempersatukan anak-anak jalanan, kita serang. Kalau itu kita mau. Tapi tidak. Kita ingin menghargai agama yang ada di Indonesia ini supaya agama masing-masing menggunakan pakaian masing-masing. Jangan campur aduk sehingga nanti justru akan terjadi perpecahan. Kalau warna Islam sudah jelas Islam, warna Kristen sudah jelas warna Kristen, maka tak ada lagi campur aduk. Nah ini campur aduk ini yang bisa membuat kita rusak. Harus ada garis pemisah. Kristen ini, Islam ini. Habis itu kita saling rangkulan. Mengisi kemerdekaan, mengisi hal-hal yang positif untuk negara yang kita cinta ini. Itu tujuannya akhidah. Jadi API berdiri itu niatnya untuk memperlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kami ada di sini belum, saya aja ini dari sore saya belum makan ini di kota Makassar sudah 2:30 subuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya makanlah. Makanlah, apa itu? Ada buras pakai kuah ikan, sio.
Ini ahina. Ada singkong ahina, ada singkong dengan telur. Nih, belum makan. Saya buktikan saya nggak main-main. Saya belum makan. Untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Demi untuk memberikan arahan, memberikan kemudian info positif terkait contoh misalnya tema ini. Betapa banyak orang yang percaya bahwa Adam telah mewariskan dosa. Kita minta dalil ternyata nggak ada. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ternyata nggak ada. Tapi ini sudah 22.000 tahun membekas dalam otak dan pikiran saudara-saudara kita. Kita hanya minta dalil. Itu bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena di Kristen itu ada amanat agung. Beritakan Injil. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sebelum Anda menjadikan kami sebagai pengikut, sebelum Anda memberitakan Injil Anda supaya kami imani, tolong tunjukkan dulu dalilnya di mana Anda mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau tidak ada, bukan hanya Anda yang sadar, tapi semakin beriman dan kuat imannya umat Islam terhadap kaidah keislamannya. Bukankah itu hal yang positif? Positif. Mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak mengikuti hal-hal yang ternyata tidak ada sumbernya. Ternyata hanya ini, hanya doktrin aja. Apakah itu yang akan menghantarkan keselamatan? Tentu tidak. Yang menghantarkan keselamatan itu adalah firman Tuhan yang pernah diwahyukan melalui perantaraan para nabi. Nah mana wahyu bahwa Adam mewariskan dosa? Tidak ada. Saya kira begitu. Guruku Ahina, saya banyak belajar dari antum, masya Allah. Syukran katsiran jazakallahu khair kepada semua saudara keluarga di API. Beta berjalan lagi karena ada sholat subuh di jalan. Syukran. Ada sholat subuh, ada kajian di daerah Sukabumi di dekat rumah kemarin ada yang ada masalah itu. Data penjalang, Bung Andi Dorang, semua Allah sayang, Allah berkahi, dan APII Allah pakai sebagai alat untuk merajut kembali kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia, menjauhkan para pemirsa dan para penonton media sosial dari tayangan yang meracuni pikiran jemaat Kristen Basudara tersayang. Kembali lagi bahwa identitasmu tunjukkanlah dan pakailah, saudaraku sayang Kristen Katolik, bersama api. Tanya sama Bang Zuma, pasti dorang jawab. Demikian, jangan dihiraukan kalau ada yang di live comment atau apa yang seperti ingin mengacaukan suasana, ya. Bang Zuma, syukran katsiran, jazakallah khairan. Bung Hani Dorang semua, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ki, ada salam. Jam segini masih beliau menonton dari Bang Haji Deddy Miswar. Abang Haji ini, kalau saya dengar namanya atau ngeliat mukanya, Abang Haji kalau dengar, saya nangis beneran asli. Soalnya dulu tuh ingat waktu peristiwa Maranatha itu di Bandung. Kalau nggak ada Bang Haji, Bang Handi, wih, habis bener. Asli itu. Yang bawa gua masuk itu dia loh. Yang bawa gua masuk ke gedung sate itu dia, kan badannya gede itu. Jadi ditangkap gua, dibawa masuk. Dia yang ngedeketan gua. Oh, beneran asli. Wah, waktu beliau wagub, masya Allah. Sehat-sehat Bang Hajiku sayang. Oke, jalan ya. Oke, Jangan dilarang semua saudara. Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, kalau sudah ini udah tiga di sana ya. Terakhir ini Pak akun nih, My Republic. Wah, ini dari internet ini. Akun eksekutif My Republic. How are you, brother? Halo, assalamualaikum. Minta naik loh. Jadi sebelum kita tutup, ada juga yang saya mau sampaikan bahwa pada tanggal 13 September yang akan datang, milad api yang kedua, ya, dimohon atau dihimbau kepada kaum muslimin muslimat untuk hadir di milad kedua api. Nanti dia hadiri oleh tokoh-tokoh tokoh Islam tentunya di Masjid Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Diundang semuanya. Dan yang paling penting yang saya mau sampaikan sebagai humas api bahwa waspada.
sejak kita mendirikan Apologet Islam Indonesia, nama Apologet ini semakin diminati dan semakin terkenal dan banyak plagiatnya. Waspada. Jadi api Apologet Islam Indonesia itu dalam hal membentuk kegiatan atau apapun itu pasti terafiliasi ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Apabila di luar sana mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia tapi memakai rekening pribadi, ya mohon diperhitungkan kembali. Atau MMCI Bang Handi. Atau Makassar Mualaf Center Indonesia, itu kerjasama. Pengurusnya sama, Makassar Mualaf Center Indonesia dan Apologet Islam Indonesia. Di luar itu kami tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, aktivitas kegiatan mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia tidak memakai rekening API atau Makassar Mualaf Center Indonesia, kami mohon maaf, kami tidak bertanggung jawab. Itu kira-kira penyampaian Bang Juma. Baik Bang Handi. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yang saya katakan kemarin terkait dengan sahabat kita, salah satu pejuang daripada gerakan anti pemurtadan, Ustadz Christian yang kemarin ya, yang naik di kita, ya mohon kiranya teman-teman untuk bisa membantu meringankan beban beliau seperti yang kita umumkan semalam. Ustaz Ahmad Tarigan, betul, beliau anak seorang pendeta ya, saudaranya semuanya pendeta. Beliau seorang diri yang kemudian mu'alaf dan menjadi pejuang akidah, pejuang tauhid. Nah, sedang berduka, rumah beliau kebakaran, rumah mertua beliau, dari mana anak istrinya ada di sana ya teman-teman. Jadi mohon kiranya yang memiliki harta berlebih untuk menyalurkan bantuannya melalui Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening Bang Andi, bisa disebutkan Bang BNI 75 kali 51770. Iya, saya kira begitu ya. 75 kali 51770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke. Itu sangat membantu ya teman-teman, karena beliau sedang berjuang di lapangan membentengi akidah umat Islam, sedangkan keluarga yang ditinggal ditimpa musibah. Nah, kita yang sebagai saudara ini, mari kita membantu beliau untuk meringankan bebannya. Nah gitu ya teman-teman. Nomor rekeningnya Bank Negara Indonesia. BNI. Nomor rekeningnya 75 kali 51777 51770. Oke? Ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Bang Handi. Nanti ya, saya ucapkan juga nih terima kasih kepada Bang Handi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Haji Nagabonar. Beliau sangat Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Syukron. Sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Termasuk abang kita yang ada di Johor Malaysia juga, Masya Allah, barakallah atas perhatiannya terhadap agama ini. Allahu Akbar. Beliau juga sudah membantu Bang Handi untuk fasilitas pembangunan pondasi pesantren Apologet yang rencananya kita akan bangun di Makassar ini. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah. Iya, terima kasih atas teman-teman semua yang banyak membantu Apologet Islam Indonesia, yang alhamdulillah banyak hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk umat ini, dan pencapaian yang menjadi visi misi Apologet Islam ini insya Allah akan semakin mendekati hasil yang maksimal. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Ada yang mau diucapkan Bang Handi? Untuk itu kami ucapkan terima kasih buat semuanya menonton mulai awal sampai akhir. Apabila ada keliru dari kami mohon maaf. Manyo Mbak tutup buat istirahat di Makassar. Oke, baik. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, mari kita mengisi kemerdekaan ini. Kita mendoakan pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden, para aparat kita yang ada di MPR, DPR, MPR, aparat kita, Polri kita, TNI kita, kiranya
semua aparatur negara ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keyakinannya kemudian bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, mengisi kemerdekaan kita lebih baik, mengayomi kita sebagai rakyatnya lebih baik, dan kita jadikan mereka orang-orang yang dicintai kemudian oleh rakyatnya, membawa negara ini menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin jaya, kemudian SDM-nya semakin maju dan juga sumber alamnya maksimal dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Berapa pemerintah, antum semua luar biasa, Masya Allah. Ya, semua masyarakat Indonesia satu komando kita untuk mencintai negara ini. Ya, tumpah darah kita, apapun agama kita, kita wajib mempertahankan, memperjuangkan negara yang kita cintai ini. Karena itu adalah hal yang terpenting. Karena dalam agama, khususnya Islam, cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Dan kata Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi umat Islam diwajibkan kemudian untuk cinta kepada pemerintah, sayang kepada pemerintah, cinta kepada negara ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas semuanya, sahabat-sahabat sekalian, abangku, Bang Deddy Miswar yang ada di sana. Doa kami senantiasa menyertai antum supaya sehat terus, bahagia terus, itu yang utama. Dan setiap usahanya, doanya yang baik diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesia kita, jayalah Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Kita tutup ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Kenapa? Menurut saya ya, kenapa Islam itu turun di Arab?